itu. Kosong ini satu. Oh, mantap lah kalau ada gurunda. Ya, Bang Wijaya, saya izin turunkan ya Bang, soalnya tadi katanya petir, masih hujan ya Bang ya? Bang Wijaya? Bang Wijaya? Monitor? Saya izin turunkan ya. Jadi di sini saudara JNR yang memanggil Yesus Tuhan ya. Yang memanggil Yesus Tuhan nih. Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini kau yang memanggil Yesus, kau yang memanggil Yesus Tuhan toh? Teman-teman Kristen ini yang memanggil Yesus Tuhan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kau JNR. Enyahlah kau daripadaku. Ini kau yang diusir nih ya. Enyahlah kau JNR daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Wih, kau pembuat kejahatan kata Yesus. Tapi ayat ini kan, bagi saya begini. Ayat ini bukan hanya kita mengambil daripada pada hari terakhir ini. Karena ayat ini dia bercantum daripada pasal yang kelima, bukan pasal ketujuh saja. Izin Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma Gurunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran baik gak? Warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Bang Zuma. Alhamdulillah. Ya lanjut. Apa kabar Gurunda? Baik seperti biasa. Alhamdulillah. Iya, saya bahas tadi itu, kita bahas bersama-sama Matius 7. Mereka akan diusir ini oten-oten Gurunda. Silakan. Yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir. Lanjut Ki. Iya, itu betul itu. Maka kenapa bisa diusir? Makanya Yesus itu datang sebagai hakim. Jadi Yesus datang sebagai hakim, itulah kemudian Yesus mengusir. Kenapa Yesus mengusir? Karena adanya pengikut-pengikut palsu yang terjebak di dalam ajaran pagan, yang mana mereka ini menjadi Kristen penyembah Yesus, tidak menerima pelajaran langsung dari Yesus atau dari pengikutnya, melainkan dari orang-orang yang hidup jauh setelah Yesus, yang kemudian menjajakan Yesus palsu untuk dituhankan. Nah, itulah yang disebut bintang timur Helal bin Zakar, yang kemudian disembah oleh orang barat, yang sejatinya bukanlah anak Maria. Makanya Yesus heran nanti, kenapa kok tiba-tiba ada yang menyembah dia gitu loh. Ada yang memanggil dia Tuhan. Padahal sejatinya selama dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel, Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Bahkan selama 33 tahun Yesus sibuk membuktikan kalau dia adalah hamba Tuhan yang taat menjalankan segala perintah. Yohanes 14:31, dunia harus tahu bahwa aku taat kepada Bapa dan melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itu bukti bahwa Yesus ini ya bukanlah Tuhan. Makanya dia heran, loh kok ini ada yang menyembah saya, mengusir setan pakai nama saya. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Demikian. Ya, terima kasih Gurunda. Mungkin dari Kak Maria atau Bang JR mau menanggapi pernyataan dari Gurunda. Silakan Bang JR atau Kak Maria. Ayo. Pasal yang ke-7 ini adalah sambungan dari pasal yang kelima. Itu aja Bang, yang tadi Pak, pasal tadi ya, judulnya itu aja, Ibu Bunda Rama. Kalau judulnya ini tentang mengikuti teologi, ini adalah tentang hal pengajaran yang sesat. Ya, yang dimaksudkan ayat yang bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan, ini adalah contohnya, misalnya macam kita ini
datang ke gereja tidak dengan hati yang betul-betul, hanya menyebut, sama juga muslimnya datang ke masjid menyebut nama Allah tapi membuat yang tidak baik, Allah juga tidak terima. Itu yang sebenar yang tertulis di sini. Bukan pasalnya Tuhan itu tidak mengenal kamu dan sebagainya. Setiap manusia itu dia menyebut sejak nama Tuhan tapi masih dalam kejahatan. Allah tidak, Tuhan tidak akan menerima kita. Itu contoh dia sebenarnya ayat ini. Sebenarnya ayat ini. Karena ini adalah khotbah Yesus di bukit. Dari ayat yang kelima, ini penghabisan khotbah Yesus di bukit. Mengajar semua orang yang berbondong-bondong itu, bukan hanya mengambil ayat yang terakhir ini hanya Yesus tidak mengenal umatnya. Yang dia katakan begitu, orang yang tidak percaya hanya menyebut-nyebut nama Yesus hanya di gereja, tapi di luar sana masih buat kejahatan dan sebagainya. Itu pengajaran Yesus ini. Betul, nyambung sudah itu. Bukan hanya Yesus tidak mengenal. Contohnya macam kita Muslim datang ke masjid menyebut nama Allah. Ini Muslim, Jer, Anda Muslim. Iya, saya bagi contoh, bukan saya Anda Muslim menuduh. diam dulu, kirain Kristen. Anda Muslim diam dulu. Anda Muslim, Kristen itu. Kristen dia tadi bilang, Kristen dia. Bang JR sama Kak Maria ini. Tapi dia bilang tadi macam kita Muslim. Dari penjelasannya dia Kristen. Oke, lanjut Bang Coba. Ya, jadi begini Saudara JR. Sekiranya agama Anda itu mengajarkan Anda untuk berakal, maka pasti Anda akan meninggalkan agama Kristen itu. Karena di data Matius 7, di situ Yesus berkata kepada pengikutnya, saya ulang lagi, berkata kepada pengikutnya Bani Israel, bukan berkata kepada orang Kristen, bukan berkata kepada orang Roma, orang Yunani, orang Makassar, orang Batak. Di situ Yesus berpesan, geser ke sana ini mau, berpesan bahwa kemudian murid-muridnya ini harus waspada kepada nabi palsu yang datang kepada Israel, yang mengaku sebagai murid Yesus, mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi sebenarnya dia bukan pengikut, dia adalah serigala, dia adalah non-Yahudi yang ngaku Yahudi. Kata Yesus, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Siapa mereka ini? Kata Yesus, mereka tidak melakukan kehendak Elohim. Itu dulu. Mereka tidak melakukan kehendak Elohim. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Elohim. Kehendak Elohim itu mana? Perjanjian lama. Itu kehendak Elohim. Kehendak Elohim itu adalah jalankan aturan yang ada di perjanjian lama. Perjanjian lama tidak pernah dibatalkan. Kehendak Elohim adalah melakukan perjanjian lama. Dengan kata lain, kehendak Elohim adalah melaksanakan hukum Taurat, bukan merubah. Nah, sehingga kata Yesus, waspadalah kepada non-Yahudi yang datang kepadamu, nyamar-nyamar sebagai Yahudi, padahal sebenarnya mereka adalah serigala. Dari buahnya kau mengenal mereka. Apa buahnya? Apa tanda-tandanya? Pengikutnya memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Tapi pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada saat manusia dikumpulkan seluruhnya nanti, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh. Maksudnya, Kristen yang menyembah manusia bernama Yesus akan menjadi musuh Yesus. Dan Yesus akan mengingkari semua penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh orang Kristen. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nah, siapa kalian di situ? Kalian adalah
orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, tetapi dalam prosesi keagamaannya tak satu pun yang dilakukannya itu adalah kehendak Bapa. Contoh, menyembah Yesus, itu kehendak siapa? Ibadah hari Minggu, itu kehendak siapa? Makan babi, itu kehendak siapa? Mengimani Paulus sebagai rasul, itu kehendak siapa? Menggantikan perjanjian barunya Yahudi, yaitu Taurat, dengan perjanjian barunya Romawi, yaitu surah-surah Paulus. Itu siapa yang punya kehendak? Tak ada, itu hanya kehendak Bapak Paulus. Tapi kehendak Bapa yang ada di langit harus menjalankan hukum Taurat. Yesus aja di dalam Yohanes 14:31 yang saya katakan tadi. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus mentaati, mengasihi. Apa yang Bapa perintahkan kepada aku, semua aku lakukan. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini bukanlah sesuatu yang diajarkan oleh kehendak Bapa. Nah, jadi seperti itu, Bung. Orang hari ini yang mengatasnamakan diri mereka Kristen, itu semuanya akan diusir oleh Yesus. Kenapa? Karena mereka menyembah anak orang, menyembah anak Maria, bukan atas kehendak Bapa. Itu aja. Silakan. Ya, bagi saya dari Injil Matius sampai ke Yohanes harus kita tahu paralel kesamaannya. Jangan ambil satu ayat baru dia mengatakan begini. Harus tahu penafsirannya. Kristen Yahudi, tahu berapa Kristen Yahudi di Israel? Saya bertanya. 0%. Kalau macam itu percuma lah saya berdebat kalau orang yang tidak tahu macam ini. Iya, berapa persen Kristen? Berapa persen Kristen di Israel? Malas mau berdebat dengan orang macam ini. Nangis. Jangan nangis. Berapa persen Kristen di Israel? Kabur. Jadi susah membodohi orang yang lebih paham Bible. Ya, susah. Kalian mau lari kemana? Kalian ingin mengatakan Yesus Tuhan, kitab kalian mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kalian ingin mengatakan Kristen pengikut Yesus, kitab kalian mengatakan Kristen orang yang diusir Yesus. Kalian ingin mengatakan apa lagi? Paulus itu rasul, kitab kalian mengatakan Paulus itu adalah sang pembinasa keji. Kalian ingin mengatakan kitab kalian itu firman Tuhan, kitab kalian sendiri yang mengatakan kitab kalian itu karangan wartawan. Jadi mau kemana perginya? Susah kalian itu memang. Susah. Tak bisa kalian bertahan dengan Bible. Karena justru Bible itu yang akan menghancurkan kalian. Bible yang akan memindahkan jantung kalian dari kiri ke kanan. Itu. Jadi musuh terbesar kalian itu adalah Bible, bukan kami. Masalahnya itu di situ. Silakan dinaikkan kalau masih ada pasien lain. Ya, izin sapa tamu baru, Bang Zuma. On cam lah, Bang. Kalau lagi begini kan on cam lah semua kalau bisa. Mohon maaf, Bang Gori, Islam atau Kristen? Katolik. Oh, Katolik. Oke, baik. Mbak Only, dibuka mic-nya, Mbak. Islam atau Kristen? Nih kayaknya Islam ya, dia pakai hijab. Kristen. Oh, Kristen. Oke, dilanjut. Macam nggak tahu aja Kristen. Silakan disanggah, silakan. Silakan bantah argumentasi saya. Yang diusir Yesus adalah Kristen. Silakan. Aku izin nanya, Pak. Sebenarnya aku mau nanya gini. Iya. Sebenarnya Alkitab itu salah atau sesat atau emang Yesus aja yang bukan Tuhan gitu. Kan orang Kristen ini mentuhankan Yesus gitu. Jadi yang salah Alkitab atau orang-orangnya? Itu aja, Pak. Baik. Kalau saya ditanya yang salah people-nya atau orang-orangnya. Mal on cam semua lah, jangan jadi pengecut. Yang salah ya dua-duanya. Penulis Bible itu tidak pernah kemudian
berpikir kalau tulisannya kelak lolos di konsili. Pada saat terjadi kemudian kanonisasi kitab, mereka tidak pernah sadar kalau kitab mereka kelak akan menjadi kitab suci oleh sekelompok orang barat. Tuh, Lukas tidak pernah berpikir, penulis Yohanes pun demikian. Bahkan kalau Anda lihat seluruh surat Paulus, itu ditulis Paulus bukan untuk dunia, bukan untuk seluruh dunia. Seluruh tulisan kitab-kitab Paulus itu ditujukan kepada orang per orang atau kelompok tertentu atau jemaat tertentu, bukan untuk seluruh umat manusia. Nah, salahnya kemudian adalah orang-orang Kristen itu tidak pernah mendalami Bible. Mereka tidak pernah mendalami. Mereka hanya percaya, bayar perpuluhan, percaya, bayar perpuluhan, percaya. Itu aja terus. Mereka dienakkan kemudian oleh janji-janji gereja, yang mana janji itu tidak bersumber dari Yesus. Jadi kalau Anda tanya yang mana yang salah, dua-duanya salah. Penulis Bible salah, Anda pun salah. Mengimani sebuah pernyataan-pernyataan wartawan yang Yesus pun tidak kenal kepada mereka. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Tapi saya pernah bertanya demikian juga sama, tapi ini bukan online, ini langsung lah. Saya pernah bertanya, ini ustadznya ini, saya orang Kalimantan Pak. Ustadznya ini bilang bahwa Alkitab itu bukan salah, yang salah orangnya. Nah, sedangkan Bapak bilang Alkitab itu salah juga, orangnya salah juga gitu. Padahal saya juga bertanya langsung di sini, Alkitab tidak salah, tapi yang salah orangnya. Di mana salahnya? Karena orangnya mentuhankan Yesus, itu aja katanya Pak. Nah, bagaimana tidak dituhankan? Sementara di dalam kitab kalian itu dikatakan telah lahir juru selamat Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan. Kolose 2 nomor 9, mulai dari ujung rambutnya Yesus sampai ujung kuku kakinya Yesus, itu semuanya adalah Tuhan. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, dewa, Theos, itu menjelma menjadi manusia Yesus. Jadi bagaimana mungkin tidak dituhankan? Sedangkan di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah dewa yang nusul inkarnasi menjadi daging, menjadi manusia. Jadi dua-duanya salah. Belum lagi tampilannya yang tadinya Biblos, Biblika, Bible, berubah nama menjadi Alkitab. Jadi salah semuanya. Salah semuanya. Tulisan Lukas ditulis untuk Theophilus, tulisan Timotius untuk Timotius, Galatia untuk jemaat yang ada di Galatia. Kemudian ketika berbicara mengenai Filipi dan seterusnya, semua hanya berbicara kepada kelompok-kelompok tertentu, tidak ditujukan kepada seluruh umat manusia. Nah, terus kenapa dijadikan sebagai kitab suci? Setelah dibundel, dijadikan satu. Lukas berpisah, nggak pernah bertemu dengan penulis Yohanes. Penulis Yohanes tidak pernah bertemu dengan penulis Markus. Markus tidak pernah bertemu dengan Matius. Kemudian surat-surat Paulus ini tidak pernah mendapatkan legitimasi dari murid-murid Yesus. Apalagi Yesus tidak mengenalnya. Tapi ada kekuatan dari Roma Katolik itu menyatukan buku-buku itu, lalu di-clipping, dilengkapi dengan terjemahan Septuaginta dari kitab Tanak. Jadilah sebuah kitab. Padahal itu bukan kitab suci, itu hanya buku tulisan-tulisan orang-orang yang tidak dikenal disatukan lalu dianggap suci. Itulah kitabnya orang Kristen. Makanya antara Bible isinya itu satu dengan yang lain itu cakar-cakaran. Antara pernyataan Yesus dan imannya Kristen itu cakar-cakaran. Antara ungkapan Yesus dan ungkapan Paulus itu tampar-menampar satu sama lain. Kenapa? Karena ini hanya buku disusun-susun, hanya dikumpul-kumpul. Oh, ini cocok, disimpan di sini, dicocokkan di sini. Terus ini pengarangnya mungkin bagus kalau disebut Yohanes. Kalau ini pengarangnya bagus kalau disebut Matius. Padahal mereka bukan pernah menulis kitab-kitab itu. Sampai hari ini tidak diketahui siapa penulis kitab Yohanes. Sampai hari ini tidak diketahui siapa penulis kitab Matius. Begitu juga Ibrani. Tidak ada bapak-bapak gereja dari zaman kuda kuda pakai rok sampai hari ini tuh nggak pernah. Kemudian siapa yang nulis Ibrani itu nggak ada yang tahu.
Gitu Bang. Oke Pak, makasih Pak. Sebenarnya ya saya juga ini bukan ahli agama atau segala macam gitu. Jadi saya juga dalam Alkitab itu sendiri juga saya belum mengerti. Tapi saya mau nanya juga Bang. Jadi Silakan. yang membedakan kitab Muslim atau agama Muslim daripada agama-agama yang lain itu sebenarnya apa sih yang sehingga orang Bapak ini sering membilangkan bahwa agama Muslim itu adalah agama yang benar gitu. Sedangkan yang saya tahu itu Tuhan itu tidak punya agama sebenarnya. Gitu Bang. Oke. Kalau kita berbicara mengenai agama, seperti yang kita lihat, agama itu adalah aturan atau seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia, baik hubungannya kepada Tuhan, begitu juga hubungannya kepada manusia. Nah sekarang permasalahannya adalah, apakah para nabi ada aturan-aturan dari Tuhan yang mengatur dalam pola kehidupan mereka? Ada, itulah yang disebut agama. Agama itu bahasa kita. Kalau bahasa agama itu disebut jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah itulah yang disebut dinul, itu yang disebut agama. Millah, ajaran lurus, ajaran damai sejahtera, itulah yang disebut agama. Maka aturan main, di situ ada Tuhan, di situ ada nabi, di situ ada kitab suci, di situ ada pengikut, di situ ada penganut, disebutlah agama. Seperti itu adanya. Nah, jadi kalau Anda mengatakan Tuhan tidak mengajarkan agama, siapa bilang? Tuhan mengajarkan aturan. Bahkan dari sejak Nabi Adam, Tuhan memberikan aturan. Adam, ini boleh kau makan, ini bisa kau makan, ini tidak boleh. Nah, itulah agama, itulah aturan. Supaya orang itu bisa damai sejahtera, supaya orang itu tidak kacau hidupnya, maka harus tertuntun berdasarkan keinginan Tuhan itu sendiri. Nah, yang terjadi di Islam, kenapa dikatakan Islam itu agama yang hak? Karena kitab sucinya itu rasional, masuk akal. Yang disebut kitab suci bukan hanya kitab yang dianggap suci. Kitab itu harus berasal dari Sang Yang Maha Mengetahui. Nah, untuk mendeteksi bahwa kitab itu berasal dari Sang Yang Maha Mengetahui, maka kitab itu sudah pasti tidak bertentangan dengan apapun, tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan logika, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa demikian? Karena kitab ini berasal dari Sang Maha Mengetahui. Berarti sumbernya adalah Sang yang memberi pengetahuan. Maka kitab sucinya tidak boleh bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena berasal dari Sang Maha Mengetahui. Seperti itu. Nah, kalau sebuah kitab kemudian bertentangan dengan akal, bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan zaman, maka jelas itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Mustahil Tuhan tidak mengetahui tentang kemaslahatan hidup manusia. Contoh, ketika dikatakan kemudian Yesus adalah Tuhan, lalu di sisi lain Yesus tidur, Yesus mati, itu sudah gagal di sana. Bible gagal membuktikan dirinya sebagai firman Tuhan. Justru Bible mempertontonkan hal yang lucu, bahkan lebih lucu daripada cerita-cerita tahayul. Yesus Tuhan, ya mati, ya ketawa orang yang berakal. Karena itu sudah tidak relevan untuk dipercayai. Dulu mungkin 3000 tahun yang lalu, ya 1000 tahun sebelum Masehi, mungkin masih cocok. Karena orang belum memiliki kemudian kemampuan dalam berpikir yang dinamis, yang mampu kemudian melahirkan ide-ide baru, pengetahuan-pengetahuan baru, hal-hal baru yang dibutuhkan oleh kemaslahatan kehidupan manusia. Dulu mungkin zaman batu, orang belum tahu internet. Kalau diajarkan Tuhan kita datang, itu dulu. Karena memang dulu-dulu orang percaya terhadap dewa-dewa. Kalau dulu 2000 tahun yang lalu dewa nusul menjadi manusia, ya itu hal biasa bagi orang dulu. Contoh misalnya di Kisah Para Rasul 14 nomor 11, Paulus disebut dewa kan? Ketika Paulus melakukan mukjizat, apa kata orang? Oh, dewa kita sudah turun menjadi manusia. Inilah Paulus, dewa Hermes. Artinya kalau 2000 tahun lalu dewa nusul menjadi manusia, orang masih percaya. Krishna, Atis, Horus, Hercules, Yesus, orang masih percaya. Tapi hari ini
Hanya orang yang tak menggunakan akal sehat yang mau percaya pencipta langit dan bumi mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Nah, sedangkan Tuhannya orang Yahudi menyatakan dirinya, laisa kamitslihi syai', aku Tuhan tidak serupa dengan apapun, aku maha tinggi. Al-Quran juga mengatakan itu. Sejak sesaman ini, semodern sekarang ini, apakah masih relevan? Relevan. Tuhan mustahil sama seperti makhluk, mustahil. Nah, sekarang kalau Yesus dikatakan Tuhan, apakah masih bisa dipercaya sama ini? Gak bisa. Bagaimana mungkin orang yang sudah pola pikirnya maju dikatakan ini adalah seekor monyet, padahal yang ditunjukkan itu adalah gajah? Tak mungkin. Kamu, apa paman? Ini adalah monyet loh, padahal nyata-nyata yang ditunjuk itu adalah gajah. Hanya orang yang malas belajar, malas berpikir yang mau percaya. Itu nggak bisa. Makanya sekarang ini di barat itu orang cenderung meninggalkan agama Kristen ini. Kenapa? Karena sudah tidak zaman orang memperbodoh diri, menyembah sesuatu yang tidak masuk akal. Masakan kita menyembah makhluk yang mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri? Itu kalau dikatakan demi untuk menebus dosa, itu akal-akalan. Itu tidak ada dalil yang bisa membenarkan kemudian yang berasal dari ajaran para nabi. Kalau karangan-karangan barat, Yesus datang menembus dosa manusia, itu karangan barat. Tapi kalau para nabi termasuk Yesus, tidak mungkin. Bahkan diceritakan dalam kitab saudara, di dalam pada saat Yesus itu disalibkan, apa kata Yesus? Bapa, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kok bisa kayak gitu? Katanya dia menebus dosa. Ya harusnya nggak usah berdoa lah, mati aja sudah, terhapus semua dosa orang. Nah, tapi lagi-lagi Kristen ini ya terlanjur Kristen. Terlanjur Kristen, lahir sebagai Kristen, ibadah sebagai Kristen, bertuhan sebagai Kristen, beragama sebagai Kristen. Ya makanya ya Kristenan, apa itu? Akal-akalan dalam setiap dimensi keagamaan mereka. Apapun itu. Yesus Tuhan, akal-akalan. Paulus Rasul, akal-akalan. Tuhan mati, dibunuh manusia, akal-akalan. Tuhan menebus dosa manusia dengan menjadi manusia mati di tiang salib, akal-akalan. Semua serba akal-akalan. Tidak ada satupun dimensi apapun itu di Kristen yang bisa masuk akal. Semuanya irrasional, tidak masuk akal. Demikian. Yo, baik Pak, terima kasih Pak. Saya juga boleh masih nanya Pak? Bebas Boleh, kan, Pak? boleh. Oke. Boleh, silakan. Saya mau nanya juga Pak, gini. Kan kata Bapak tadi itu kayak Muslim itu nggak ada bertentangan. Ini sebelumnya saya mau kasih tahu Pak bahwa itu dulu mulai dari saya bisa apalah istilahnya berpikir gitu tentang ketuhanan ini. Saya ini sebenarnya dulu ateis Pak. Iya. Ya saya dulu ateis. Jadi di Muslim juga saya pernah masuk ke masjid dibawa teman saya. Tapi itu kayak sekali dua kali nggak nyaman. Terus pergi gereja juga sekali dua kali nggak nyaman. Tapi pada akhirnya saya milih Kristen. Tapi yang mau saya tanya di sini tentang keislaman ini Pak. Apakah Islam itu semua sama Pak? Islam dalam hal bertuhan semuanya sama. Dalam hal merasulkan Nabi Muhammad semuanya sama. Dan yang kedua dan ketiga, dalam hal kitab suci umat Islam semuanya sama. Oke baik Pak. Bapak yang jawab semua Al-Qurannya itu sama, ketuhanannya sama. Tapi saya pernah sama teman saya ini ibadah lah. Muslim itu namanya ibadah atau apa sih Pak? Yang hari Jumat, sholat ya? Sholat. Pulang dari sholat, teman saya kenalkan saya ke apa nama? Ini Ustadz enggak? Aku lupa ini Ustadz atau apa Pak. Tapi dia kayak seorang pekok bala misalnya kalau di gereja gitu. Terus dia apa namanya yang paling saya ingat dari ceramah ini, setelah saya diceramahi dikasih tahu segala macam, ada satu hal yang sangat janggal yang diajarkan kepada saya Pak. Mau tahu nggak Pak? Apa tuh? Yang diajarkan itu katanya gini, orang Muslim kalau membunuh orang Kristen apalagi yang mengandung itu masuk surga. Itu sangat janggal. Waktu itu mulai dari situ saya sadar, kok bisa orang disuruh membunuh orang lain? Itu jelas Pak. Ini nggak bohong-bohongan bahwa disuruh orang Muslim kalau membunuh orang Kristen atau kafir. Itu apalagi yang mengandung itu pahalanya 2 kali lipat. Itu benar atau enggak Pak? Oke, baik. Tadi saya katakan bahwasanya
Islam itu adalah agama yang benar disebabkan karena ajarannya, ya, yaitu yang pertama Tuhannya sama, kemudian nabinya sama, dan kitab sucinya sama. Terkait dengan yang diajarkan oleh teman Anda itu, di dalam Al-Quran dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang kemudian membunuh satu orang saja, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Barang siapa kemudian memberi hidup kepada satu orang saja, maka dia sama halnya dengan memberi hidup seluruh umat manusia. Artinya perintahnya, barang siapa membunuh, min ajli zali kitab ala bani Israel annahu man qatala nafsa bigari nafsi. Barang siapa yang membunuh satu orang saja, maka sama dia membunuh semua manusia. Maka tidak boleh kemudian larangannya itu jelas dalam Al-Quran. Tidak boleh membunuh satu orang manusia saja. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mengajarkan kemudian bahwa boleh membunuh, diperintahkan membunuh orang kafir, itu tidak ada dalilnya. Dalil di mana didapatkan? Di Al-Quran itu nggak ada dalil perintah membunuh seperti itu, nggak ada. Tapi Membunuh saya itu. Pak. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Surah apa? Enggak tahu saya Pak, tapi ada. Nanti di Instagram juga ada, mungkin nanti saya screenshot lah Pak. Oh itu nggak ada, Bang. Bisa dikirim lewat sini Pak, atau ditunjukkan Pak. Ya silakan Anda kemudian tunjukkan dalilnya perintah membunuh di Islam. Kalau ada. Itu nggak ada di Islam perintah membunuh. Nggak ada. Surah Al-Isra ayat 33, jangan kamu membunuh. Nggak boleh. Perintahnya jelas. Umat Islam itu dilarang membunuh. Jadi kalau Anda mengatakan ada teman saya mengajarkan, memerintahkan boleh membunuh orang Kristen. Oh nggak boleh. Wala taqtulun nafs. Janganlah kamu membunuh orang. Nggak boleh membunuh orang. Jangan kamu membunuh manusia. Itu perintah Al-Quran. Jadi kalau ada seorang ulama, ustadz atau apapun itu yang mengatakan itu nggak boleh. Untuk apa bunuh manusia? Jadi kalau di Islam itu, Bung, membunuh manusia itu nggak boleh, apalagi membunuh Tuhan. Nah sekarang Anda terheran-heran kan, kok di Islam boleh membunuh manusia? Menurut Anda, logika Anda, membunuh manusia itu adalah hal yang salah. Oke, setuju kita. Lalu bagaimana dengan membunuh Tuhan? Sedangkan agama Anda didirikan dari prosesi pembunuhan terhadap Yesus anak Maria. Pikirlah di situ. Kalau perintah membunuh manusia saja Anda katakan itu buruk, itu tidak baik, dan itu menjatuhkan derajat Islam, padahal itu tak ada dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan Kristen yang lahir dari hasil pembunuhan orang di atas tiang salib? Pikirlah itu, Bang. Pikirlah itu. Bagaimana jijiknya umat Islam terhadap kalian yang mendirikan sebuah agama dengan dasar pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri. Menjijikkan bukan? Jijik kami. Kalian membawa ajaran kasih, kami mau muntah dengarnya. Kristen itu ajaran kasih. Kami mau muntah. Karena agama kalian itu simbolnya adalah simbol-simbol pembunuhan. Simbol kekejaman, kekerasan. Yang tidak manusiawi, bahkan tidak mentuhani. Apa itu istilahnya? Tidak mentuhaniah. Keren kali bahasanya. Tidak manusiawi. Ya, Tuhan dibunuh. Nah, ini pekerjaan apa? Sementara simbol agama kalian itu apa? Salib. Salib ini apa? Lambang pembunuhan terhadap anak Maria. Kalian bangga menggantung tanda salib di leher? Itu hal yang menakutkan bagi kami. Simbol pembunuhan Anda jadikan sebagai simbol kejayaan agama. Ajaran kasih simbol salib apa? Bukankah salib itu identitas pembunuhan? Jadi kalau saya lewat di sebuah gereja, saya melihat ada tanda salib, apa kata saya? Baik teman-teman saya yang ada dalam kendaraan, saya candai biasa. Ini orang yang bangga terhadap pembunuhan.
Dan bukan hanya membunuh kepada manusia, tapi membunuh kepada Tuhannya sendiri. Dia bangga memasang tanda salib, di mana Tuhannya pernah disalibkan di atas simbol itu. Sehingga mereka bangga. Kami adalah ajaran kasih loh. Mana buktinya? Nih tanda salib. Emang tanda salib itu apa? Ini adalah tempat Tuhan kami digantung di pantai. Oh gitu yang disebut kasih. Nah inilah ya. Anda bertanya, di Islam, padahal di Islam itu wala taqtulun nafsa, janganlah kamu membunuh satu manusia pun. Barang siapa yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Gak boleh. Gak boleh. Nah sedangkan di Anda, jangankan membunuh manusia, membunuh Tuhan pun boleh. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati, supaya dia dibangkitkan kembali untuk menjadi Tuhan. Jadi Yesus mati itu tujuannya untuk menjadi Tuhan. Syarat menjadi Tuhan bagi agama Anda, mati dulu. Karena Yesus sebelum mati dia manusia biasa. Makanya ada istilah 100% manusia, 100% Tuhan. Pada masa mana Yesus itu manusia? Pada saat dari lahir sampai dia digantung di tiang salib. Setelah dia dibunuh digantung di atas tiang salib, berubahlah dia menjadi Tuhan. Maka syarat bagi Yesus menjadi Tuhan harus dipantek di atas tiang listrik. Di atas tiang salib. Coba tanya pendeta. Pendeta, ya paman, kapan Yesus itu manusia 100%? Oh, pada saat dia nangis, keluar dari rahim ibunya, sampai dia digantung di tiang salib. Lalu kapan dia jadi Tuhan? Oh, ketika dia keluar dari kubur, sampai sekarang naik ke langit. Jadilah dia Tuhan. Berarti syarat menjadi Tuhan, mati dulu. Jadi yang menghadiahkan Tuhan bagi Kristen adalah tentara Romawi dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Maka orang Kristen harus berterima kasih kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat, kepada imam kepala, kepada mahkamah agama, kepada tentara Romawi. Dan yang paling tinggi peranannya adalah iblis. Yohanes 6 nomor 70. Akulah yang memilih engkau yang 12 orang, kata Yesus. Dan satu di antaramu adalah iblis. Iblis inilah yang merasuki Yudas. Ketika Yudas kerasukan iblis, Yudasnya mengkhianati Yesus. Ketika hasil dari pengkhianatan Yesus ditangkap, hasilnya Yesus dibunuh. Maka orang Kristen secara persekutuan gereja sedunia harus selalu berterima kasih kepada iblis. Karena iblislah yang menghadiahkan Yesus di atas tiang salib. Makanya gereja ibadah hari Minggu untuk mengucapkan terima kasih kepada iblis. Makanya kalau ke gereja siapa yang dipuji di sana? Yesus. Yesus Tuhan kami. Yesus Tuhan kami. Itu yang dipuja itu siapa? Bintang Timur. Berterima kasih kepada Bintang Timur yang telah menghadiahkan kepada Kristen Tuhan bernama Yesus. Makanya Yesus yang Bintang Timur itu datang. Akulah Yesus yang telah kau gantung di pohon. Sang Bintang Timur gilang gemilang. Nah, setelah itu kemudian maka Kristen sudah memiliki Tuhan sendiri bernama Yesus. Yahudi tetap menuhankan kepada Tuhannya Yesus yaitu Elohim. Tetapi agama baru bernama Katolik sebagai induk dari pecahan Kristen mengganti Tuhan Elohim, mengganti dewa mereka, dewa Hermes, dewa Horus, dewa Atis, dewa Zeus, dewa Hercules, diganti nama mereka, patung mereka dihancurkan, diganti dengan patung Yesus dan nama Tuhannya berubah menjadi Yesus. Maka pada hari Minggu kalian ke gereja berterima kasih kepada iblis yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Silakan hadirkan pendeta yang bisa menghadapi saya dengan materi ini. Saya garansi mereka. Silakan. Boleh membunuh manusia dalam Islam? Enggak boleh. Lalu boleh enggak di Islam membunuh Tuhan? Lawak-lawak. Dibalik di Kristen. Boleh enggak membunuh manusia di Kristen? Boleh. Boleh enggak membunuh Tuhan? Jangankan Tuhan, manusia aja dibunuh. Apalagi jangankan manusia, Tuhan aja dibunuh. Apalagi manusia. Makanya Kristen itu, Bung, tidak ada sejengkal tanah pun di atas muka bumi ini yang lolos dari pembunuhan, penjajahan Kristen. Tidak ada. Karena memang jangankan manusia, Tuhan kami aja kami bunuh, kata Kristen. Apalagi kalian. Coba Anda lihat. Coba Anda ke gereja. Siapa yang Anda sembah?
Yesus kan? Siapa Yesus itu? Tuhan kalian kan? Ini prosesinya jadi Tuhan kapan? Pada saat setelah dia dibunuh. Betul? Betul. Untuk itulah Yesus mati. Supaya dia bisa menjadi Tuhan untuk kita, untuk Kristen. Itu data, Bu. Data. Yuk, Roma 14 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bahkan taat sampai mati di atas pohon. Untuk apa? Untuk menjadi Tuhan bagi orang barat. Makanya orang Timur Tengah, orang Yahudi, orang Arab tidak menuhankan orang Barat. Hanya kalian yang menuhankan orang Barat. Yesus bule yang kalian sembah itu. Selamat malam Pak Zuma. Malam. Boleh bertanya? Boleh. Saya mau bertanya dua, cuman saling berkaitan aja. Iya, silakan. Akan kitab di dunia ini yang terbesar ini Al-Quran dan Alkitab. Al-Quran dan Bible. Iya. Oh ya, oke, Bible. Apa yang terjadi kelak seandainya Al-Quran itu adalah ciptaan memang benar-benar dari Tuhan? Apa yang terjadi dengan yang tidak mengimani Al-Quran itu? Atau katakanlah orang yang di luar agama Islam? Apa yang terjadi kepada mereka? Itu menurut Al-Quran bagaimana? Dahalal jannah. Apa itu? Masuk neraka. Berarti dahalal jannah? Ya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir di dalam neraka kekal. Oh, kekal ya? Iya, sama seperti Matius 7, Yesus mengatakan orang Kristen di neraka kekal. Kalau seandainya Alkitab yang benar, Ya, nggak mungkin, itu nggak mungkin. Mau dibolak-balik seperti apapun nggak mungkin benar. Tapi, andaikan saja Bible itu benar, maka kasihan Kristen, kasihan sekali. Karena Kristen akan diusir. Matius 7, tidak setiap orang kecuali yang melakukan kehendak Elohim yang akan masuk ke dalam surga. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat, pakai namamu Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Artinya, Bible benar, kalian diusir ke neraka. Bible tidak benar, kalian masuk ke neraka. Jadi, mau lari kemanapun, tetap aja kalian ke neraka. Nah sekarang, kalau Bible itu benar, ada tidak ancaman terhadap orang Islam di dalam Bible? Tak ada. Justru di Bible itu Yohanes 17 nomor 3. La ilaha illallah. ayat berapa? Isa Rasulullah. 17. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Di iman kami itu jelas. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nah sama seperti Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu kalian boleh peroleh, yaitu dengan cara mengenal Tuhanku sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal diriku sebagai Mesias, satu-satunya utusan yang ada di tengah-tengah kalian. Jangan kau anggap lagi Lukas utusan, Markus juga utusan, Paulus juga utusan, akulah utusan. Tak ada yang lain. Ya, Artinya silakan. Pak, berarti kalau kita mempercayai Al-Quran kita masuk surga, tidak mempercayainya kita masuk neraka, dan kita mempercayai Bible pun kita masuk neraka. Itu Ya. pandangan Pak Zuma ya? Betul sekali. Oke. Terima kasih Pak Zuma. Mohon maaf ini ganggu waktunya. Terima Iya. kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, boleh turunkan saya, host. Silakan. Selamat malam Bang Jabol. Bang cari orang, selamat malam. Bang Jabol. Selamat malam Bang Jabol.
Bang Jabol. Lah kenapa di-mute lagi Bang Jabol? Malam Bang Jabol. Jadi perangkat mungkin ya. Dibuka mic-nya Bang Jabo. Bang Jabo. Nggak ada jawaban, diturunkan aja. Siap. Oke, Bang Paradise, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gurunda izin Bang Parades ini kemarin sampai ini dia minta banget gitu Gurunda untuk bisa ngobrol sama Gurunda gitu. Dari sekte mana, Dek? Dia dari Islam Bang Gurunda. Dia Dari Islam? Dia dari Islam dan dia kebetulan kepingin banget gitu menyapa Bang Juma. Enggak ada ingin menyapa Gurunda katanya. Oh, silakan Bang Paradise. Assalamualaikum Bang Suma, Gurunda Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Suma, saya sedih loh naik di Kemali ini Bang Suma. Akhirnya cita-citaku tercapai Bang Suma. Orang mana Ki? Orang Makassar Bang Suma. Aku bilang memang Ki. Di mana Ki Hidayah Seng? Di Pacirakang Bang Suma. Dekat patung ayam Ki itu. Iya di belakangnya Bang Suma. Oh iya. Ini walaupun bisa cerita begini Bang Suma, bahagia sekali bisa di Komalta. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana kabar Bang Suma? Sehat-sehat Ki? Sehat. Alhamdulillah. Ini saya sudah 4 hari di Medan cari gereja jual belum temukan, belum ada. Jadi kapan rencana balik ke Makassar lagi Bang Suma? Saya di Makassar awal bulan. Oh iya Bang Suma. Ya oke itu aja Bang Suma yang mau saya sampaikan ya Bang Suma. Terima kasih banyak saudaraku para desa. Iya, sama-sama sehat-sehat Ki. Amin Bang Suma. Kita juga Bang Suma. Jaga markas baik-baik. Siap Bang Suma. Saya siap jadi perisai paling depan tak Bang Suma. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh, iya. Oke Bang Suma, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Iya, sama-sama keren. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Edi Imin, selamat malam. Wah, turun dia. Kayaknya bisa salam nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Alfi, Masya Allah. Sehat, Bang Suma? Sehat. Sehat untuk kita semua. Dan kita semua pun yang di bawah. Saya kalau habis mendengarkan kajian Dinda Alfi ini, saya sehat lagi kembali. Iya. Ini ada Bang Jabeng sama Kak Tren. Selamat malam, Kak Tren sama Kak Jabeng Albar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu sebentar. Saya ingin menjapa Bang Juma. Iya Bang. Ini Bang, saya sebetulnya udah dari lama ini pengen ngobrol sebentar sama Abang. Saya cuman mantau aja di bawah. Itu Abang masih jual baju Bang Juma sama Bang Dewo kah? Kaos. Kalau yang muncul itu anak saya Bang. Nenek Mukiper. Kaos yang saya lihat itu kan ada di TikTok itu ada kaosnya Bang Juma sama Bang Dewo ya. Oh, itu dari Bang Dewa itu. Bisa kontak Bang Dewa. Masih jual ya Bang ya? Masih jual? Kalau Nenek Mukiper masih. Itu kan yang ada gambar Bang Juma sama Bang Dewa ya? Gambarnya Bang Zuma aja yang ada. Enggak sama Bang Dewa? Enggak, saya enggak mau nanti dibilang saya pansus sama Bang Dewa. Cukup saya aja sendiri. Gak enak. Tapi punya Bang Juma masih ada kan yang gambarnya Bang Juma aja? Ada. Kemana saya kalau pesan Bang itu? Ke anak saya pastinya. Ya, yang mana Bang? Bisa catat nomor kontaknya boleh? Oke, nanti saya catat ya sebentar ya. Oke. Oke Bang, bisa disebutin Bang? Sabar ya. Oke Bang. Mohon izin ya teman-teman. Mohon maaf mengganggu ya Bang Juma ya.
Silakan, silakan. 08 tambah 77. 08 berapa bang? 08 tambah 77. 77 tambah 083. 803 083. 083 48 plus 222. 8 Oke, terima kasih bang ya. Iya baik. Makasih sama-sama. Saya pamit ini, saya pamit keluar ya. Oke, makasih ya. Oke, salam sama Bang Juma ya buat semuanya ya. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, silakan pasien dinaikkan lagi. Ini ada Kak Tren belum ngomong. Kak Tren, selamat malam. Mualaf itu bakal video mualaf baru 2 minggu dia. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini bang, aku sebenarnya juga pengen bertanya juga gitu kan bang. Nah jadi kayaknya hari ini deh, tapi nggak tahu itu konten atau live gitu dari konten kreator. Nah terus aku lihat tuh, maksudnya mereka mengeluarkan statement bahwasanya Islam itu menyembah batu katanya yang ada di Mekah sana. Jadi seandainya kalau ada teman saya yang mengatakan hal demikian, bagaimana saya membantah perkataan mereka? Boleh nggak Ustaz? Abang. Iya, baik. Jadi jangankan menyembah batu, menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kagak. Padahal Al-Quran itu 100% terlontar dari lisan beliau. Apa yang diketahui oleh ilmuwan hari ini terkait embrio atau apapun itu semuanya berasal dari mulut Rasulullah. Kalau umat Islam itu tidak memahami tentang ilmu tauhid, bagaimana mengesahkan pencipta alam semesta, ngapain nyembah batu? Nyembah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau melontarkan Al-Quranul Karim dan Al-Quran itu relevan dengan kehidupan manusia. Berarti ucapannya ini tidak ada yang salah, tak ada yang keliru. Nah kalau dikatakan tapi dia sudah mati, enggak, dia sudah kembali kepada tempatnya semula. Karena Al-Quran mengatakan bahwa jangan kau menyangka orang yang mati jihad di jalan Allah itu meninggal, mati. Sesungguhnya mereka hidup. Nah boleh dong kalau misalnya sekiranya kami ingin seperti umat pagan menyembah sesamanya makhluk, mending sembah Rasulullah. Apalagi nyembah batu. Nah bagaimana? Kenapa umat Islam itu kemudian sujud menghadap ke Ka'bah? Karena itu adalah perintah. Perintah Allah untuk menyatukan arah sujud. Sebenarnya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang dilahirkan dari rasa iri dengki, cemburu atas keindahan yang terjadi dalam prosesi ibadahnya umat Islam. Mereka cemburu. Ini Islam kok di mana-mana ketika mereka beribadah bertumpu pada satu titik aja. Ternyata di Bible seluruh nabi-nabi itu memiliki batu tugu di dalam beribadah. Coba lihat di dalam Bible. Apakah kemudian ada istilah Baitel, Bait Suci, Bait El, Baitullah? Ada kan istilah itu? Apakah kemudian nabi-nabi, Nabi Daniel menghadap, sujud menghadap ke Baitel 3 kali dalam sehari semalam? Ada. Nabi Musa, Yakub, Daud, Salomo, mereka semua punya bait di mana mereka sujud beribadah menyembah kepada bait situ, menyembah kepada batu tugu tersebut. Tetapi bukan menyembah kepada batunya, tidak, tetapi melakukan prosesi ibadah dengan satu arah. Seperti contoh misalnya dalam Yesaya 66 nomor 23,
Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh umat manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah, menghadap kepadaku. Siapa yang menggenapi itu? Umat Islam. Loh, tapi umat Islam menghadap ke batu, yaitu prosesi arah ibadah. Contoh misalnya perintah ibu, wahai anakku, ya, apabila engkau merantau ke negeri seberang, lalu engkau rindu kepadaku, panggillah namaku pada saat bulan purnama datang. Tataplah bulan itu, panggillah namaku. Aku akan datang menyelimuti rasa kerinduanmu. Pertanyaannya, apakah bulan purnama itu adalah ibu? Sama seperti saya nih, merantau. Misalnya sekarang saya ada di Medan, rindu dengan anak saya yang ada di Makassar. Saya bawa baju kaos beliau yang masih ada bau badan beliau. Pada saat aku rindu, ku ciumi bajunya. Apakah berarti baju ini adalah anak saya? Enggak. Seperti itulah kemudian umat Islam ketika ada perintah sujud menghadap ke arah Baitullah, maka kami lakukan itu. Perintah, bukan sembala batu, sembala Ka'bah, tidak. Tapi sujudlah menghadap ke Ka'bah. Makanya kami umat Islam dimanapun kami berada, semua arah ibadah kami itu tertuju kepada satu. Ini simbol tauhid. Ini simbol tauhid, bahwa kekuatan yang ada di atas muka bumi ini itu berasal dari satu hakikat, yaitu pencipta langit dan bumi, bukan yang lain. Nah, kalau dikatakan bahwasanya menghadap ke Ka'bah itu menyembah Ka'bah, lalu bagaimana dengan orang di gereja? Apakah orang di gereja itu tidak menghadap pada saat mereka kebaktian? Menghadap dong. Lalu bagaimana mereka yang menghadap ke toilet? Boleh nggak kita mengatakan, oh jadi kalian selama ini menyembah toilet? Apa buktinya? Loh, kalian nyanyi-nyanyi menghadap ke toilet kok. Enggak dong, toilet saya di belakang. Betul, tapi di tembok rumah kau, di sebelahnya itu rumah tetanggamu, pas di toilet. Ada ribuan toilet yang kamu hadapi. Meskipun tanah lapang, tapi di balik tanah lapang sana tuh ada toilet tetangga. Nah, mampus. Berarti menghadap ke sana, menghadapkan dirimu ke sana, sama halnya menghadapkan dan menyembah dirimu kepada apa yang ada di hadapanmu. Nah, di pendeta, kalau laki-laki pendetanya gimana dong? Menghadap ke pendeta, berarti jemaat menyembah telur asin. Kalau pendetanya perempuan, berarti ya bisa-bisa yang diibadahi itu adalah kacang basi atau kacang telur atau kacang asin atau kacang terjepit atau entah apa-apalah namanya. Ya kan? Karena mereka menuduh kita menghadap ke batu, kita menyembah batu. Berarti dia menghadap ke pendeta laki-laki, dia punya biji sakar, berarti mereka menyembah biji sakar. Maaf nih ya, kita pinjam aja ucapan-ucapan mereka. Nah, kalau kebaktian kalian menghadap kemana? Kami menghadap ke depan, di situ ada mimbar. Ada nggak pendeta di depan? Ada. Laki-laki ya, nyembah telur asin. Boleh kan? Boleh nggak? Boleh. Nah, kalau dikatakan kami nggak sujud, oke, Matius 26 nomor 39, Yesus sujud. Di depan Yesus sujud, ketika dia sujud di Yerusalem menghadap ke Madinah, di Madinah banyak onta. Onta pasti banyak tainya. Maka ketika Yesus sujud, boleh nggak saya katakan Yesus sujud menghadap tai onta? Boleh. Ketika Yesus sujud, sudah pasti ada kotoran di depannya. Sepanjang entah itu 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Mana tahu dia menghadap ke rumahku yang ada di Makassar. Di rumahku ada sapi tank. Berarti boleh nggak saya katakan Yesus pada saat itu menghadap ke sapi tank? Jadi menghadapkan wajah bukan mengartikan bahwa kita menyembah kepada apa yang ada di hadapan kita. Nah, jadi tidak ada alasan yang bisa mereka gunakan untuk menuduh kita menyembah batu. Nggak ada. Kenapa? Karena pada dasarnya pertanyaan dan pernyataan yang muncul dari benak mereka itu dikarenakan mereka iri dan cemburu melihat umat Islam begitu kompak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Umat Islam kemudian kompak, sujud, menyembah ke arah yang diperintahkan oleh Tuhannya. Nah, Kristen, Katolik menghadap ke pohon durian, Protestan menghadap ke kuburan, Advent menghadap ke sungai, yang satunya menghadap ke pohon beringin. Mana yang Tuhannya kira-kira? Kalau menghadap itu dianggap sebagai Tuhan, bahaya yang menghadap ke kuburan.
Karena sudah pasti di depan gereja ada kuburan. Cari aja. Entah dia 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo. Pasti ketemu kuburan. Berarti jemaat-jemaat yang ada di gereja menyembah bangkai yang ada di dalam kuburan. Jadi dasar pijakan itu Adinda, pertanyaan itu karena iri cemburu terhadap kita. Masya Allah. Andai saja Anda punya helikopter, naik terangkat, naik dalam ketinggian 1 kilo, tunggu waktu maghrib datang. Allahu Akbar. Maka semua tangan akan terangkat. Atap-atap masjid dibuka. Begitu kemudian mereka takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai selesai. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Turun lagi. Allahu Akbar. Sedunia umat Islam itu ruku, sujud. Membuat hati menjadi adem, tentram. Tapi mereka coba. Kita naik ke helikopter. 1 kilo. Gereja-gereja dibuka atapnya. Apa yang kita lihat? Apa yang kita tengok? Sajojo, sajojo, sajojo. Di gereja 1, poco makan repoco. Gereja 1, enda kotung aku siapa mada, apamu bawa pun tita sakalando. Buka lagi atapnya yang 1, coba Anda lihat apa yang terjadi. Seperti cacing tanah yang disiram bensin. Kalau jotan mana-mana, jungkir balik di mana-mana, salto, bahkan ada yang lengket di tembok. Bandingkan dengan cara ibadahnya umat Islam. Yesaya 66:23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh umat manusia akan datang sujud beribadah kepadaku. Subhanallah. Dan keindahan ibadah itu hanya ditemukan di dalam ajaran agama Islam. Tak ada orang salat pernah ditemukan salat main HP. Gak ada. Tapi kalau di gereja, kebaktian, pendeta lagi membacakan dalil-dalil ciuman kudus, jemaatnya bisa aja ciuman di belakang. Iya benar. Benar, iya benar itu benar. Alhamdulillah. Saya kira begitu. Oke, Lupa. penjelasannya. Jadi gini Bang, Iya. aku kan pernah tuh ngikutin live antara satu ini Agatha dan Mikana. Nggak tahu yang mana tuh. Nah terus mereka mengeluarkan statement bahwasanya Nabi Muhammad saja belum tentu, tidak pasti masuk surga. Itu bagaimana jawab? Oke. Muncul Baik. mereka itu, kesel banget dengarnya. Iya. Al-Quran mengatakan apa justru? Gini. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbakumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, kul, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, barang siapa yang ingin seluruh dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, maka perintahkan mereka, fattabi'uni, ikutlah denganmu, ikutlah denganku. Maka Nabi Muhammad mengatakan, fattabi'uni, 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 ikutlah denganku wahai umatku, ikutlah denganku wahai umatku. Maka pencipta alam semesta akan mencintaimu, pencipta alam semesta akan mengampuni segala dosa-dosamu. Makanya Rasulullah berani mengatakan apa? Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Apa itu? Jaga lisanmu, jaga kemaluanmu, jaga amanah, jaga janji dan seterusnya. Oh, jaga 6 perkara itu, kata Rasulullah, aku jamin engkau surga. Al-Quran surah Al-Mu'minun, Adinda baca dari ayat 1 sampai ayat ke-11. Kalau dibaca itu, beruntunglah kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang Islam. Siapa mereka? Yang sholat, yang tidak berzina, menjaga amanah, menjaga janji. Mereka semua, termasuk Rasulullah apalagi, diberikan warisan berupa surga Firdaus. Nah, cuman kenapa Rasulullah mengatakan hal demikian? Karena Rasulullah tidak ingin mendahului kehendak Allah. Karena Islam itu
mengesahkan Allah. Segala-galanya atas izin Allah, segala-galanya atas kehendak Allah, segala-galanya Allah di atasnya, tak ada yang lain. Maka Rasulullah tidak ingin mendahului Allah. Tidak ingin mendahului Allah. Tapi ingat, kalau presiden menjanjikan sesuatu, bisa jadi tidak terjadi karena keadaan. Tapi kalau pencipta alam semesta sudah menjanjikan, maka itu sudah pasti adanya. Hanya umat Islam itu, Rasulullah Muhammad SAW tidak ingin takabur, sehingga ia mendudukkan dirinya sebagai umat Islam, sebagai umat yang memberikan contoh kemudian kepada umatnya sebagai nabi untuk tawadu. Rasulullah dijamin surga. Dia pemilik telaga Kautsar di surga. Dia pemilik telaga di dalam surga. Rasulullah itu. Umatnya pun dijamin memiliki warisan. Al-Quran surah Al-Mu'minun yang tadi. Kita dijamin surga. Rasulullah dijamin surga. Tapi kemudian Rasulullah tidak ingin takabur. Semua diserahkan kepada Allah karena ketetapan apapun itu berasal dari Allah, bukan dari kehendak kemudian Rasulullah. Yesus coba bandingkan, mengatakan dengan mulutnya sendiri, aku, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi apa yang terjadi? Tetap aja dianggap Tuhan. Iya benar Bang. Tapi Rasulullah hanya berkata demikian. Protes mereka. Wah, tidak ada jaminan. Kata siapa? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bahkan di dalam kitabnya orang Kristen, umat Islam mendapatkan jaminan surga. Mau dalil? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal sama dengan surga itu kamu dapatkan apabila engkau mengenal Tuhannya Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai Rasulullah, utusan Allah. Dah selesai. Jaminan surganya jelas. Umat Islam dijamin surga berdasarkan Bible Yohanes 17 nomor 3. Hadirkan pendeta yang bisa membantah saya. Ada nggak jaminan surga bagi menyembah anak Maria? Gak ada. Yang ada malah diusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di dalam Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Berarti Kristen dilempar ke mana? Lemparkan ke api yang menyala-nyala. Selesai. Hidup kekal diperoleh oleh umat Islam. La ilaha illallah, Isa Rasulullah, Yesus Rasulullah, Yesua Hamasya Rasulullah. Selesai. Kristen bisa nggak seperti itu? Enggak. Oh bisa Bang, tapi juga mengimani Yesus itu Rasul. Oh ya? Yes. Mari kita intip pada hari Minggu. Di luar gereja dia mengatakan Yesus adalah Rasul kami. Begitu di gereja, Yesus Tuhanku, di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa. Kok lagi larinya ke nyanyi ya? Kayak gitu. Jadi mereka pembohong, planos, penipu. Mulut mengatakan Yesus Rasul, tapi pada prinsipnya mereka beribadah justru mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Mereka pembohong. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Enggak seperti kita kan. Di luar masjid kita mengatakan Nabi Muhammad adalah Rasul. Begitu kita masuk ke masjid, kita sembah. Itu pembohong namanya. Kita di Islam, dimanapun kita berada, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Di hadapan Tuhan, Rasulullah. Nabi Muhammad itu hanya Rasul, hanya Rasul. Di depan orang banyak, Nabi Muhammad itu hanya Rasul. Mereka beda. Kita masuk ke masjid, Nabi Muhammad tetap Rasul. Mereka beda. Di luar, di depan kita, oh kami juga mengakui Yesus itu adalah Rasul. Oh yeah? Kita intip hari Minggu ya. Masuk ke gereja, tepuk tangan, ternyata yang disembah adalah Yesus. Itu namanya pembohong. Pembohong itu lain di mulut, lain di tindakan. Nah itulah mereka. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitabnya mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Seperti itu Dinda. Oke silakan. Maaf kalau kepanjangan. Iya Bang, makasih Bang. Terus gini Bang, sempat aku berdebat sedikit sama adik aku gitu terkait dengan agama. Terus ada satu pertanyaan yang aku ingat dari dia. Kata dia, nanti pada hari kiamat Yesus lah nanti yang turun ke bumi ini. Kemudian apalah lalu di manalah
peran Nabi Muhammad itu, kata dia. Maksudnya paham nggak maksud aku? Iya. Oke, baik. Justru ketika Nabi Isa alaihissalam turun di atas muka bumi untuk yang kedua kalinya, apa kata Al-Quran? Wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya, orang yang tadinya menolak ajaran Islam, orang yang tadinya mengatakan Nabi Muhammad nabi palsu, orang yang tadinya mengatakan Allah itu berhala, tidak Tuhan, semuanya akan beriman kepada Islam, akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Nah, kenapa Nabi Isa yang turun? Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa bukan Nabi Abraham? Atau sekalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa bukan beliau yang turun? Alasannya karena tidak ada orang yang mau dihakimi oleh Nabi Muhammad. Karena tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang mengaku sebagai kaumnya, umatnya, pengikutnya, yang melantiknya menjadi Tuhan, menggantikan Allah. Begitu juga Nabi Musa. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada umatnya yang mempertuhankan dirinya. Kenapa dia turun menjadi hakim? Karena dia turun untuk mematahkan ajaran agama Kristen. Nah, makanya Dinda di dalam Yohanes 12 nomor 48, apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan ketika aku penginjilan selama 3 tahun di tengah-tengah Bani Israel. Perkataanku itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, umat Islam akan dihakimi oleh Yesus di akhir zaman, tak masalah. Umat Islam dipanggil oleh Yesus. Umat Islam, Bang Suma, sini, maju sini. Baik, Paman. Gimana, Sus? Gimana kabarmu, Sus? Baik. Kenapa, Sus? Mau ngapain? Tanya saya, panggil saya. Kau kenapa nggak nyembah saya? Apa katanya Bang Suma? Aku selidiki dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tak ada perintahmu untuk menyembah dirimu. Oh, kamu betul. Emang pernah kau ucapkan sembahlah aku, Yesus? Nggak pernah. Ya iya, makanya kau kan bilang pada hari terakhir nanti yang menjadi tolak ukur penghukuman, pengadilan itu adalah ucapanku yang pernah aku ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan ketika aku di tengah-tengah mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Lolos enggak aku, Yesus? Lolos, Paman. Lolos. Dipanggillah Kristen. Bom-bom, maju, sini. Kamu namanya Bom-bom, ya, yang suka makan babi. Ya, coba cium bau mulutmu. Oh betul, mulutmu bau babi, Bom-bom. Kutanya samamu, Bom-bom. Siapa yang mengajarkan kemudian kau menuhankan diriku? Aduh, tunggu ya. Aku cari dulu dalilnya. Tak ada, Bom-bom. Ditonjok mukanya, kedua. Hancur mukanya Bom-bom. Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Itulah makanya Yesus turun untuk kemudian mempersaksikan di hadapan Tuhannya, ya Rabb, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk mempertuhankan diriku. Bahkan Maria ketika hendak menyentuhku, apa kataku, ya Rabb? Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ketika Allah kemudian menghakimi Nabi Isa, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas tahizuni. Wahai Isa, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen cupu-cupu ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang menjadi hakku, dan yang bukan hakku aku tidak katakan. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata
berkata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Apa yang diperintahkan oleh Bapa? Makul tulhum illa ma amartani bi. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Bahkan bukan hanya kepada Bani Israel saja, bahkan kepada iblis pun kukatakan, wahai iblis, sembahlah Allah, hanya kepadanya saja engkau berbakti. Matius 4, nomor 6, nomor 7. Jadi ketika Nabi Isa datang, Yesus datang, itu disebabkan karena ada yang terdakwa. Siapa terdakwa? Yang Matius 7, jangan daripadaku. Kau semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus turun untuk yang kedua kalinya? Untuk menggenapi Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bermujizat pakai namamu Yesus? Bernubuat, mengusir setan pakai namamu Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kata Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau sekali lagi Dinda ditanya nanti sama Oten, wahai saudara Tren Gens, kenapa kamu tidak memahami bahwa Yesus datang untuk yang kedua kalinya nanti di akhir zaman? Sampaikan, betul, Yesus nanti datang kedua kalinya untuk menghakimi orang-orang yang memanggilnya Tuhan. Baca Matius 7 nomor 21 sampai 23. Pertanyaan saya balik, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Untuk itulah Yesus datang. Matius berapa tadi Bang? Aku Matius 7 catat juga. nomor 21 sampai nomor 23. Matius Itulah. 7 ayat 21 sampai. Iya. Oke, makasih Bang. Oke, jadi gini teman-teman semuanya di sini. Kalaupun misalnya kalian ada kita yang Islam ini tidak bisa berdebat sama si Agatha, si Mikana, apalagi si Living itu, buat kesel banget sumpah. Sleeping gak ada ilmu dia. Teman-teman, aku himbau kita report aja mereka. Iya. Karena kan kayak aku sendiri nih Bang, setiap kali lewat tuh kan di FYP, bukan di FYP sih, kayak di beranda TikTok aku kan. Terus aku lihat tuh mereka berdebat. Lama-lama aku lihat tuh kayak ngolok-ngolok agama Islam. Dari situ kan saya kepanasan gitu. Tapi kalaupun masuk ke room mereka, saya nggak bisa berdebat karena secara pengetahuan juga masih kurang gitu kan. Jadi nggak bisa berdebat sama mereka. Nah jadi kalau bisa teman-teman di sini, aku himbau report aja mereka. Iya, setuju. Gitu aja sih Bang. Iya, betul. Saya mau si Liping ini, saya tantang Liping ini kalau dengar. Di situ jangan naik lah, karena kan kita kurang ilmu, jadi jangan mempermalukan ini Islam. Iya. Saya sudah coba masuk di komalnya dia, tapi ternyata dia bukan pendebat yang baik. Makanya si Liping kalau dia dengarkan ini, tolong tantangan saya dijawab dong. Kita ke komalnya Yahudi, Bang Billy, netral, bertiga aja kita, atur timer. Liping versus Bang Zuma. Situ baru kita lihat. Dia adalah sarang tawon yang sudah ditinggalkan tawonnya dan sudah diambil madunya. Nggak ada ilmunya, kosong. Sama seperti RK, Saifuddin Ibrahim, Agatha, Rudy Yohanes. Itu semua pelawak. Edis, itu semua pelawak. Orang nggak ada ilmu semua itu. Cuman mereka berani keluar-keluar karena di komalnya. Begitu dilawan, kita di-mute. Itu di kick, jadi seenak perut dia aja. Tapi coba di komal netral atau kita ketemu offline langsung, nggak ada isinya itu, cuma omong kosong. Gini Bang, kayak aku pernah dengar nih kalau abang ini lagi di Medan ya? Iya, saya lagi di Medan sekarang. Cari gereja yang mau dijual tapi belum ketemu. Ada sih yang saya dapatkan di daerah mana? Daerah Belawan. Di sana, tapi begitu tahu yang beli ini adalah Bang Zuma, batal. Dia maunya yang beli itu sesama Kristen. Ya udahlah, mundur lagi kita. Bukan kalau boleh tahu Bang, bukannya mau berdebat gitu sama pendeta di sana? Ya ada, mana ada pendeta udah kayak kalomang masuk semua di dalam lubang. Oke. Jadi Bang, terima kasih penjelasan tadinya. Saya juga dengan penjelasan Abang saya bisa menyangkal perkataan mereka nantinya. Iya, Masya Allah. Dan kalau bisa
Intinya sih belajar Iqra dulu aja Kak Tren. Ketika memeluk Islam, belajar dulu tentang Islam gitu Kak Tren. Kita tinggalkan dulu, itu pendapat aku Gurunda ya. Iya, belajar Al-Quran dan juga dalami Bible kalau mau jadi debaters. Oh, bukan itu Bang. Nggak mau jadi debaters, nanti banyak yang benci sama saya. Dari dasarnya memang kita sudah dibenci kok. Oh iya juga sih. Iya. Makasih ya Bang ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Bang Ondi udah balik lagi nih. Bang Ondi gimana Bang? Iya bang. Maaf tadi bang, itu karena jaringan yang bermasalah. Iya. Datanya udah bisa dibawa Bang? Apa bang? Data soal yang abang polemikan tadi udah bisa ditunjukkan? Sudah saya cari apa sih di Instagram itu, tapi sudah nggak ketemu. Itu tahun 2019 lah terakhir. Berarti nggak ada Bang Suma. Berarti nggak ada Bang Suma. Ya silakan lanjutkan lagi Bang Ondi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya ada sih bang. Aku mau banyak tanya sih, mau banyak tanya sih. Oh ya udah, abang dikontrak untuk bertanya, silakan. Ini saya bukan untuk kayak mendebat lah, kayak masih banyak tanya. Saya sendiri orang Kristen juga, masih banyak yang kurang setuju lah tentang pengajaran di Kristen, bagaimana tata acara ibadahnya gitu. Saya juga melihat orang yang kayak karismatik gitu, ada lampu disco dalamnya, saya sendiri kurang setuju gitu. Terus tapi aku mau tanya sih, kenapa ini Bang Juma ini atau forum ini lebih mendebat ke Kristen, padahal ada agama Hindu, Buddha gitu-gitu loh. Kenapa harus Kristen gitu? Ya Bang. Oke, baik, saya jawab ya. Jadi di dalam Islam perintahnya itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan cara-cara yang baik, hasanah. Itu perintah dalam Al-Quran. Nah, kemudian ada pengecualian, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Siapa orang zalim ini? Ya penghujat. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tegas. Tegas itu harus benar-benar tegas. Nah sekarang yang mendebat Islam itu hanya ada satu, yaitu Kristen. Itu satu. Yang kedua, satu-satunya kitab yang berasal dari Barat, yang mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalamnya dan ditempatkan pada tempat yang bukan pada tempatnya, itu hanya kitabnya Kristen. Coba Anda lihat Bung, Kristen, polanya Kristen menyebar dan mencari jemaat. Orang Kristen itu disponsori langsung oleh orang Roma. Makanya orang Roma ini mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, lalu mereka menggantikan istilah Tanak dengan istilah Perjanjian Lama. Dari situ aja sudah muncul politik keagamaan. Ada kelicikan yang muncul di sana dengan melabeli kitabnya Yahudi Perjanjian Lama, itu adalah unsur penipuan. Kenapa saya katakan unsur penipuan? Apa cakupan dan muatannya kitabnya orang disebut sebagai Perjanjian Lama? Ini teori kamu ini. Coba teori yang baik lah. Jangan gitu. Itu fakta, itu fakta. Itu fakta. Mana? Faktanya di mana? Sabar. Oke, saya terangkan. Diam dulu. 1 menit baru Anda tanggapi ya. Sabar ya. Yeremia 31 nomor 31. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Saya ulang. Yeremia 31 nomor 31. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Perjanjian apa? Perjanjian baru. Apa perjanjian baruku itu? Baca 3-3-nya. Yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Artinya Taurat itu adalah perjanjian baru. Paham ya? Nah pertanyaannya sekarang muncul. Sabar dulu. Pertanyaannya sekarang muncul. Kenapa Romawi
sebagai kerajaan, ya, melabeli kitabnya Yahudi dengan label perjanjian lama. Sedangkan itu adalah perjanjian baru dari Tuhan kepada kaum Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa tujuannya Romawi sebagai bangsa atau sebagai negara yang di luar dari Yahudi mengambil kitabnya orang lalu melabelinya dengan kata perjanjian lama? Untuk apa? Untuk apa? Mau tahu jawabannya? Karena mau melariskan ajaran penyembahan dewa-dewa mereka dalam bingkai Yesus. Sabar. Habis ini Anda ya. Habis ini Anda. Karena ingin menjajakan dewa Horus, dewa Hercules, dewa Zeus dengan nama Yesus kepada di luar dari bangsa Romawi dengan mengatasnamakan perjanjian baru. Jadi kitabnya orang Yahudi dianggapnya perjanjian lama, lalu kitab penyembahan terhadap dewa yang nuzul menjadi manusia Yesus itu dianggap perjanjian baru. Itulah tujuannya kenapa Karisteng mengatasnamakan kitab perjanjian baru miliknya Yahudi dengan perkataan perjanjian lama, supaya mereka bisa menjual ajaran pagan penyembahan terhadap dewa Theos yang nuzul menjadi manusia bernama Yesus. Tanya saya, kalau Anda nggak paham, silakan. Teori dari mana ini? Teori dari mana? Sekarang Anda bisa menunjukkan apa alasan perjanjian baru. Kamu bilang itu, Sabar. Boleh Anda menunjukkan apa alasannya? Kenapa kitabnya orang Yahudi yang adalah perjanjian baru? Jangan celote bang. Ini forum Islam. Jangan ajari kami untuk seperti Kristen. Ini forum Islam ini bang. Ajari kami untuk selalu santun kepada kalian, oke? Pertanyaan saya, apa alasannya, dengar, apa alasannya gereja awal mula mengatasnamakan kitabnya Yahudi dengan sebutan perjanjian lama? Apa alasannya? Silakan. Dibuka mic-nya. Kenapa ulang? Apa alasannya gereja-gereja awal mula mengatasnamakan kitabnya Yahudi yang adalah perjanjian baru menjadi perjanjian lama? Apa alasannya? Silakan. Baru lama. Bisa dijelaskan lebih terinci, Bang? Belum kitabnya orang ya. Tapi kitabnya orang bilang tadi, Bang Zuma bilang kan perjanjian baru itu kan Taurat. Yes. Sedangkan kita punya perjanjian baru itu Injil, seperti Markus, Matius, itu dia. Itu yang terkitab itu yang Injil. Itulah pertanyaan saya. Taurat. Itulah pertanyaan saya. Kenapa perjanjian baru milik Yahudi disebut perjanjian lama di agama Kristen? Itu loh pertanyaan saya. Izin jawab bang, saya sesuai pengetahuan saya lah. Silakan. Kalau apa namanya itu perjanjian lama di orang Yahudi dijadikan menjadi apa tadi bang? Perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel itu adalah Taurat. Iya. Kitabnya tertulis di Yeremia 31 sampai data 31 ke 33, bahkan 36. Tapi kenapa di agama Kristen awal mula bapak-bapak gereja mengatasnamakan perjanjian barunya Yahudi tapi digantikan dengan sebutan perjanjian lama? Apa dasarnya? Perjanjian Tuhan yang baru kepada Bani Israel disebut perjanjian lama oleh gereja. Itu pertanyaan saya. Sejauh ini sih bang, saya kurang paham tentang itu Yahudi. Tapi yang saya pahami tentang perjanjian lama dan perjanjian baru itu karena perjanjian lama itu masih ketat dengan aturan-aturan seperti menghapus dosa itu, melakukan pembakaran itu seperti kayak kurban lah, melakukan kurban. Sedangkan perjanjian baru itu mulai dari Yesus itu sudah tidak masa lagi melakukan kurban, melainkan Yesus itu sendiri yang jadi korban. Makanya disebut mulai dari Yesus itu adalah perjanjian baru. Sedangkan yang sebelumnya itu perjanjian lama, bang. Itu aja sih, bang. Nah, ini masalah besar ini. Masalah besar ini, bang. Karena di dalam Imamat 1 nomor 2,
katakanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan penebusan dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan kurban berupa hewan ternak, yaitu domba, kambing, lembu, sapi. Bahkan kalau Anda jeli melihat di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan ternak. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Yesus memerintahkan itu, yaitu mempersembahkan kurban hewan. Nah, kenapa bisa berubah menjadi korban manusia? Ulangan 18 nomor 20-21. Janganlah kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok, sebab aku Tuhan, aku sendirilah yang akan memusnahkan mereka, sebab mereka mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Makanya orang Yahudi itu tidak mau menjadi Kristen, karena menurut Yahudi Kristen itu adalah bidat, agama pagan. Kristen ini, Bung, secara garis besar mencampur adukkan antara ajaran tauhid satu Tuhan dengan ajaran Romawi 3 dewa. Lahirlah Katolik. Nah, orang-orang Katolik yang merasa kemudian dirinya ini salah, ini Katolik salah ini, maka mereka keluar dari ajaran itu dan membentuk ajaran baru. Lahirlah ajaran yang kemudian disebut saksi Yehova. Karena mereka baca, benar ini kok dia ada 3 Tuhan, sementara Yesus mengajarkan 1 Tuhan. Lah, jadilah saksi-saksi Yehova. Saksi Yehova dikatakan bidat oleh orang Kristen. Padahal itu berasal dari pengajaran dan pengalaman mereka terhadap Bible itu sendiri, di mana Bible Yesus mengajarkan cukup 1 Tuhan. Kok jadi 3 Tuhan? Begitu mereka pelajari, ternyata kisah sejarah, secara histori Romawi pada saat itu menggabungkan antara ajaran 1 Tuhan milik Yahudi dengan 3 dewa milik Romawi. Mereka gabungkan, lahirlah agama Katolik. Makanya muncul istilah apa? Trinitas, Tritunggal, Trimurti, Trikwek-kwek, Trisutrisno. Itu sebabnya tuh. Jadi Yahudi tetap Yahudi, Kristen tetap Kristen. Pertanyaannya, nabi mana yang datang ke atas muka bumi ini mengajarkan Kristen? Tidak ada nabi yang diutus ke Roma mengajarkan agama Kristen, tak ada. Makanya Islam datang untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Wahai Kristen, sadarlah, jangan berlebihan dalam hal agamamu. Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya nabi, dia hanya rasul. Jangan berlebihan kalian. Nah, Islam datang, sebelum Islam datang, Yesus sudah lebih dulu mengusir orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Matius 7 yang tadi. Enyahlah daripadaku, wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Itu kata Yesus. Matius 7, nomor 21 sampai nomor 23. Saya kalau jadi orang Kristen, Bang, baru baca itu pasti saya keluar. Tidak mau saya diusir Yesus. Tidak mau saya. Tidak mau juga saya dikatakan penjahat. Tidak mau. Nah, orang-orang Kristen yang cinta kepada Yesus pasti ke Islam. Pasti mualaf mereka. Karena di Islamlah kemudian tempatnya memadu kasih kepada Yesus. Coba. Di Islam Yesus dimuliakan. Di Islam Yesus disucikan. Di Islam Yesus dibenarkan. Di Islam Yesus dikasihi. Sebaliknya di Kristen Yesus diludahin, ditampar, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, disetarakan hantu dan seterusnya. Itu di Kristen. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu mengaku domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Kalianlah ini mengatasnamakan Yesus, tapi amalan ibadah kalian tak ada satupun amalan Kristen itu yang berasal dari Yesus. Contoh, menuhankan Yesus. Apakah dari Yesus ajaran itu? Bukan. Ibadah minggu, apakah dari Yesus ibadah itu? Bukan. Makan babi,
Apakah dari Yesus? Bukan. Tidak bersunat? Apakah dari Yesus? Bukan. Natalan? Apakah dari Yesus? Bukan. Kebangkitan? Peringatan kebangkitan Yesus? Kenaikan Yesus? Apakah dari Yesus? Bukan. Semua apapun dari Kristen, tak ada satupun berasal dari Yesus. Makanya dikatakan, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus tuh. Nah, kenapa Kristen tidak meninggalkan agama Kristen? Karena terlanjur Kristen. Ibadah minggu, cuma nyanyi-nyanyi, dijanji masuk surga, makanannya bebas, apalagi tidak bersunat, apalagi semua mengenakan. Makanya mereka tetap Kristen bukan karena mereka menemukan kebenaran di Kristen, tetapi karena sudah terlanjur Kristen. Pendeta kenapa? Pastor kenapa tidak menyadarkan jemaat-jemaatnya? Karena sudah terlanjur menerima perpuluhan tiap bulan. Disokong dengan perpuluhan yang membuat hidupnya di dunia ini bermegah-megahan. Ya, mau makan apa ada, mau beli apa ada, mau liburan kemanapun bisa. Karena tiap bulan didukung oleh suplai dana dari jemaat. Maka mereka semakin cinta dengan agama Kristen itu, tapi sadar dalam hati dan kalbunya, dalam kalbunya dan pikirannya, sebenarnya ini salah loh. Sebenarnya ini salah. Ya cuma kayak mana lagi, kita suka makan babi, kita suka minum khamar, kita suka ini bla 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 dan seterusnya. Enak di Kristen itu enak. Tidak ada susah-susah 5 kali sehari sujud dan seterusnya, nggak ada. Di Kristen Barat itu Kristen semua. Jadi kiblatnya ke Barat. Coba lihat orang Barat maju-maju, hebat-hebat, mereka gaul, mereka hidupnya perlente dan seterusnya. Maka itu yang menjadi contoh. Timur Tengah di sana masih begini, masih kolot menurut pandangan kalian, masih begini. Ngapain kita ikut aja? Itu cara iblis menutupi kemudian kebenaran. Cara iblis menyesatkan dan membisikkan begitu. Kau lihat Islam 3 hari 3 malam 5 kali sehari pakai sarung ke tempat ibadah mereka. Ngapain kita contohi? Mending kita ke mall, happy-happy, topi miring, minum balok, makan babi goreng. Ke gereja bukan pergi ibadah, pergi sembahyang, sembah kepada siapa? Kepada anak Maria, sembah anaknya orang, joget-joget, menari-nari, lampu-lampunya diskotik, ditambah lagi musiknya. Habis itu kalau capek lagu pop, lagu dangdut, seriosa. Apanya susah? Gak ada susahnya. Tapi giliran nyawa dicabut dari rohnya, barulah kemudian menyesal. Ya Rab, kenapa? Kembalikan aku ke bumi ya Rab. Aku akan menyembahmu. Tidak lagi seperti ini. Sudah selesai waktumu. Bukankah Bang Suma sudah datang kepadamu? Bukankah tua-tua masjid sudah menyuarakan kepadamu? Bukankah Islam sudah menyampaikan kebenaran kepadamu? Kamu tidak paham Bible, bahkan umat Islam yang memahamkan Bible kepadamu. Tapi kenapa tetap kau memperbodoh diri? Tidak Tuhan, kembalikan aku ke dunia. Tidak, jadikan aja aku jadi batu Tuhan daripada aku kayak begini. Tidak. Rasakanlah, inilah balasan daripada kezaliman yang telah engkau lakukan. Kau sadar kok yang kau sembah manusia? Kau sadar kok yang kau sembah itu makhluk? Kau sadar kok ibadahmu itu tak ada perintah? Kau sadar bahwa Yesus akan datang menghakimi setiap orang yang tidak melakukan perintah Tuhannya, tapi tetap aja kau lakukan. Ya toh? Iya sih. Lalu gimana sekarang? Kembalikan aku kembali menjadi manusia, hidup di dunia. Tidak, udah terlanjur. Sekarang sudah saatnya kau terima balasan. Kalau hari ini ada kebenaran datang, jasad kita ini masih membungkus roh, sehingga jasad orang Kristen itu masih bisa memilih. Besok mau ke Jumat, besok mau ke gereja atau tidak ke gereja, masih ada pilihan. Besok mau ke mall atau masih bisa memilih. Mau tidur atau mau bangun, mau beraktivitas atau tidak, masih ada pilihan. Kenapa? Karena rohnya masih terbungkus oleh jasad. Tapi ketika roh sudah keluar dari jasad, tak bisa memilih. Pokoknya ente leheng ente. Siapa suruh ketika di dunia kalian kufur terhadap ajaran Yesus? Kalian justru melantik Yesus itu menjadi Tuhan. Diajarkan kebenaran, kalian sombong. Kalian menutup mata, kalian menutup kuping. Saudara-saudaraku, Yesus meneriakkan sampai dia dibantai oleh orang-orang Yahudi. Saking cintanya kepada manusia, Yesus mengajarkan resep, Yesus mengajarkan tiket, karcis untuk selamat. Yesus suarakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan
dan mengenal aku yang engkau utus. Sampai Yesus kemudian terancam ingin dibunuh, menyuarakan itu. Bahkan kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus tentang dirinya pun kalian tolak. Maka sekarang rasakanlah penderitaan di alam kubur ini. Malaikat mungkar datang memijak, mulutnya ditarik yang kiri, yang kanan pun ditarik sejarak 1 kilometer. Begitu lebarnya mulutnya. Sakitnya itu mulutnya, bom ditarik kiri kanan sampai segitu. Matanya dicungkil, ditarik ke kanan, ditarik ke kiri. Matanya lebar. Terus Pak Bom berteriak, oh mama begitu nikmatnya mulut ditarik sampai lebarnya 1 kilo. Saya kira begitu, Bung. Silakan teman-teman, saya bikin kopi dulu. Suara saya udah serak ini karena saya bicara sambil tidur. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadikan edukasi kepada kita, khususnya kepada saya sendiri. Silakan, saya rehat 10-15 menit. Maha benar Allah dengan segala firman. Makasih Bang Da. Allah dengan segala firman. Iya Dinda, silakan. Makasih Gurunda. Iya, Bang Only, ada yang ingin ditanggapi dari statement Bang Zuma tadi? Silakan. Makasih Bang. Apa ya? Terlalu apa sih, kalau karena saya masih kurang paham sih sebenarnya tentang apa sih ketuhanan ini gitu loh. Karena kalau Bang Zuma tadi menyampaikan pendapatnya itu menurut logika dia, mungkin dari orang lain juga akan berbeda nantinya gitu. Jadi dari logikanya ini secara di akal logika sebenarnya bisa dari Bang Zuma ini kan, logikanya manusia. Tapi saya sering bertanya-tanya, logika Tuhan itu seperti apa sih gitu. Bukan menurut logika Pak, itu menurut data Bible. Ya, Iman itu harus sesuai dengan akal logika Bapakku, begitu. Iya. Maaf Pak, soalnya kalau dari tadi Bang Zuma kayak mencari bagaimana ini. Tapi di sisi lain juga Yesus banyak berkata kan, ada yang apa ya saya bahasanya seperti ini, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya kayak lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Jadi ibaratnya bahwa Yesus itu juga menunjukkan kekuasaan gitu, menunjukkan bahwa dia punya kuasa. Pak. Hukum terutama apa yang dikatakan Yesus apa? Hukum terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Yang disampaikan Bang Zuma yaitu adalah tauhid. Seperti yang dia katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah. Itu bukan logika, Bung. Itu dalil yang disampaikan Gurunda Bang Zuma. Logika itu harus sejalan dengan iman. Iman itu harus sejalan juga dengan akal. Bagaimana bisa kita ingin menisbatkan iman kita kepada Tuhan kalau Tuhan itu tidak masuk secara logika? Itulah yang disampaikan tadi oleh Bang Zuma. Sekarang begini, siapa yang bisa meyakini Tuhan mati? Itu Tuhan yang bodoh dan itu akal yang rusak ketika dia mengimani ketika Tuhan itu mati. Cacat logikanya, Bung. Itu yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi. Banyak sekali orang Kristen yang bernubuat tentang apa? Tentang nama Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya dia apa? Diusir. Karena apa? Yesus sendiri tidak pernah mengenal kalian, mengenal Kristen. Bahkan Kristen itu bukan agama. Di mana validasinya Kristen? Di mana validasi Kristen itu sebagai agama? Kalian hanya mengatakan pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang sesungguhnya adalah dengan menjalankan perintah apa yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Yohanes 12 ayat 44. Barang siapa yang percaya kepada aku, ia bukan percaya kepada aku, melainkan percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Itu perintah Yesus. Kalian malah meniadakannya, kalian malah mengikuti hawa nafsu kalian dengan menuhankan dia. Sedangkan di dalam Bible tidak ada secara tegas di dalam Bible dia mengatakan sembahlah aku dan akulah Tuhan. Tidak ada. Dia pasti menerangkan Bapa yang paling besar, Bapa lebih besar daripada aku. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak ada yang baik melainkan Bapa.
Aku tidak bisa berbuat kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Kalian malah menuhankan dia. Itu iman yang sesungguhnya, Bung. Iman yang sesungguhnya adalah mengenal satu-satunya Allah dan Yesus Kristus adalah utusannya. Apa? Ketika itu di dalam Islam namanya asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang dikatakan Yesus? Isa putra Maryam adalah utusan Allah. Itu yang dibawa Yesus. Kalian malah menuhankan dia, mengikuti hawa nafsu kalian. Itulah yang disampaikan oleh Gurunda Bang Zuma tadi. Pikir kalian, harusnya kalian bernalar. Oh iya ya, ternyata betul. Tuhan yang benar itu harus masuk secara logika, bukan masuk secara nafsu. Bukan begitu, Bung. Bang Zuma tidak menerangkan secara logikanya sebagai manusia, tapi dia sementara menerangkan bagaimana kita menerima Tuhan itu secara akal dan logika. Begitu, Bung. Jangan membantah Bible. Jangan membantah apa yang diajarkan Yesus. Yang diajarkan Yesus sudah lurus. Kalian yang malah membengkokkannya. Sekarang aku tanya, di mana validasi Kristen sebagai agama? Tidak ada. Kalian pasti kemana? Ke KPR 11 ayat 26. Sementara itu setelah Yesus tidak ada apa yang membuat Kristen itu secara validasi dia adalah agama. Ketika saya bertanya kepada teman-teman Kristen yang lainnya, banyak mereka mengatakan bahwa Kristen itu bukanlah agama. Kristen hanya pengikut. Lalu kita tes pengikut yang seperti apa yang kalian katakan? Tidak ada. Kalian malah melanggar ajaran Yesus tapi mengikuti nafsu kalian. Mengikuti dogma dan doktrin yang apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Itu yang harus kalian pikir. Agama itu harus sejalan dengan apa? Sejalan dengan otak, akal. Ketika iman kita nisbatkan kepada Tuhan, harus Tuhan ini kenapa dia disebut Tuhan? Apa dan mengapa dia itu disebut Tuhan? Bukan hanya oh iya Tuhan itu datang menebus dosa. Pikir bagaimana bisa Tuhan datang menebus dosa manusia? Nggak masuk di akal, Bung. Makanya jangan hanya mengandalkan dogma atau doktrin gereja. Begitu, Bung, ya. Sekian. Gitu Bang Only. Jadi gini Bang Only, Bang Zul ini dan aku host nih. Aku kebetulan mualaf Bang Only gitu. Aku juga dulunya dari Katolik, pernah sekolah frater juga Bang Only. Iya Bang. Gitu. Jadi setidaknya lebih memahami lah sedikit. Bahkan masuknya Trinitas gitu. Dari suratan Santo Theodorus tuh kalau nggak salah ya. Lanjut Bang Alfi. Bang Only ini ditanya dulu sebenarnya. Sedikit Bang Alfi. Oh ya silakan. Sedikit saja, tidak lama Bang Alfi. Bahkan ajaran Trinitas itu pun tidak ada diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Tidak ada. Silakan cari. Kalaupun ada, itu saya pastikan adalah ayat-ayat sisipan. Dengarkan itu baik-baik ya. Silakan Bang Alfi. Enggak, sebelum Alfi lanjut nih. Menurut Bang Oli itu definisi dari Kristen itu pengikut Kristus atau penyembah Kristus, Bang? Kalau definisi dari Kristen itu sebenarnya ya pengikut Kristus, tapi orang Kristen itu sangat percaya bahwa Yesus itu juga adalah Tuhan gitu, Tuhan itu sendiri. Karena logikanya juga masuk akal sebenarnya, Kang. Karena oke. Kita beda Alfi, soalnya nggak bisa seperti yang lain gitu kan. Yeah. Mereka di luar kepala semua. Alfi izin ya, Bang Da, besarkan layar. Jadi oke. Tadi berbicara soal kisah para pewarta 11:26. Memang di sini murid-murid Paulus dan Barnabas itu untuk pertama kalinya disebut sebagai Kristen. Kristen datang dari kata Christianos dengan number strong 5546. Di sini dijelaskan nih di dalam Bible Hub nih ya, biblehub.com. Christianos itu tuh memang didefinisikan sebagai a follower of Christ. Namun nih, itu ada makna terdalam lagi tuh Bang Only, bahwa Kristen ini, the name was first given to the worshippers of Jesus by the Gentiles. Jadi Kristen ini adalah nama yang pertama kali diberikan kepada penyembah Yesus dari kalangan Gentiles ini non-Yahudi. Nah, but from the second century, tapi sejak abad kedua Masehi ya, pada buku Dialog kontra Trypho Justin Martyr, Kristen ini baru onward accepted by them as a little of honor.
Kristen ini baru diterima oleh mereka sebagai gelar kehormatan, title of honor. Nah, berbicara soal, kalau dipikir-pikir masuk akal sih. Nah, sekarang Alfi pengen ngajak abang membahas soal Markus, Bang. Sekarang kita ke Markus pasal 1 butir 1. Ya, Alfi ingin membahas Markus pasal 1 butir 1. Kita pakai bahasa Inggris, update KJV, ya. Mark chapter 1 verse 1 nih, the beginning of the gospel. Tunggu, ini masih blur, maaf. Nah, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Nih ya, perhatikan ya. Jadi, permulaan kabar baik Yesus, the Son of God, putra Tuhan. Nah, ini Yunani, maaf ya, Alfi sedikit tinggi. Arketo evangelio iso Christo huio toteo. Nih perhatikan ya. Jadi arke permulaan, to evangelio, kabar baik, good tidings, iso Christo, Yesus Kristus, huio anak toteo, anak Tuhan atau anak Theos. Alfi ingin ajak abang ke salah satu inskripsi, ya. Alfi mengambil dari Santa Clara Universitas .education ya teman-teman ya. Jadi Alfi nggak ngambil dari Wikipedia. Di dalam Santa Clara Universitas, mereka menemukan sebuah prasasti yang disebut sebagai Priene Calendar Inscription. Prasasti Priene. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa the acknowledge Augustus, maaf jaringanku merah. Tes 1 2 tritung tes, suaraku aman? Iya, aman. Oke. Lanjut. Di sini dijelaskan the acknowledge ya Augustus a son of God whose birthmark ya the beginning of good tidings atau disebut apa? Evangelion ya for the world. It was cut in 9 BCE, a few years before Jesus birth. Jadi mereka itu mengetahui bahwa Agustus, ini menceritakan tentang Kaisar Agustus, itu son of God, putra Tuhan, yang kelahirannya itu menandakan sebagai permulaan dari good tidings, kabar baik, atau yang di bahasa Yunani itu evangelion bagi dunia. Bang, jadi aku bang, yang kuambil dari kesimpulanku dalam membaca barusan, ini ya, pemberitaan tentang kabar baik atau evangelion dan son of God, ya, itu nggak jauh-jauh ngambilnya dari inskripsi tentang penceritaan Kaisar Agustus. Nah, ini satu. Oke. Sekarang kita boleh beranjak ke kodeksnya. Nah, ini mohon maaf agak tinggi ya. Jadi di dalam Mark ya, Mark chapter 1 verse 1. Ini dalam kodeks Sinaiticus, produk abad keempat ya, pertengahan keempat. Ini Alfizum, Google ya. Jadi ini kata Markon nih. Nah, ini kata Markon nih atau kalimat Markus. Pada pasal pertama butir pertama, di sini berbunyi archeto evangelio iu ci upsilon, ini singkatan dari iso Christo nih. Huio toteo-nya itu enggak ada, teman-teman. Huio ini anak, toteo-nya ini the God tuh, atau yang di bahasa Inggris itu the Son of God ya, atau huio toteo-nya tuh di dalam kodeks itu enggak ada. Nah, ini adalah sesuatu yang baru dimunculkan kemudian di dalam salinan-salinan, contoh nih 1894 Textus Receptus, salinan mayoritas. Itu baru diadakan. Gitu Bang ya. Jadi yang kutemukan pada kodeks Sinaiticus produk abad pertengahan abad keempat itu gak ada kata anak Allah atau son of God. Nah, oke. Aku beralih biar sekalian aja. Sekarang kita ke prakeis atau di dalam bahasa Inggris itu X ya. Jadi di X 17:28 di sini kalau kita lihat di bahasa Indonesia, kita ke bahasa Indonesia dulu. Di sini kalimat itu sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti juga yang dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nih masih konteksnya anak-anak Allah juga yang kubahas ini teman-teman ya. Sekarang kita pindahin lagi ke bahasa Inggris. Nah, jadi di bahasa Inggrisnya tuh sebab kita juga keturunan Theos atau Tuhan, itu datangnya dari for we are also his offspring, atau yang kita lihat di dalam Yunaninya itu berasal dari kata togar kayak genus esmen. Nah, sekarang ku paralelkan ke sini nih.
Jadi ini ya serunya kalau kita itu nggak buta sama apa yang disebut sebagai Greek koine. Nah, ini aku tunjukin nih. Aku layar belah dulu semuanya ya. Jadi ini Bang yang sulit untuk membuat aku tuh bisa menerima Bible. Potongan for we are also his offspring itu ketemukan di dalam syair Aratus yang membahas soal Zeus tuh. From Zeus let us begin tuh. Di sini ada kalimat for ya, we are also his offspring. Sebelum kalimat ini yang kita baca tuh apa Bang? We all have need of Zeus and everything. Kita semua selalu saja membutuhkan Zeus dalam hal apapun. For we are also his offspring. Sebab kita pun juga keturunannya. Keturunan siapa? Zeus. Nah, terpenggal nih masuk ke dalam update KJV. Original teksnya gimana Alfi? Nah, sekarang kita ke original teksnya nih. Ini kebetulan ada di sini. Naskah original teks syair Aratus ini ya. Dalam bukunya Fenomena. Di sini ada penggalannya nih Bang. Ini kalau kita baca ya, tugar kai genos esmen. Sampai nih Bang ke dalam Bible. Togar kai genos esmen. Ada apa Bang? Syair Aratus mengenai Zeus, ini kan pagan ya. Sampai ke kitab suci Bang. Oh maaf, kitab yang dibilang suci. Bang Only, ada yang mau ditanggapi? Silakan, Alfi kasih waktu dan ruang. Ya, jelaskan lagi lah Bang. Ya kalau bicara pagan, tawaf itu pun tradisi pagan kali ya. Oh enggak bre ya. Nah jadi Yahudi pun melakukan juga memutari 7 kali Bukan kalau altar. bicara pagan, Islam itu kan hadir di abad ke-7 ya. Tawaf itu tradisi pagan loh. Benar nggak sih memutari suatu tempat suci itu pagan? Nah Yahudi pun melakukan hal yang sama. Bisa aku buktikan. Dulu itu Ka'bah itu tempat pemujaan Ka'bah. Santai. Gak usah data pun kau bantah. Diam dulu kau Edianto. Data pun kau bantah. Kau punya data nggak? Sekarang ku tanya kau. Kau ada data? Tuhan Yahudi yang mana? Diam dulu, diam dulu. Enggak. Yud seperti penyesat. Tuhannya Yahudi yang mana di sini Bang Edi? Coba. Ini Yesus, ya kan? Ini Krishna dan pagan-pagan lainnya. Ini Tuhannya Yahudi yang mana di sini, Bang? Coba. Aduh, batuk kemenangan. Aduh, langsung blur kameraku. Jadi gimana? Ini Tuhannya Yahudi yang mana di sini? Ada nggak teman-teman yang di bawah juga bisa jawab? Ada nggak? Sebenarnya kalau dari gambar itu sih, ya kita nggak tahu sebenarnya wajahnya seperti apa kan. Berbicara soal itu hanya sketsa saja sebenarnya. Enggak. Kita bahas tradisi pagan. Oke. Aku ada literasi. Tempat pemujaan Ka'bah makanya dulu ditemukan santai dan foto Bunda Maria di dalam Ka'bah. Iya. Oke, santai. Aku mau tunjukkan Anda sesuatu. Kalian mending bahas Quran deh. Anda bilang tawaf itu enggak. Anda bilang tawaf itu apa tadi? Tawaf itu tradisi pagan. Oke. Oh iya pagan. Oke, Anda tuduh Yahudi pagan juga. Di dalam Saferia, ini dokumen Yahudi dalam Mishnah Sukkah ya. Pasal keempat ayat yang kelima di sini dijelaskan bre. Nah, nih. Jadi kalau ngomong tuh enak kalau ada datanya gitu. Nah, bentar ya, aku tunjukkan ya. Nah, nih. Tinggal kamu googling aja tahu apa itu pagan itu bagaimana tradisinya. Bukan masalah googling, Bung. Ini masalah sumber yang otentik ya. Udah, kalau otakmu nggak nyampe, lebih baik kau belajar ya. Otakmu yang nggak nyampe. Kalau otakmu yang nggak nyampe, lebih baik kau belajar ya. Diam duduk manis di situ mencatat. Oke? Diam duduk manis mencatat. Ini ku translate aja nih. Pada Mishnah Sukkah pasal 4 ayat 5 jadi gue tahu. Iya, kok diam dulu. Kok enggak bawa apa-apa. Aku bawa apa-apa di sini gitu. Aku bawa data. Kalau dia masih ribut, turunkan saja dia ini. Jadi gini ya teman-teman. Di dalam dokumen Yahudi Saferian ya, dalam Mishnah Sukkah pasal keempat butir kelima, di sini kan dijelaskan, and on that day, the 7th day of Sukkot, they would circle the altar 7 times. Ini kalau kita translate kan ya langsung ada nih. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukkot ya. Dan pada hari itu, pada hari ke-7 Sukkot, mereka akan apa? Tolong nih Roh Kudus jangan diganggu dulu kameraku.
Mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali itu. Jadi framing kalian soal tawaf tuh bre, ya. Itu tuh bukan pagan. Kalau kalian bilang mengelilingi tempat kudus itu. Ka'bah ya beda, ngaco lu. Kenapa kau ini kah? Hah? Kau mau diturunkan atau mendengarkan? Lebih baik kau situ ambil catatan, kau tulis duduk manis. Masih mau kau datang besok? Rasa kau. Nah, jadi gini ya, Alfi sampaikan ke teman-teman muslim yang di bawah ya, izinnya. Itulah pentingnya kenapa kalau kita sarapan tuh bagusnya lontong atau apa ya, nasi uduk, nasi. Jangan minum Coca-Cola banyak-banyak, itu gas semua isi kepala dia yang tadi itu tuh, begah kepalanya tuh. Kebanyakan minum Coca-Cola dia kayaknya. Jadi kurang-kurangilah kalau apa datang ke gereja tuh cuma jadi bohlam gereja, jangan. Dengarkan, simak gembala-gembala kalian itu. Kalau lagi membacakan firman Tuhan katanya. Jangan jadi bohlam gereja, datang, bayar perpuluhan, diam. Gak gitu konsepnya bre. Kalian dikasihkan data malah bantah pakai angan-angan dan cita-cita. Aduh, kayak mana mau berkembang? Ya, berhentilah. Itulah efek daripada lahir gak diazankan, terus penyembah Tuhan vertebrata, bertulang punggung belakang. Jadi bengkok itu kayak pipa rucika memang. Nah pedes ya, mohon maaf nih. Karena yang dibawa data dibantah angan-angan dan cita-cita. Kayak mana? Ya kan Bang Titan ya? Selamat malam Bang Titan. Selamat malam. Jadi gini, kita pakai timer, biar saya kasih tahu bahwa Muhammad penyembah pagan ya. Saya pakai dalil. Kamu kalau pakai Sefaria, itu Sefaria itu adalah, kamu tahu nggak Sefaria itu apa? Saya bisa kasih tahu juga Sefaria tentang Quranmu. Tahu nggak Sefaria itu? Kita mau bahas tema apa? Ini pagan. Kita mau diskusi nggak? Siapa penyembah pagan? Muhammad atau? Ini pagan. Ayo, dari mana ini? Host mute dulu ini host. Ini pagan dari mana keserupan ini? Saya bisa tunjukkan bahwa Muhammad penyembah pagan. Kenapa kok keserupan ini? Diam dulu. Keserupan kok ini? Kenapa kejang-kejang bre? Ada apa? Kayaknya psikologi Anda nih harus diperbaiki dulu nih. Anda mau donasi kah? Datang ke psikolog? Atau kemahalan psikolognya? Kayaknya dia ini ada gangguan mental. Nek langsung kejang-kejang. Orang nek itu adem lah ya, bangun dia. Kayak bangun lini dong, contoh gitu. Contohkan bahwa di diri kalian itu ada Roh Kudusnya yang membimbing gitu. Jangan naik langsung tantrum. Kayak apa ya aku tengok kayak beca oleng. Ngopi dulu. Kepanasan, kayak cacing kepanasan dia. Iya. Kayak apa ya aku tengok. Nek tantrum. Kocak kali emang. Halo Bang. Iya, silakan Bang Only. Mohon maaf kalau bahasa kasar dia. Ya lanjut aja Bang, jangan saling menghujat juga. Nek tantrum. Tanggapi aja Bang. Alfi nampilkan yang itu. Alfi bawa tesis nih, bantah dengan tesis gitu. Jangan nenek langsung tantrum lah. Enggak tahu dia buka mute. Enggak tahu dia buka. Lanjut aja Vi, lanjut. Ayo, berani nggak? Udah selesai Alfi. Hah? Bisa saya host? Muhammad penyembah pagan? Bisa saya host? Yang pagan itu kau. Kau siapa? Nek ngatur-ngatur host. Pagan itu kau. Kau tuh pagan. Coba kau lihat hadismu. Coba kamu buka. Kok kamu naik ke sini ngatur. Ya, coba kamu buka. Musnah Ahmad 5373. Bagaimana Muhammad menyajikan makanan neraka. Kau tahu nggak kalau Tuhanmu itu mati terkutuk? Coba kamu buka Musnah Ahmad 17268. Kau tahu nggak Tuhanmu itu mati terkutuk? Kau tahu nggak? Coba baca tuh Galatia 3:3. Siapa yang berani sama aku? Gimana Alfi? Kok kenapa? Kok kayaknya ada masalah ini ya, mental ya? Kutuk Kuntara dengan jalan menjadi Iya, kutuk kita satu-satu. Pakai time. Kau yang naik kepanasan. Santai lah kau kalau kau naik. Kau tuh pagan, Tuhan mati terkutuk. Enggak, kenapa aku harus
Gini loh, mohon maaf nih ya, aku bukan yang nggak mau menghadapi. Apa kapasitas dia mau bahas Al-Quran wa Sunnah ya teman-teman? Aku baca Greek bisa, dia bisa nggak Arabik? Coba. Aku mendeklarasikan diri, aku mampu membaca Greek, Koine, New Testament kalian. Arabiknya bisa nggak kalian baca tuh kalau mau bawa Al-Quran wa Sunnah? Coba. Halo bang. Aku mohon maaf aja nih. Gitu. Atau kayak gini, kalau mau Arabi sama apa, saya panggil teman, mau nggak? Panggil. Berdua. Kitan, kau bisa bahasa Arab nggak? Ada teman saya sebesar Arab. Pret, mati Saya aja panggil kau. murtad. Kau sok-sokan Berani kau nggak? naik ke Ada teman saya atas. yang murtad, itu Sok-sokan kau sendiri tidak bisa baca Al-Quran. Saya tantang kalian, saya panggil kamu murtad dulu. Berani nggak? Otak kau udang. Sekarang kutanya kau. Sekarang kesini. kutanya kau. Kau bisa bahasa Arab? Kau bisa bahasa Saya Arab? punya teman kayak murtad. Bisa nggak saya ajak sini? Kalau mereka yang berani. Pret. Kau tahu Pret? Yalah, kalian nggak berani gue tantang, saya tinggal. Kau tahu saya Pret? tinggal aja. Kau tahu Pret? Mungkin gini Otak kali kau, Bang Pret. Alfi. Bang Alfi. Turun dia. Sok-sokan. Mau pendetamu Ten. Bang. Kenapa kalian ini naik-naik kejang-kejang kalian? Santailah. Halo bang. Tidak tahu. Edianto, Muslim Kristen. Saya Kristen 100% dan percaya diri bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke. Kau percaya kalau Tuhanmu mati terkutuk? Tuhan saya tidak mati terkutuk tapi menggantikan coba saya baca yang Galatia seharusnya saya 3:13. terkutuk di salib itu. Baca Galatia 3:13 tuh. Kata si Paulus. Baca sendiri, Paulus Bota. baca sendiri coba. Kau Galatia yang baca. 3:13 tuh buka. Kata si Paulus Bota. Baca soalnya ini di HP Kristus HP mati cuma terkutuk. sebiji. Kau nggak tahu Bibelmu Udah, ya. Galatia Kita 3:13 buka. baca. Kristus HP ku telah cuma menebus sebiji. kita. Ini dengar ku bacain. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat menjadi kutuk. Karena kita jadi Yesus itu terkutuk karena menebus kalian. Iya, Jadi karena Yesus memang harusnya kami yang terkutuk. Karena kami Ya, harus berarti- terkutuk. Jadi Tuhan yang terkutuk. Tuhan terkutuk. Kami yang terkutuk Enggak, seharusnya dalam menanggung itu. Bibelmu itu Yesus yang terkutuk. Berarti otakmu balik. Berarti Oh, kita otakmu buka balik. ya. Saya Kita mau buka. jawab dulu Bu. Saya mau jawab dulu Bu. Silakan Bang, kau diam ya, kau itu orang stres, diam kau. Coba jawab. Di Galatia, bentar Bang. Di Galatia 3:13, di situ si Paulus berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung? Siapa yang digantung pada kayu salib? Yesus, Berarti, ya. berarti kau menerima Yesus terkutuk Bang. Beda pengertian sih itu kan. Terus siapa Boleh yang pakai- terkutuk di situ Bang? Menurut Boleh kamu pakai siapa? logika saya. Boleh pakai logika saya Bu. Oh, berarti kau bertentangan dengan si Paulus. Enggak, Kalau maksudku menurut boleh. si Paulus, kalau Di menurut situ si Paulus, kalimatnya sudah karena kita. Itu karena sudah ada baca tertulis nggak, kan? Karena ada Baca tertulis nggak? terkutuk orang yang Kau baca digantung nggak pada di kayu situ? salib. Karena ada tertulis terkutuk Bu, orang bentar, Bu. digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung? Yesus. Bentar Bu. Berarti Tuhanmu terkutuk. Oke. Halo Bu. Halo juga. Ini mau saya baca dulu Bu ya. Itu baca. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis. Dia menjadi kutuk kan? Ya, bentar Bu. Karena kita, Terkutuklah. Iya. Bentar ya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Di mana Abraham. itu kata-katamu lagi kau ambil? Ini kok lari lagi? Coba tuh baca ayat itu, 14 baca. itu kan ayat 14 lagi Bu. Terkutuklah. Saya tanya Bentar, dulu Bu. kau, yang digantung Ya, pada ya. kayu salib siapa? Siapa yang digantung? Yesus. Berarti siapa yang terkutuk? Ya Yesus itu sendiri. Yesus Tapi terkutuk. ada Berarti Tuhanmu terkutuk. Makanya Tuhan mau saya terkutuk jelaskan ya? dulu. Saya jelaskan dulu Bu. Boleh Bu?
ini kan pemahaman, datanya, ini pemahaman kita saya. Data ya. Kita tunggu Boleh, data, boleh kita pemahaman tunggu saya, data. Bu. Pemahaman saya dulu, Bu. Nih. Oh, izin, daengku Gurunda, minta ku besar dulu host. Iya, Bu. Terima kasih, nah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kalian ditebus dari kutuk hukum Taurat karena kata si Paulus ini, Taurat itu kutuk. Kalian sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, Ayat 14, Bu. Ayat 14, Bu. Pertanyaan saya dulu, dengar dulu pertanyaan saya. Ini Galatia 3:13. Siapa yang digantung pada kayu salib? Yesus. Berarti siapa yang terkutuk? Yesus. Berarti kau menuhankan Tuhan terkutuk. Ya, tapi saya jawab dulu, Bu. Tapi saya jawab dulu, Bu. Boleh. Udah jadi kau sudah menyiarkan Tuhanmu Tuhan terkutuk toh? Iya, tapi saya jawab Terkutuklah dulu, Bu. orang digantung Ini- pada kayu salib. Siapa yang digantung? Kau bilang Yesus. Yesus. Ya. Siapa yang terkutuk? Yesus, ya. Tapi saya jawab dulu, boleh? Saya jawab dulu, Bu. Ini pemahaman saya juga, itu kan. Sudah kau jawab perasaan. Aku mau pemahaman saya itu. Nanti kalau salah dibantah gitu loh, Bu. Atau diajarkan lagi lah gitu. Silakan. Jadi kan di situ udah saya bacakan lagi, tetapi ayat 14-nya lagi berkata Yesus Kristus telah Yesus Kristus telah membuat ini. Berarti Yesus ibaratkan merelakan dirilah supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi sebenarnya bukan Yesusnya itu yang terkutuk, tapi kita yang terkutuk dan itu digantikan oleh Yesus. Sebenarnya kau yang tergantung. Saya tanya kau, siapa yang tergantung? Siapa yang tergantung pada kayu salib? Yesus. Berarti kalau Yesus yang tergantung, berarti Yesus yang terkutuk. Kecuali kau yang tergantung. Iya. Saya Tapi ulangi. tapi Bang. ada bahasanya, Bu. Siapa yang tergantung? Saya ulangi dulu. Siapa yang Yesus. tergantung pada kayu Yesus. yang tergantung. Iya. Berarti Yesus yang terkutuk kan? Iya, tapi menggantikan kita juga, Bu. Karena ada kalimatnya kau juga. menuhankan. Sebentar dulu, kau sudah mengiyakan Yesus yang terkutuk, Yesus yang tergantung. Berarti Iya. kau menuhankan Tuhan yang terkutuk, ya kan? Oke. Tapi Dia menang betul saya itu mau- karena kami, karena perbuatan kami, karena perbuatan Saya kami. tidak bertanya dia itu. menanggung apa. Saya membahas terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kita buka ini. Kamu pakai otak, Tapi, pakai logika, Bu, jangan bot. aku mau bilang Kita buka ini. aku nggak mau Kita kasar buka sih. ini ya. Aku Kita mau- buka ini di ulangan ya nih. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi Tuhanmu itu dikutuk oleh Allah ini. Terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi orang digantung itu terkutuk. Nih. Makanya tadi itu di Galatia 13 Paulus mengatakan terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Karena memang Ulangan 21-23 tertulis orang digantung terkutuk. Siapa yang digantung pada kayu salib? Yesus. Berarti Tuhan yang kau tuhankan, Tuhan Udah di otakmu udah terkutuk. dijelasin ya. Dia Siapa yang digantung? Saya tanya kau. Siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang digantung? Siapa yang terkutuk? Yang terkutuk Yesus. manusia, tetapi digantikan Ini oleh pintar, ini only. Iya, Kau iya. aja nih, Tapi aku diantara mau jawab. kepala itu. Aku mau jawab juga, Bu, sebenarnya. Itu Kau ya, udah bentar, jelasin ya. yang tergantung Maksudku, Yesus yang terkutuk. bentar, Bu, bentar boleh aku saya jelaskan, Bu. Jadi memang yang digantung itu ya Yesus dan benar bahwa orang yang digantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk, benar. Itu benar. Dan di Alkitab juga saya baca itu Apalagi yang udahlah, ada. berarti kau Tapi menuhankan Tuhan terkutuk. bukan. Lanjut. Tapi ada alasan lain bahwa Yesus rela mengorbankan dirinya, rela menjadi dia terkutuk di situ untuk menggantikan manusia, Bu. Kita tidak bahas relanya, Bang. Kita bahas. si Rama itu terkutuk botol. Tuhanmu. Dia nggak- Udah, lanjutkan. Kan itu kan Gurunda semua siapa selaras. sudah Itu kan selaras sudah semua, Bu. aktif. Itu sejalan lah semua, Bu. Iya, Enggak, Bu, siapa enggak bilang boleh, enggak? enggak boleh dipotong-potong juga maksudku, Bu. Ayat 14 kan jelas Iya. juga. Intinya kan Abang, kau sudah mengakui Yesus itu terkutuk.
orang yang digantung pada kayu salib itu terkutuk. Nggak apa-apa, kau udah iakan. Iya, Kamu sudah iakan. Iya, Bagus itu, kau jujur. Daripada si itu di atas muter-muter. Tapi Nggak masalah bagi kami kau menuhankan Tuhan Iya. terkutuk, Tuhan celaka, nggak masalah, itu urusanmu bang. Itu imanmu. Tapi memang ada perkataan lain tentang Yesus yang berkata bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk apa, melainkan kan gitu untuk menebus dosa manusia kan Bu. Jadi ya wajar dia harus rela seperti itu menurut saya Bu. Itu menurut saya sih. Iya, nggak masalah bang, itu imanmu toh. Ini oten-oten dibawa ke panasan dibilang Tuhannya terkutuk. Itu data. Iya, tapi dijelasin, tapi otakmu nggak bisa terima. Kamu itu motong-motong ayat. Siapa yang digantung pada kayu salib? Siapa? Yang digantung Yesus. Nah, berarti siapa yang terkutuk tuh? Orang digantung terkutuk. Terkutuk karena kita. Di situ karena kita. Baca kalimat karena kita. Itu Jadi Yesus urusanmu. menanggung Dia itu. terkutuk karena kau, Menanggung karena yang nenek seharusnya moyangmu. dia tidak Itu terkutuk, urusanmu. jadi dia yang terkutuk. Kamu bisa paham nggak konteks Enggak masalah. Enggak masalah bagi aku, dia terkutuk Jadi karena kayak gini, siapa? kayak Intinya gini, yang kau kayak gini. tuhankan itu Kamu yang Tuhan bersalah. terkutuk. Kamu yang bersalah, seharusnya kamu dihukum. Tetapi orang tuamu menanggung hukuman yang seharusnya kamu yang tanggung. Berarti kau yang berzina, kau yang mencuri, Yesus yang terkutuk. Hebat kali kau. Lanjut Gurunda. Tidak masuk akal ajaran apaan kayak gitu-gitu. Kamu yang Karena otak kalian itu botol. Loh gimana ceritanya? Di mana dalil pembenarannya? Gini loh, kalau memang botol otaknya, memang yang masuk akal, dia nggak masuk akal. Kalau cuma mau kayak gitu sekarang gini, loloskan coba diri kamu di dalam Ulangan, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Nah coba kau dudukkan agamamu itu. Bagaimana caranya kemudian perintah Tuhan dilanggar untuk mendudukkan Yesus yang tak berdosa nebus dosa para pendosa. Gimana caranya? Dosa itu sudah terjadi sejak sebelum Yesus datang. Tetapi sebelum Yesus datang, itu penebusan dosa melalui darah murni dari hewan yang tidak tercacat. Sekarang siapa yang mengajarkan kalian mempersembahkan darah manusia untuk nebus dosa kalian? Itu adalah nubuatan Allah. Nubuatan dari mana? Nubuatan dari mana? Para nabi, Nubuatan dari mana? Oke, sekarang begini. Nabi Yesaya, Nabi Daud, Nabi Yeremia. Oke, kalau itu ada nubuatannya, kenapa Yesus ngamuk di Yohanes 8? Ngamuk apanya? Ngamuk ketika Yesus ingin dibunuh oleh orang Yahudi. Kalau ada nubuatannya. Coba baca mana kalimatnya. Oke, jika engkau adalah anak Abraham, mengapa engkau berusaha membunuh aku? Bukankah aku ini adalah orang yang berkata menurut firman Tuhan? Lantas kenapa kalian berusaha membunuh aku? Pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Abraham. Kau ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Firmanku tidak ada di dalam dirimu. Makanya kau ingin berusaha membunuh aku. Terus dia menolak penyaliban enggak? Enggak, bantah dulu itu. Menolak penyaliban enggak? Kalau memang dari persepsimu itu, bantah dulu itu, saudara. Kalau menurut persepsimu, bahkan Yesus pun pernah pergi dari kejaran tentara apa gitu untuk waktu dia mau ditangkap karena belum selesai tugasnya dia. Apa itu apa? Kamu jualan apa ini? Jadi kalian jangan mendikte apa yang direncanakan oleh Allah. Allah itu nggak bisa didikte. Nah, rencana Allah itu apa? Rencana Allah membunuh manusia untuk menebus dosa manusia. Ada nggak rencana Allah kayak begitu? Justru rencana Allah, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Itu makanya kamu nggak tahu tujuan. Kok justru itu? Kok larinya justru itu? Kok larinya justru itu? Rencana Allah yang harus terjadi dan tidak bisa diingkari. Kok larinya justru itu? Apa poinnya yang ingin kamu jual? Rencana Allah kan itu buatan rencana Allah di mana? Rencana Allah. Di mana ada rencana Allah? Rencana Allah, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Itu perintah Allah. Rencana Allah ada di dalam Amsal 21 nomor 18. Aku Allah akan menggantikan orang yang benar dan menebus dengan menggantikan dengan orang yang fasik. Itu rencana Allah. Rencana Allah adalah menyelamatkan orang benar dengan menggantikannya dengan pengkhianat.
Itu rencana Allah. Ayo. Nah, Penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus adalah itu rencana Allah. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Makanya baca di kitab Yesaya. Yesaya mana? Yesaya mana? Bahwa akan Yesaya mana? Kenapa kamu ini di luar orang Yahudi justru mengambil kitabnya Yahudi untuk kau akal-akali bahwa itu nubuatan untuk Yesus? Orang Yahudi pun ada pengikut Kristus. Sedangkan begini, Bung. Izinkan saya berbicara 1 menit sampai 2 menit. Boleh? Izinkan saya 1 menit sampai 2 menit. Habis itu kamu tanggapi, oke? Boleh ya? Nah, dengarkan saya baik-baik. Jauh sebelum Kristen nongol sebagai agama pagan dari Barat. Jauh. Catat itu satu. Nanti Anda tanggapi. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama, ya, orang Farisi yang adalah ahli Yeremia, ahli Yesaya, ahli Daniel, ahli Yeremia dan seterusnya berkumpul bersepakat ingin membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Maka mereka kemudian melakukan pembunuhan terhadap Yesus dengan upaya-upaya. 1. Melakukan tipu muslihat. Baca Matius 26 nomor 4. Matius 26 nomor 59. Matius 27 nomor 18. Lalu mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Markus 14 nomor 1. Mereka melakukan tipuan-tipuan, mereka melakukan persengkongkolan untuk melakukan tipuan saksi-saksi palsu demi untuk membunuh Yesus supaya mereka bisa terbebas dari ancaman Roma. Jadi asas yang dihasilkan kemudian dari pertemuan ahli Torah, orang Farisi, mahkamah agama dan orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu karena unsur politik. Sebab kalau Yesus tidak dibunuh, maka orang Romawi akan merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Maka Kayapas, imam besar tahun itu bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi. Karena kalau Yesus tidak mati, maka bangsa Israel akan dirampas tempat sucinya dan bangsanya oleh orang Roma. Mana dalilnya? Yohanes 11. Sabar dulu. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 40 berapa itu? 47. Yohanes 11. Yohanes 11 berapa, Bang? 45 sampai nomor 53. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nomor 54-nya apa yang diceritakan sana? Mulai hari itu Yesus bersembunyi, berlari ke padang gurun bernama Efraim. Di sana Yesus dan murid-muridnya bersembunyi. Karena kenapa? Karena Yesus ingin dibunuh. Kenapa ingin dibunuh? Karena orang Roma ingin datang merampas orang Yahudi apabila orang Yahudi tidak menyerahkan upeti kepada kaisar. Silakan Anda baca Yohanes 11 nomor 45. Orang-orang Yahudi melihat Yesus lebih banyak banyak melakukan mukjizat. Imam-imam kepala mahkamah agama khawatir. Ini Yesus semakin hari semakin banyak pengikutnya. Kalau ini dibiarkan, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita. Kalau berbicara tentang Yahudi, bahkan Yahudi sendiri pun mengerti perkataan Yesus setelah menyamakan dirinya dengan Allah. Loh, itu kesaksian palsu. Itu kesaksian palsu. Itu kesaksian palsu. Loh, itu orang Yahudi yang melempar Yesus itu loh. Ketika Yesus menyatakan iya, saya tahu itu Yohanes 10 kan? Itu Yohanes 10. Nomor 33. Tapi Anda baca nomor 34, 35, 36-nya. Yesus klarifikasi. Apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas? Sabar dulu. Tidak, Bung. Anda baca Matius 27 nomor 18. Pilatus mengetahui bahwa mereka semua menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Bukan karena nubuat. Bukan karena ada embel-embel tebus dosa. Bukan. Tetapi mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Kenapa dengki? Karena orang lebih banyak percaya kepada Yesus. Dan kalau lebih banyak orang percaya kepada Yesus, tidak ada lagi orang yang menyerahkan upeti kepada kekaisaran Romawi. Kalau itu terjadi, maka Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Mereka tidak mau itu terjadi. Maka Yesus harus disingkirkan. Yesus harus dihilangkan. Baca. Yohanes 11, 45 sampai 53. Jadi Yesus diserahkan itu karena dengki, bukan karena dosa waris. Halo, Bang. Iya, silakan. Ini saya udah baca Yohanes 11 ayat 45 sampai 53.
Sampai 53 ya, sampai 5. Ya, apa nubuat Kayapas? Maka tahun itu juga Kayapas bernubuat sebagai imam besar. Apa nubuatannya? Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Ya, yang mau saya tanya, yang mau saya tanya gini bang, abang tadi bilang bahwa Yesus itu dibunuh supaya orang Roma tidak mengambil Israel. Ya. Merampas. Tapi di sini tidak ada orang Roma yang dibahasnya, Pak. Ada. Orang Roma ini tidak ada yang dibahas di sini, Bang. Ada, Bung. Coba Anda baca. Bang? Lu kan tadi saya katakan di Yohanes 11. Yohanes 11 ya. Ini Yohanes 11 ayat 45 sampai 53 loh. Iya. Anda tidak baca? Banyak deh. Bentar, Bang. Iya. Siap dibaca pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Pelan-pelan Anda baca. Tepatnya di data nomor 48-nya coba. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Maka mereka sepakat membunuh Yesus bukan karena dosa waris. Bukan karena dosa waris dari Adam. Bukan karena dosa dunia, tetapi orang-orang Yahudi yang lebih tahu tentang keadaan pada masa itu ingin membunuh Yesus karena mereka takut orang Roma datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu yang disembunyikan pendeta. Pendeta nggak mau ceritakan apa sih yang melatar belakangi orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus. Apakah karena dosa waris? Tidak. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, bahkan 2000 tahun gereja cari-cari alasan. Oh, Yesus ingin dibunuh karena memang sudah dinubuatkan. Ayo cari nubuat yuk, cari nubuat. Ditemukanlah Yesaya 53, 53 dicocokkan kepada Yesus. Demi Allah itu tak ada hubungannya. Yang ada hubungannya dengan pembunuhan kepada Yesus itu karena politik, unsur politik, karena unsur ekonomi. Makanya Pilatus sebagai gubernur dalam Matius 27:18, Pilatus berkata mereka menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki, bukan karena ada nubuat. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika di situ ada ahli Taurat, ada orang Farisi, mahkamah agama pun hadir. Apakah kita bisa meragukan pengetahuan mereka tentang kitab mereka? Tidak. Lalu siapa Kristen yang tidak bisa bahasa Ibrani, yang tidak bisa baca kitabnya Yahudi, yang tidak mengerti tentang keadaan pada masa itu, tiba-tiba saja mengatakan, Yesus kita mati karena dosa kita sebagaimana dinubuatkan dalam Yesaya 53. Ditertawakan sama orang Yahudi. Kitab Yesaya itu, kalau mau diketahui, itu penglihatan Nabi Yesaya untuk siapa? Baca Yesaya 1, nomor 1, nomor 2. Semua kitab Yesaya bercerita tentang raja-raja Yehuda. Tidak bercerita tentang Kristen. Tidak bercerita tentang Romawi. Tidak bercerita tentang siapapun. Tapi yang diceritakan dalam penglihatan Yesaya itu, dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66, itu sama sekali adalah tentang raja-raja Yehuda, tak ada yang lain. Jadi Kristen yang nongol belakangan mencoba untuk menipu temannya sendiri dengan mengatakan pembunuhan terhadap Yesus untuk menggenapi nubuatan Yesaya 53. No, bullshit. Baca kemudian apa yang kemudian dinubuatkan oleh imam besar pada tahun itu. Baca nomor 49. Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayapas, imam besar. Sebagai imam besar pasti dia paham Yesaya 53. Kenapa imam besar ini tidak mengatakan, oh Yesus kamu memang harus dibunuh sebab sesuai dengan nubuatanmu sendiri dalam 53. Maka Yesus akan mengatakan, oh iya maaf aku lupa. Faktanya tidak. Baca nomor 54-nya. Karena itu, Yesus tidak lagi memperlihatkan dirinya di depan umum di antara orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota bernama Efraim. Dan disitulah Yesus bersama-sama muridnya tinggal. Pada waktu itu, pada hari raya kemudian orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk pesta Paskah. Mereka kemudian mencari Yesus sambil berdiri di sana di bait suci. Mereka berkata kepada orang lain, bagaimana pendapatmu? Apakah Yesus akan datang ke pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya
Setiap orang yang tahu di mana Yesus berada untuk memberitahukan kepada mereka agar mereka dapat membunuh Yesus, menangkap Yesus. Mana buktinya? Nubuat itu bahwa adalah untuk dosa-dosa waris, nebus dosa kita. Dalam bilur-bilurnya kita telah dianu dan anunya di ininya dan anunya. Bullshit. Penipu. Ini bukti kitab sendiri. Makanya saya katakan Kristen itu musuh terberatnya itu Bible. Karena Bible akan memuntahkan faktor kebenaran. Al-Quran mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 157. Mereka ingin membunuh karena dengki. Dengki, iri, cemburu kepada kebenaran Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka mengatakan Yesus bisa bermukjizat, Yesus bisa begini, begono. Tapi Yesus tidak mampu membebaskan kita dari tekanan Romawi. Justru ini ancaman. Kalau Yesus dibiarkan hidup, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Untuk itulah kita harus bunuh Yesus. Bagaimanapun caranya. Maka mulailah mereka melakukan kesaksian palsu. Coba Anda baca Matius 26 nomor 4. Apa yang dikatakan di sana? Mereka imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat agar bisa membunuh Yesus. Kan kasihan. Kalian tertipu sudah 2000 tahun lamanya. Bersyukur kalau saudara itu tidak terlalu mendalami, tidak sering makan doktrin. Bersyukur ada kesempatan Anda untuk keluar dari lingkaran setan tersebut. Coba Anda baca lagi di dalam Markus 14. Markus berapa itu? Markus 1 nomor 14 kali ya. Ada yang ingat enggak teman-teman? Markus 1 nomor 14 ada nggak yang bisa bacakan saya? Bentar. Markus 1:14 itu bunyinya... Markus 14 nomor 1 kali, Dek. Markus 14, sorry. 14:1 ya. Iya. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Tuh, itu fakta. Mereka melakukan tipu muslihat. Untuk apa ada tipu muslihat? Kalau sudah ada nubuat. Itu yang pertama. Kedua, untuk apa Yesus keberatan di dalam Yohanes 8? Kalau memang dia sudah dinubuatkan kemudian untuk mati di atas tiang salib. Coba baca di Yohanes 8 itu. Sangat menyakitkan. Kalau orang Kristen ini mencoba untuk menapaki kitab mereka dengan akal, mereka akan sadar betapa selama ini mereka ditipu dan diperbodoh oleh gereja. Apa kata Yesus di Matius 8 nomor 37? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh di dalam kamu. Artinya, siapapun yang berusaha membunuh Yesus, itu adalah orang yang tidak memiliki firman Tuhan di dalam dirinya. Nah sekarang, kalau Yesaya 53 itu adalah nubuat untuk Yesus, berarti Yesus salah dengan mengatakan kamu ingin membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Harusnya Yesus mengatakan kamu ingin membunuh aku karena firmanku berada di dalam dadamu, yaitu firmanku di Yesaya 53 berada dalam dirimu sehingga kamu ingin membunuh aku. Tapi faktanya kamu ingin membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kau kulihat di Bapa, itulah yang kukatakan. Yang demikian yang kamu perbuat itu tentang apa yang kamu dengar dari Tuhanmu, dari Bapakmu. Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Lalu kata Yesus, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi faktanya yang kamu kerjakan justru ingin berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhanku. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Tapi mengapa kau ingin membunuh aku? Harusnya orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu mengatakan, ya karena kami ingin nubuat Yesaya 53 itu digenapi. Coba sedikit waras, kenapa? Gunakan akal sedikit aja. Sedikit aja gunakan akal. Bahwa ternyata benar-benar penyaliban itu tidak didukung oleh Yesus, tidak didukung oleh Tuhannya Yesus. Coba lihat Yohanes 6 nomor 70 terguncang. Kabur.
Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang ini muridku, dan satu di antaramu adalah setan. Nah, setan ini siapa? Yudas. Kenapa Yudas disebut setan? Karena dia pengkhianat. Kenapa kalau dia berkhianat? Demi apa? Karena dia disuap. Nah, sedangkan di dalam Ulangan 27 nomor 25, yang makan suap itulah yang dikutuk. Berarti yang mati digantung di atas tiang salib itu siapa? Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, penyaliban itu didasarkan atas kedengkian, iri hati, cemburu daripada orang-orang Yahudi. Ini seirama tindakan mereka yang benci, dengki, iri, cemburu kepada Yesus dengan pernyataan Tuhan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan. Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci, 7 kekejian dalam hati Tuhan, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, sedangkan pembunuhan yang dilakukan ini, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini, itu adalah pembunuhan yang diasaskan atas kedengkian, kebencian. Bukan atas perintah Tuhan, tapi justru melanggar perintah Tuhan. Oke? Nah, jadi dengan demikian, ketika kita lihat Yohanes 8, pembelaan Yesus terhadap dirinya yang ingin dibunuh, dan juga Yohanes 11, kelakuan orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus, dan Matius 26 serta Matius 27 yang menguatkan kemudian bahwa mereka dengki, mereka kemudian iri, mereka cemburu, mereka melakukan saksi palsu dan seterusnya untuk membunuh Yesus, ternyata berakhir kepada iman kepada penyaliban. Tanpa penyaliban, Kristen hilang di muka bumi ini. Sedangkan penyaliban ini adalah prakarsa iblis. Penyaliban ini adalah rekayasa iblis. Penyaliban ini adalah bukti kesesatan daripada orang Yahudi, penolakan Yahudi kepada Yesus. Artinya, Kristen mengatakan diri mereka sebagai agama yang berasal dari salib. Dengan kata lain, Kristen telah menjerumuskan diri mereka dengan menggunakan simbol iblis, yaitu simbol salib. Satu-satunya agama yang menjadikan simbol pembantaian terhadap Tuhannya sendiri hanya Kristen. Salib itu bukan simbol kasih. Salib itu adalah simbol keangkar murkaan kemudian orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Berakhir kepada pembunuhan. Jadi salib itu adalah rekayasa iblis. Salib itu adalah simbol pembunuhan yang dilakukan secara kejam oleh orang-orang Yahudi, orang Roma, yang dilakukan atas perintah Yahudi kepada seorang yang bernama Yesus. Tapi alhasil Tuhan menggagalkan. Yang disalib adalah pengkhianat, yang disalib pemakan suap, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Dan Nabi Isa, Yesus itu terangkat ke atas langit tanpa sedikit pun mengalami pembantaian. Berarti selama ini yang mereka imani adalah Yesus palsu. Makanya simbol yang mereka gunakan simbol salib, dengan percaya diri mereka kemudian menyimpan salib di leher, digantung di leher, untung bukan 3 kilogram beratnya. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa Kristen ini adalah pengikut setan. Demikian. Silakan kalau masih ada pasien. Izin menyapa, Gurunda. Bang Oni, Kak Empau, selamat malam. Selamat malam. Dari Muslim apa Kristen, Bang? Kristen. Ya, ada mau ditanggapi Bang tentang penyaliban tadi? Silakan Bang Empau. Menurut saya penyaliban itu ada, cuman ada kitab yang membantah itu. Sejarah dunia menceritakan ada penyaliban. Terus ada kitab dari dari Arab kok bisa-bisanya mengatakan tidak ada penyaliban. Itu saja. Oke. Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 157 mengatakan ada penyaliban. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salab. Ada penyaliban, ada. Siapa itu? Nah, kalau ditanya siapa yang disalibkan, bukan Nabi Isa alaihissalam. Siapa dia? Ya penggantinya Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Siapa?
Ya, bisa jadi dia itu adalah si Tukul, si Bom-Bom, si Lipin, CP, atau siapapun itu. Yang pasti bukan Nabi Isa alaihissalam. Yang disalib itu berdasarkan Bible adalah orang yang terkutuk. Nah, Nabi Isa tidak terkutuk, itu sudah pasti. Yesus juga bukan orang terkutuk. Nah, sekarang siapa yang terkutuk? Bisa Anda buktikan? Yang terkutuk itu siapa? Yesus. Hah? Yesus. Orang-orang yang terkutuk. Di mana dalilnya? Di mana dalil? Sejarah menceritakan ada penyaliban Yesus disalibkan. Yes, memang ada sejarah. Ya, tapi Al-Quran ada sejarah. Al-Quran mengatakan penyaliban itu ada, tapi yang disalib itu orang terkutuk, betul? Iya, untuk menghentikan orang terkutuk, Yesus yang jadi terkutuk. Bukan. Saya tanya dulu. Yang disalib di atas tiang salib. Yang disalib itu orang terkutuk, betul? Menggantikan orang terkutuk, ya. Di mana ada orang menggantikan orang terkutuk? Tidak ada konsep itu. Tolong tunjukkan di mana orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena ingin supaya dosa-dosanya digantikan. Coba tunjukkan ke saya. Yohanes 11 sudah kubacakan. Penyaliban mau diadakan terhadap Yesus karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Tak ada dosa. Bukan karena dosa. Nggak ada cerita. Itu cerita yang dibangun kemudian oleh gereja barat. Coba tunjukkan kepada saya. Di mana dalilnya? Coba. Al-Quran menceritakan seperti itu, tapi nggak tahu siapa itu. Jangan kamu bahas Quran. Sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus itu pernah terkutuk. Apa dosa Yesus sampai dia terkutuk? Orang-orang yang terkutuk. Ya, untuk menggantikan orang yang terkutuk dia harus terkutuk. Itu menurut ente. Coba Anda tanya orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, apa alasannya kalian ingin menyalib Yesus? Apa jawaban orang Yahudi? Apa jawaban orang Yahudi? Apa itu? Yohanes 11:49. Kami ingin menyalib Yesus karena kami tidak ingin tempat suci kami dan bangsa kami dirampas oleh orang Romawi. Itu jawabannya orang Yahudi. Nah, sekarang dari mana Kristen mendapat jawaban bahwa penyaliban itu terjadi demi untuk menebus dosa-dosa kami? Itu dapat dari mana itu jawabannya? Hei, orang Yahudi ditanya, wahai orang Yahudi, ya paman, kenapa engkau ingin menyalib Yesus? Karena kami tidak ingin orang Roma datang merampas tempat suci kami dan tempat suci dan bangsa kami. Yohanes 11 nomor 48-49. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, wahai orang Kristen, ya paman, kenapa Yesus itu disalib menurut kalian? Karena nebus dosa-dosa kami. Itu dalilnya di mana kau dapat? Siapa yang ngajarin dalilnya itu? Kristen, ya paman, di mana dalilnya Yesus itu mau dibunuh karena untuk nebus dosa-dosa orang-orang kafir, Romawi, Yunani, pemakan babi? Di mana kalian dapat jawabannya? Yesus harus dibunuh, paman, karena dosa-dosa kami, paman. Dosa kami memperkosa ayam, memperkosa sapi, harus ditebus dengan matinya Yesus di tiang salib. Di mana itu dalilnya? Ilmu dari mana kalian dapatkan itu? Ya suka-suka kami dong. Oh ya sudahlah kalau gitu. Jadi nggak ada itu alasan orang Yahudi berkongko-kongko, imam kepala, mahkamah agama, ahli Torah, orang Farisi, ya berkongko mereka lengkap dengan imam besarnya berkongko membunuh Yesus. Itu disebabkan karena mereka takut orang Roma datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu alasannya. Baca Yohanes 11 dari 45 sampai nomor 53. Itu baru dalil. Kristen ditanya, oh Kristen, ya paman, apa alasannya Yesus disalib? Karena ingin menebus dosa-dosa kami, Bang Suma. Parah kali. Dari ilmu dari mana itu? Hah? Di mana kalian dapat ilmu? Dengar orang ngomong masalahnya. Iya, sekarang Anda tunjukkan. Oke. Ini saatnya. Tolong tunjukkan latar belakang pembunuhan terhadap Yesus yang dilakukan oleh orang Yahudi. Apa alasan orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Jawab. Saya tunggu.
Menurut Al-Quran alasannya apa? 3 jam saya tunggu. 3 jam. Menurut Silakan. Al-Quran alasannya apa? Alasannya karena mereka ingkar terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam. Itu. Nah sekarang alasannya, alasannya orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu apa? Silakan. 3 jam. Yang lain diam. 1, 2, 3. Jawab. Halo. Kamu takut sekali membalas Al-Quran. Takut sekali. Bang Juma mau Kamu tahu takut apa sekali alasan membalas orang Al-Quran. Yahudi menyalibkan Ya, Yesus? ini yang di bawah ini yang double kosong dosa yang tahu ya. Apa alasannya? Al-Quran menjelaskan pengingkaran demi pengingkaran Di mana terhadap ayatnya? Nabi Isa. Di mana Al-Baqarah ayatnya? ayat 30 dan seterusnya. Alasan dibunuh itu? Ya, karena mereka ingkar terhadap Nabi Isa. Kenapa kamu larinya ke Al-Quran? Hei, Bahlul, kenapa lari ke Al-Quran? Kenapa takut? Kenapa takut? Nabi Isa alaihissalam di Al-Quran tidak disalibkan. Kenapa cari alasan di sana? Hah? Tidak disalibkan Nabi Isaku di Al-Quran. Yang Anda harus pertanggungjawabkan, Yesusmu yang kau katakan mati terkutuk itu disalib. Pertanyaan saya, apa latar belakang orang Yahudi ingin menyalibkan Tuhanmu? Jawabanmu Kamu apa? hanya mau bertanya, takut ditanya. Saya sudah menjawab tadi, manusia Ada penuh jawaban panu. itu, nggak ada jawaban. Sudah kau turun karena telingamu tidak mendengar. Turun. Kau ke gereja sana. Kau coli aja itu nonotnya pendetamu. Biar otakmu waras. Aku udah jawab. Nabi Isa tidak disalibkan. Ngapain kau cari apa alasannya? Karena orang Yahudi ingkar terhadap kenabian Nabi Isa. Sekarang tugasmu. Nabi Isa, Yesus itu disalib, apa latar belakangnya? Jawab. Dan latar belakangnya Bang Suma, ya. Karena kami Kristen memiliki banyak dosa dan dosa kami ini harus dihapuskan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apa itu mainukana? Maka Yesus harus menebus dosa-dosa kami. Dosa kami memperkosa ayam, memperkosa tante, memperkosa janda-janda, membunuh orang, membunuh semua-semuanya. Itu harus ditanggung kepada Yesus. Betul. Mana ada latar belakang kayak begitu? Kristen itu adalah kelompok baru di luar Yahudi. Pada saat tragedi pembunuhan penyaliban terhadap Yesus, upaya-upaya itu tidak ada orang Kristen di situ. Gak ada. Muncul kemudian, oh, Yesus itu dibunuh loh. Iya, kenapa emang? Kenapa dia dibunuh? Karena dosa-dosa kami. Pingin rasanya kupukul wajahmu dengan pantat panci. Nah, kali kau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau curi ayamnya tetanggamu. Kau bawa ayam itu masuk ke dalam kamarmu. Kau perkosa dia sampai ayamnya bunyi kambing. Untuk dosa-dosa kau itu kau kasih ke Yesus. Mana dalilnya? Hah? Di mana kau dapat dalil? Ada enggak? Yesus mati karena dosa-dosa kita. Mana dalilnya? Cupu. Yang kita tanya, latar belakang Yesus dieksekusi mati itu apa? Yang tahu siapa? Kristen? Enggak. Kristen itu agama di luar Yahudi. Yang tahu adalah tuan rumah. Siapa itu? Yahudi. Tanya kepada Yahudi. Halo Bang Juma. Gimana kita mau tahu, bos? Ya tanya di dalam Bibelmu, ada nggak transaksi penyerahan kepada Yesus, kepada orang Romawi, Yesus ini? Ada nggak? Ada. Apa yang melatar belakangi Yesus diserahkan? Ada. Apa itu? Mereka dengki, mereka iri. Kenapa dengki? Kenapa iri? Mereka takut kalau banyak yang percaya kepada Yesus, orang Roma akan datang merampas bangsa mereka dan tempat suci mereka. Oh, itu alasannya. Iya. Mana dalilnya? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Jadi dosa waris itu tak ada. Itu dibuat-buat oleh gereja. Sampai kapan sih saudara-saudara saya ini bisa waras? Halo Bang Juma. Halo dari tadi juga halo terus. Abang tahu nggak itu yang tertulis di atas, di atas salib Tuhan Yesus itu tahu nggak apa tulisannya? Apa tulisannya? Inri. Yesus Nazarenus Rex Iudarium. Apa artinya? Raja orang Yahudi. Apa? Yesus raja orang Yahudi. Oh, jadi orang Yahudi membunuh rajanya gitu? Jadi gini, kan ada nanya, kenapa Tuhan Yesus disalibkan kan? Iya, kenapa disalibkan? Karena dia raja. Bukan, karena dia mau menunjukkan identitasnya keilahiannya
Dan orang Yahudi nggak percaya kan itu sama kayak Kacau. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Karena Abang dia pernah adalah baca Alkitab atau enggak? Coba tunjukkan dalilnya. Justru karena saya pernah membaca, maka saya minta. Abang membaca Alkitab hanya ingin mencari kesalahan, maka yang akan abang ketemukan itu semua kesalahan. Oke, kalau begitu Anda membaca Bible karena ingin menemukan kebenarannya. Tunjukkan kebenaran itu. Mana? Abang baca sendiri itu Alkitab. Saya membaca Bible, Anda tuduh untuk menunjukkan kesalahan. Anda membaca Bible untuk menunjukkan kebenaran. Mana? Tunjukkan kebenaran itu. Tunjukkan kebenaran itu. Salah satu dari orang Tunjukkan kebenaran itu. yang menyuruh salibkan Yesus, dan itu Mana? Apa dasarnya mereka mau menyalibkan Yesus? Karena Yesus mau mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nah, kalau begitu berarti Yesus Tuhan. Kalau begitu berarti Yesus Tuhan. Jelas Tuhan. Nah, terus kenapa dia mati kalau dia Tuhan? Harusnya begitu dia digantung sampai 60 tahun, 600 tahun, 2000 tahun dia nggak mati-mati. Karena Tuhan itu tidak mungkin mati. Nah. Ayo. Kenapa dia baru 3 jam, baru minum anggur seteguk, mati? Harusnya Yesus ketika digantung di atas pohon, tidak mati-mati sampai hari ini. Barulah kita bilang, oh betul Yesus itu Tuhan. Masa digantung selama 2000 tahun gak mati-mati? Ini pasti Tuhan ini. Faktanya apa? Minum anggur, mati dia. Yohanes 19 Yohanes 19 nomor 30. Yesus tidak mati minum racun, Bang. Yohanes 19 nomor 30. Yesus tidak mati makan racun, Bang. Yohanes 19 nomor 30. Yesus tidak mati minum racun. Yohanes 19 nomor 30. Yesus tidak mati minum racun, Bang. Yohanes 19 nomor 30. Baca. Haus. Yesus tidak mati minum racun. Paman. Baca dulu. Baca. Paman haus. Ketika mereka mendengarkan Yesus, dengar. Ketika mereka dengarkan saudara, dengarkan. Jangan bikin kacau Kumal ini ya, jangan bikin kacau. Yesus ketika mengatakan, Anda mau kalah di situ Anda bilang kacau. Baca 19 dari kitab Yohanes nomor 30. Yesus minum anggur. Yesus minum anggur lalu mati. Saya bacain dah. Saya bacain ya. Baca Bang Handi. Dengarkan baik-baik. Tutup mulutmu. Dengarkan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, maka katalah ia sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati. Salah. Itu perjanjian lama. Itu terjemahan baru. Yang lama dong. Yang lama dong. Baca. Ya, itu sama. Itu diedit itu supaya sopan sedikit. Coba baca. Diam dulu. Jangan kau bikin kacau Kumal kita. Sabar, pertanyaanmu boleh nanti 1000 pertanyaan. Dengar dulu Bang Handi, baca Bang Handi. Iya, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai, mati. Udah. Diam ke dulu dong pala. Jangan bicara sesat Bang. Ini dalilmu mau dibacakan, Kablamat. Dengar dulu ini. Yesus mengecap air anggur itu lalu berkata sudah selesai. Gimana sih ini? Ia menundukkan kepalanya dan meninggal. Kebanyakan makan anjing kau, menggonggong terus. Dibilangnya anjing kau marah nanti. Baca Bang Handi. Ya, setelah mengecap sedikit dari anggur asam itu, dia berkata sudah selesai. Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Itu membuktikan dirinya bukan Tuhan. Keracunan anggur, mati dia. Kau bilang lagi kita menghujat, dalil ada Bung. Ya, makanya Kristen itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak berpikir. Kalau orang Kristen berpikir, mereka akan meninggalkan Kristen. Tidak mungkin mau di Kristen. Masa ada Tuhan mati keracunan? Masuk akal nggak Tuhan mati keracunan? Masuk akal? Enggak. Ya, silakan. Biar nggak apa-apa. Yang penting saya tidak Kristen. Sebodoh-bodohnya saya, biarlah saya bodoh. Yang penting saya bukan Kristen. Oke? Saya boleh bodoh, paling bodoh di antara semua umat Islam. Yang penting saya mati bukan dalam keadaan Kristen. Itu aja, selesai. Sepintar-pintarmu, tapi kalau kau masih Kristen,
Hewan masih lebih bermartabat daripada kau. Ngerti kau? Seanjing-anjingnya anjing, tidak ada anjing membunuh Tuhannya untuk dia sembah. Sebabi-babinya babi, tidak ada babi membunuh Tuhannya lalu dia sembah. Tapi sekristen, sepintar-pintarnya Kristen, hanya Kristen yang membunuh Tuhannya untuk dia sembah. Masih mau kau datang besok? Diam. Tapi semonyet-monyetnya monyet, tidak ada monyet menuhankan monyet. Nah, itu dia makanya. Biarlah aku bodoh, yang penting aku bukan Kristen. Ayo, yang baru naik monggo. Diam. Stop. Yo, orang setiap mau ketawa disuruh diam, gimana sih? Orang belum puas ketawa. Gitu. Apa Chris? Chris, ada yang mau disampaikan? Chris? Kenapa? Cina kelek jalon. Alhamdulillah. Kopi campur masako enak sekali. Ya, saudara Chris, kenapa saudara Chris? Ya. Kenapa bang? Al-Makarah. Ini anggotanya Bang Blender ini Al-Makarah. Kenapa bang? Apa mau dibaca Le? Apa? Al-Bakara. Bakara itu gorengan bakara. Oh ya, saya baca Al-Makarah ya. Al-Makarah saya baca macam ya. Al-Makarah. Orang-orang yang suka membunuh orang, dia tulangkan kembali supaya dia menjadi Tuhan. Untuk itu datanglah orang-orang yang bodoh menuangkan sesama orang. Itu Al-Makarah. Itu. Mana? Di situ tidak bercerita tentang masa penciptaan, Tuyul. Nggak ada bercerita tentang penciptaan sih. Itu bukan masa penciptaan itu. Inna fi halqis samawati wal ardi wakhtilafil fil lail wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri. Itu tidak berbicara mengenai fil bahri, itu tidak berbicara mengenai proses penciptaan. Hei, itu tidak membahas. Oke. Yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada penciptaan langit dan bumi. Ini tidak berbicara mengenai proses penciptaan. Bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut yang bermanfaat bagi manusia. Loh, mana? Benar tidak kalau kapal benar tidak kalau kapal itu berlayar di laut? Kutanya dulu, berlayar di laut, kapal laut itu berlayar di laut, benar tidak? Benar. Nah, betulkah ular makan debu? Kutanya dulu kau. Hei. Gak bisa ular diskusi makan ya. debu. Gak bisa diskusi dia. Hoi. Ular makan debu betul nggak? Singa makan jerami, betul itu? Kang Fred. Yang betul itu matahari tenggelam di sebelah jalan raya. Gimana dong? Ular makan debu, gimana sih? Kapal berlayar di laut, ya itu sudah betul. Ini tidak berbicara mengenai proses penciptaan. Kalau proses penciptaan itu Al-Quran surah apa Bang Handi? An-Naziat 27:33. Pintar kali abangku ini. Kalau mau baca masalah proses penciptaan, baca itu Al-Quran surah An-Naziat. Nah sekarang itu kitabnya Yahudi, kitab Kejadian. Sekarang kalau di Kristen, kitabnya Kristen tentang penciptaan mana? Surah mana? Roma? Kaliki? Padahal kau jangan nebeng di kitabnya Yahudi. Coba kitabnya Kristen. Di surat mana itu? Surat mana di perjanjian baru tentang penciptaan? Nah kutusuk juga mata kau nanti. Yohanes 1 pasal 3. Segala sesuatu diciptakan oleh dia gitu. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Logos menjadi daging. Apa? Campur bakso.
Ya itu dia. Kompromi. Kasih sos tomat. Enak kali kau menghujat, baca Quran. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 164 itu tidak berbicara mengenai proses penciptaan. Asal kau tahu, siram juga nanti tai kopi matamu. Ayolah, baik. Repido udah berguru. Bicara tentang kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah dibilang ayat penciptaan. Koplak lo. Nggak ngerti konteks. Tapi kemarin ada Bunda Rama waktu kemarin Bunda Rama naik pesawat dari Makassar ke Jakarta. Bunda Rama ngomong, kenapa pesawat bergoyang? Ternyata dia tabrak tiang langit pesawatnya. Nabrak tiang langit bergoyang-goyang. Kabur dia. Oke, saudara-saudaraku yang ada di YouTube, promosi dulu. Izin ya, promosi ya. Oke, saudara-saudaraku yang ada di YouTube-nya Bang Juma, yang ada di YouTube-nya Bang Andi, tolong dong didukung channel Bible Berjalan nih. Channel baru berkembang ini ya, karena channel yang kemarin Sugi Reaction itu dalam keadaan sekaratul maut. Ya, jangan lupa didukung, suruh pindah Bang Andi. Masa yang nonton cuma 14 nih gimana nih ceritanya nih Bang Andi? Teman-teman sekalian yang ada di Zulkifli Mabas Official, dimohon dengan hormat bergeser sejenak ke channel Sugi Kristologi. Sugi Bible Berjalan. Bible Berjalan ya, minimal 15 menit. Silakan bergeser ke sana sahabat-sahabat sekalian. Kita dukung Menara Siar kita. Channel Akhi Sugi ini kemarin kena ini pelanggaran karena dia mengajarkan ular makan debu sehingga dianggap itu adalah satu penistaan kepada ilmu pengetahuan. Nah, channelnya kena banned. Jadi teman-teman silakan ke Bible Berjalan yang ada di Bang Suma, Zulkifli Mabas Official, silakan bergeser untuk memperkuat menara siar kita yang ada di sana. Terima kasih. Ya, di subscribe supaya jam tayangnya nyampe gitu ya. Tapi ada informasi baru nih, channelnya Kodoni di hack orang Amerika katanya yang ngambil. Oh ya? Iya. Sudah ketahuan siapa orangnya? Ya berada di luar lah. Itu namanya pelukan. Kasian juga tuh. Ya itu loh Bang Andi. Jangan sampai terjadi lagi yang kedua kalinya untuk menara siar kita ya. Diperkuat. Didukung teman-teman Akhi Kodondi kalau misalnya dia buat channel baru atau YouTube baru segera untuk diperkuat ya. Sama-sama kita dukung channel beliau. Jadi channelnya Pak Ade Sugi itu Bible Berjalan. Coba cari di YouTube, silakan di like, share, dan subscribe di sana ya. Biar jam tayangnya cepat. Jam tayang udah nyampe Pak Ade? Belum? Ini udah monet Bang Andi. Oh udah monet Pak. Udah. Cuma kemarin yang Sugi Reaction itu 20 JT nggak gajian. Wah, Allah. Rezeki nggak kemana Pak De? Bang Andi nggak apa-apa. Namanya juga perjuangan, nggak masalah. Yang penting dakwah tetap jalan, Bang Andi. Betul. Bang Handi, Bang, ya. Bang Zuma, Siap. Ade Sugi, izin dulu Bang. Saya izin pamit undur diri dulu. Mau turun. Bikin kopi dulu. Campur masako. Siap Gurunda, siap. Ini Juli di mana kah? Di Kendari kah? Di Sulawesi. Sulawesi mana? Sulawesi Tengah. Oh Palu. Siap Bang Handi. Oh di Palu. Siap. Saya di Palu Barat dulu lama ya nggak apa-apa. Pas di Palu Barat ini Bang Handi. Wih. This is Al Jufri. Oh si Al Jufri itu. Baik. Siap Bang Handi. Di Palu itu tidak ada angkot tapi semuanya taksi. Iya betul.
Betul sekali Bang Andi. Oke. Siap Bang Handi, siap Afwan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Mila, kalau orang ngomong, kamu jangan ngomong dulu, Bun. Biar Nggak kedengaran. ya silakan Bun, dan silakan Bu Mila apa yang mau disampaikan. Caranya ya sering mendengarkan aja dulu karena belum ada sekolahannya sih. Sekolah apologet sering dengerin dulu aja. Catat gitu. Nah ini dia nih landscape-nya pesantren kita nanti ada mata kuliah apologet di sana. Tapi alhamdulillah landscape-nya ada. Mudah-mudahan doakan saja. Semoga pesantren yang kita rencanakan membangun di Bolangin, Sulawesi Selatan, binaan Bang Juma ya segera terrealisasi. Ya teman-teman doakan ya. Amin. Masya Allah. Bisa di DM dong ke Bang Juma atau tukar nomor HP kita. Ditulis aja nomorku Bunda. Ya. Kalau komandan udah ngasih instruksi, wah langsung kemerubut. 08. Terima kasih ya. Iya, +62 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Iya, Slebes. Iya, siap. Nah, di mana ini? Di Amrik? Apa di mana? Oh, di LA. Mohon maaf Mbak Mila, mohon maaf, saya bicara sebentar ya. Host Bang Ferry, monitor. Iya Kak Melani. Ini di bawah netizen katanya roomnya error, terus udah gitu hijau, terus mereka nggak dengar suara tamunya gitu. Coba dicek lagi host. Kedengeran dari sini tapi Bang Andi dengar nggak? Ini netizen itu error. Ya nggak apa-apa, ntar juga normal lagi. Pantesan di YouTube juga ngomong katanya nggak ada suaranya gitu. Nah itu dia makanya. Ini, suara nggak ada Pak D katanya. Oh. Iya. Kedengeran saya mah. Kalau yang di PC itu memang Ibu Mila nggak kelihatan. Kayak di sini kelihatan. Di PC Repindo kelihatan. Kalau di sini Repindo nggak kelihatan, ketukar-tukar nih. Apa karena Bunda dari Amrik ya? Nggak ngaruh lah. Nggak kelihatan. Iya Bun. Ya. Allah. Ya aku bilang mantap, Masya Allah. Bisa nggak Bunda Mila terus turun dulu, baru masuk lagi supaya normal. Soalnya netizen itu di bawah nggak dengar Bunda Mila. Nah, ntar naik lagi ya Bun, yang lama ya, naik lagi. Oke. Repindo juga nggak kelihatan loh di sini. Aku nggak lihat Repindo loh. Masih nyangkut di PC loh, Repindo.
Balik lagi Bu Mila. Oke. Di PC Julfikar masih nongol. Selamat malam Onces. Waduh. Taruh dulu ya. Saudara-saudaraku yang di YouTube ya, mohon maaf ini bukan kesalahan teknis, tapi dari TikTok yang lagi error ya, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Bible Berjalan. Anda hebat ya. Begitu kena komando sama Bang Juma langsung berbondong-bondong, Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Saya tidak bisa menjawab salam satu persatu dan kewalahan ngasih kunci biru. Jadi yang belum dapat kunci biru ya mohon dimaafkan. Itu kemarin kalau channel saya masih aman, saya mau betah-betah di Jakarta Bang Andi. Tapi lihat channel kayak gitu, wah cepat pulang nih, kalau enggak bahaya ini. Oke Bang Revindo, dibuka mic-nya. Revindo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Yonatan. Wih. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Wans, Islam atau Kristen? Bang Wans. Bang Yonatan udah selesai? Oke, saya izin. Oh, Bang Zumanya mungkin jauh dari perangkat ya? Ya, Bunda ya? Oke. Itu silakan Masih error nggak ke Melani? Masih error nggak? Masih error. Mereka tuh ngelihat tamunya itu apa namanya? Oke, terima kasih ya Bang Yonatan ya. Saya izin turunkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya nggak ada hubungannya ya, karena Paus Paulus datang itu tidak disukai oleh semua Kristen. Contohnya orang Protestan nggak suka. Jadi nggak bisa jadi alasan gitu Bang. Mungkin kalau Katolik ya bisa, tapi kan kayaknya enggak deh. Memang karena mereka itu dari dulu ya seperti itu. Mungkin Anda baru aja mendengar gitu kan. Tapi sebenarnya enggak seperti itu sih. Enggak ada hubungannya kalau menurut saya. Baik Pak Sudi, terima kasih. Saya sapa tamu baru dulu, Bang Wans 77, Islam atau Kristen? Bang Wans. Panggilan pertama, Bang Wans. Masih error ya ini TikToknya. Onces, mungkin nggak tahu kalau dibilang Bang Wans. Baca itu onces. Masih error ya saudaraku sekalian YouTube-nya. Kalau suara saya dengar nggak di YouTube nih? Coba komentarnya, suara saya dengar nggak di YouTube? Kan tulisannya bukan one kan, onces. Error Pak Deo, berarti dengar ya? Iya. Onces. Ya itu dia ngomong. Onces, selamat
Ada, lanjut. Suara yang baru nggak masuk. Ustaz Zuki masih nggak kedengaran suara tamunya. Oh, suara tamunya. Di YouTube nggak ada suara tamunya Pak D. Dengar, belum dengar. ngomong kan? Belum ngomong Pak Sugi. Jelas. Tamunya belum. Ya suara saya dengar, mungkin suara anu nggak dengar yang lain. Coba suara yang lainnya dengar ndak? Silakan coba ngomong yang di apa lainnya. Oh iya, suaraku kedengaran nggak ya? Hai guys. Halo good people. Kedengeran nggak suaranya Pak Sugi? Ada yang dengar, ada yang enggak. Oh, Mantap Pak D, error Pak D. Oh tuh dengar udah mulai Suara tuh. tamunya nggak ada, dengar Pak D. Ada yang dengar, ada yang enggak. Mungkin yang nggak dengar ini belum bayar wifi atau datanya sudah mulai menipis. aduh. Ya coba Bang Onces. Bang Onces coba bersuara Bang. Bang Onces, ini tamunya katanya kedengeran suaranya. Ini dia juga nggak dengar Bang Onces ini. Saya panggil. Yaudah saya turunin dulu deh ya. Saya cari lagi yang lain. Bang Ferry? Bang Ferry monitor. Udah aman. Di sini aman sih. Oke. Iya. Ini netizen tolong ketik ya, udah aman apa belum? Coba diketik udah aman atau belum atau masih error? Room ini aja yang error, yang lain enggak. Coba ketik, dia dengar nggak sih ya? Coba ketik di bawah. Sudah aman atau belum? Kursi 2, 3, 3 ini kosong. 4 kosong. Memang kosong. Belum diisi tuh 3. Bang Zuma nggak denger ya? Enggak lah orang dia nggak ngomong. Bang Zuma nggak denger katanya. Aku dengar. Enggak, ini Bang Fata Feizanya bilang katanya Bang Zuma nggak denger, dia nggak bicara, ini baru bicara. Dengar, saya dengar. Oh, oke. Nah, kau naikin Bu Mila lagi. Coba. Bu Mila coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba di-refresh. Host. Di-refresh host. Suara tamunya nggak kedengaran katanya Bunda. Iya, tapi yang di atas bisa dengar semua suaranya. Kedengar semua ya. Suara tamu barunya juga tak terdengar katanya. Di YouTube nggak kedengeran dia, nggak kelihatan. Kalau kita udah terlalu lama di sini, ya udahlah nggak apa-apa lah. Yo, gimana tuh jadinya? Udah saya refresh kok, yang di PC udah refresh tetap aja nggak bisa. Ya nggak apa-apa Bunda Mila, yang penting nomorku sudah saya kasih ya. Bukan masalah di PC-nya, memang TikTok-nya yang error. Ya. Lanjut aja nggak apa-apa. Silakan Bunda Mila kalau mau cerita, silakan.
Nggak kedengaran suaranya Bunda Mila, nggak kedengaran. Ya, jadi sebenarnya gini Bunda Mila, API itu sangat ingin mendirikan sebuah pesantren atau sekolah yang berbasis kurikulumnya itu ada pelajaran kristologi. Bahkan ini sudah kita canangkan bersama Bang Juma itu jauh sebelum berdirinya API, yaitu waktu kita ke Makassar yang pertama kali ya Bang Andi ya. Nah itu sudah kita wacanakan, itu belum berdirinya API. Sebenarnya sangat ingin Bunda, cuma ya modal dengkul ini yang nggak ada modal. Betul ya Aki ya? Iya betul. Izin dulu Bun, izin dulu Bunda, izin. Coba dirubah formatnya dulu host, rubah ini posisi komalnya coba dirubah. Rubah apanya Bunda Rama? Rubah posisi ini, diratakan semua dulu kolomnya. Coba ya. Ratakan semua dulu. Udah? Coba. Tuh di bawah, kasih komentar di bawah gimana? Coba teman-teman gimana tuh? Udah ini belum? Apa masih error? Coba ya stikernya hilangin ya. Sudah putar-putar aja. Sekarang sudah gimana? Yang di YouTube udah dengar belum suaranya? Yang di bawah masih error katanya? Permisa yang di bawah formasinya kayak gimana nih sekarang? Terlihat nggak ya? Coba ketik di bawah. Masih katanya. Aduh, gimana ini? Parah ini. Bukan dari Bunda, bukan. Memang dari TikToknya lagi error. Ini tadi juga hujan juga kayaknya sih. Di Bang Ferry hujan juga nggak? Iya, ini tempat saya hujan ini. Ya, saya juga hujan. Ya berarti emang karena cuaca. Berarti rumah Mbak Melani deket saya dong. Kan sama-sama hujan. Deket gak sih Mbak Melani, di mana sih? Saya di seberang Pak Sugi. Seberang mana? Saya di Batam. Nah, ada yang makanya deket kan, sama-sama hujan kita. Iya. Ada yang ngomong udah normal loh. Ada yang ngomong udah normal. Error masih nggak dengar error. Kursi 2-3 blur. Masih error di room semua, tapi kalau bicara ada suara kok ya. Kalau suara terdengar ya? Enggak dengar. Cuma hostnya yang ngomong. Dengar nggak kalau hostnya ngomong? Bang Ferry monitor. Bang Ferry? Dia nggak dengar. Iya ya, Kamelani kedengeran nggak ya? Kalau aku ngomongnya. Kalau Bang Ferry-nya kedengeran nggak di netizen suaranya? Suara Bang Ferry? Kalau aku pakai handphone satu lagi kedengeran. Kedengeran. Cuman gambarnya ngeblur. Kedengeran. Tapi kalau di PC saya nggak ngeblur bagus. Bunda jadi host katanya. Bunda Rama jadi host. Kok Bunda Rama bisa jadi host? Wah, error ini mah. Oh alah, nasib. Masa Bunda Rahmanya jadi? Kalau hostnya ada katanya, nih di TikTok. Ya udah host, kamu ngomong aja host. Iya, nih posisinya nih. Kamu ngomong aja host. Iya, nih posisinya nih. Kamu ngomong aja host. Iya, nih posisinya nih. Kelihatan nggak di apa dia nggak denger juga sih anak-anak. Itu suaraku.
suara normal. Atau dirungkatin dulu terus dimulai dari awal lagi Bang Ferry, nanti naik semua kan? Kayaknya. Ini di report ini kayaknya. Iya, memang tadi ada peringatan juga sih. Coba sudah di-refresh Bang. Udah tadi Bang Handi bilang udah di-refresh. Udah normal, udah. Ini saya nengok di YouTube saya udah normal kok. Coba ketik di bawah udah normal belum netizen pemirsa? Apakah sudah normal? Rama jadi host. Bunda aja nggak jelas, Bunda Mila nggak jelas. Enggak. Jadi sudah berubah tapi gambar blur berungkatkan dulu. Dengar nih, udah dengar. Udah dengar. Udah tuh ada yang bilang udah, tapi ada yang bilang belum. Bunda aja nggak jelas, Bunda Mila nggak jelas. Nah, tuh kan. Udah. Ini di YouTube ya, yang saya setel di YouTube. Aman dah. Tengok nih posisi nih di HP ku yang satu nih. Bunda Mila nggak ada. Sudah normal kah? Sama aja Bun. Sama aja. Suara dengar, cuman gambarnya. Gambar baik-baik saja, bagus, nggak ada masalah. Bang Ferry, bagus nggak di situ kelihatannya? Ini aku live, ini aku ini HP ku ini. Ini itu kedengeran suaranya nggak Bunda? Dengeran. Oh. Suaranya dengar tuh, nggak apa-apa lah. Tapi ini suaranya dengar. coba tengok ini. Ini di sini Gurunda ini. Padahal di layar sebenarnya Bunda Mila kan? Bunda Mila. Ini yang nampak di netizen ini. Suara normal. Kalau suara normal guys. Kalau suara normal, cuman gambarnya aja yang belum. Yaudah, naikin lagi oten-oten. Oke. Yaudah, naikin lagi oten. Punya yang ditangkap ya. Aku naikin oten dulu ya, Pak Sugi. Ini udah normal belum? Udah ya? Udah kayaknya bagus. Bagus sudah. Kalau suara kedengeran katanya, cuma Minta upgrade tadi nggak taunya. Minta upgrade Bang Andi. Dasar. Minta upgrade TikToknya. Ya udah aku naikin oten lagi ya. Nah, udah bagus. Udah bagus ya? Normal Oke, sekarang. siap. Katanya di upgrade. Kedengeran suara kami? Nah, itu normal. Berarti upgrade. Udah normal. Alhamdulillah. Lillah. Jamaah. Oh, jamaah. Lanjut. Terus mau naikin oten dulu ya. Apa Bunda sambil cerita nggak apa-apa? Oke. Ya, jadi itu kepengenan bener. Entah apa yang bisa saya bantu. Walaupun saya jauh, saya kan sering pulang. Januari kemarin pulang, tahun 2 kali bisa pulang. Nah, itu mungkin ya sekali-sekali kalau memang bisnya kalian tuh di Makassar, ya bisa mampir-mampir lah sedikit. Atau ya Zoom, kan Zoom juga bisa kan. Umpamanya kontribusi apa yang bisa dibantu. Nanti minta teman-teman yang kira-kira bisa bantu baik dari moral maupun material. Saya bukan meragukan Bang Zuma udah hebat, aduh suara yang mana-mana banyak benar, oten-oten yang benci itu kan berarti makin hebat kan. Nah, tinggal kita aja yang ngikut-ngikut apa yang dia omongin gitu loh. Gitu aja kayaknya kalau dari saya sih. Soalnya orang itu kayak masih sok-sokan, oh Kristen begini-begini, enggak, kenyataannya enggak, hancur mereka udah. Apalagi sejak Palestina kita hampir sering tuh kan demo-demo itu ya. Nah disitulah kita mulai mensyiarkan
Islam. Mereka kita bagi-bagi Quran, mereka mulai datang-datang ke masjid-masjid. Itu ramai sekali itu sejak Palestina itu. Karena Palestina itu kan bukannya isu agama aja, tapi isu kemanusiaan ya. Kayak gitu. Gitu. Siap, izin Bunda Mila, aku sapa dulu nih ya. Ya, ya. Bang Tova, selamat malam Bang Tova. Selamat malam Bang. Iya, dari Muslim apa Kristen Bang Tova? Aku Muslim Bang, turunin aja, aku nyimak di bawah aja. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin turunin nggak apa-apa Bang Tova ya? Iya nggak apa-apa. Iya, terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Olan, selamat malam. Assalamualaikum Bang Olan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, gimana Bang? Ada mau disampaikan? Sedikit, saya tadi memantau dari Ustadz Sugi dan saudara-saudara semuanya. Hanya ingin menyampaikan sesuatu saja. Barangkali saudara-saudaraku di sini ada yang YouTube-nya Dismon, bukan di Bennett ya. Insya Allah saya mau kontribusi, siap bantu untuk mengaktifkannya kembali. Hanya itu saja, mungkin barangkali ada yang channel YouTube-nya kena Dismon, itu saya izin bisa untuk membantu. Insya Allah saya bisa bantu untuk mengembalikan lagi yang kena Dismon. Itu aja mungkin saudara-saudara. Mantap itu Pak. Ya Pak. Ada Bang Olan. Ya, cuman itu saja yang mau sampaikan. Insya Allah bisa bermanfaat untuk semuanya, untuk api-api semuanya. Sekedar ingin membantu, itu aja. Oke, siap Bang Olan. Terima kasih Bang Olan. Aku izin turunkan nggak apa-apa Bang Olan ya? Ya. Aku izin turunkan nggak apa-apa? Oh boleh silakan. Itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Olan. Bunda Rahma, saya waktu itu pernah dengar kalau dari API itu ada pendidikan informal lah istilahnya itu. Nah itu masih berjalan nggak? Kalau ada yang tanya mau gabung atau apa gimana? Boleh bergabung Bunda. Di Boleh, setiap ya? daerah itu ada DPW ya. Bunda di mana asalnya? Asal dari mana? Saya orang Palembang. Oh ada kayak di Sumatera itu udah banyak itu di cabang-cabang DPW APII. Itu syaratnya gimana tuh supaya bisa buka cabang? Nggak ada, gitu? KTP aja mendaftar Bu. Berarti kita di LA bisa buka dong ya? Bisa. Ya kan? Bunda Rahma bisa izin ya. Saya jawab ya Bunda ya. Lanjut. Kita udah punya API internasional dikelola oleh Bang Jibril. Nanti HP-nya saya konekkan ke Bang Jibrilnya, nanti di sana itu sering diskusi lintas agama pakai bahasa Inggris. Gitu loh Mbak Mila. Iya. Mau dong saya beneran nih. Iya nanti saya konekkan ke Bang Jibrilnya. Tapi ini bukannya lintas agama yang jadi di sini itu ada apa ya dia ngomongnya namanya. Jadi kalau acara Kristen ikut Kristen, apa namanya? Lintas agama juga namanya. Jadi kalau umpamanya Kristen acara kita ikut. Orang Jewish, orang Yahudi acara kita ikut. Itu saya nggak mau begitu. Enggak, cuman melalui media sosial aja kayak gini diskusinya kayak gini. Oh iya, kalau kayak gini nggak apa-apa. Jadi kita tetap berpegang sama Islam kan, nggak mau ikut ini dia haleluya kita. Aduh, saya nggak mau begitu. Nggak ada di sini begitu. Nggak ada aktivitas darat. Nanti makanya nomornya nanti jangan lupa nanti tak kasih supaya mudah dihubungi nanti dibagi linknya gitu. Iya, saya nanti WA Bang Handi. Oke. Nah kalau untuk API di Palembang itu memang belum terbentuk karena masih personilnya belum lengkap. Insya Allah secepatnya terafiliasi di Palembang. Palembang baru beberapa orang sih. Itu.
Cuma itu aktivitas aktif kan, maksudnya tuh untuk sosialnya, untuk apa gitu kan? Aktif kita. Ya kayak di sini mungkin bagi makanan untuk homeless kan kita bisa atasnamakan API gitu kan? Benar Ya. gitu. Aktif kita dalam segi kemaslahatan umat, aktif kita Bu. Misalnya kalau ada bencana apa ya, API langsung turun tangan. Gitu. Hebat. Iya. Oke, minta izin disapa dulu tamu baru, Bang Budi Kusuma. Selamat malam, Islam atau Kristen, Bang? Bang Budi Kusuma. Panggilan pertama, Bang Budi Kusuma. Kedua, Bang Budi Kusuma. Oke, jadi berhala, diturunkan aja. Oke, Bunda Marta, selamat malam. Bunda Marta, selamat malam. Bunda Marta, selamat malam. Noise Bunda Mila. Nggak ada suaranya, turunin aja ya Bunda Marta. Ya dilanjut, Bunda Mila dilanjut. Oke. Ya, itu cita-cita mudah-mudahan terlaksana ya. Itu cita-cita mudah-mudahan terlaksana ya. Masih noise kayaknya tuh Bunda Mila. Masih ya? Ini udah bagus nih Bunda Mila. Masih ya? Tapi suara saya balik lagi flashback. Ini udah bagus nih Bunda Mila. Oh iya, masih doubling Bunda Mila. Matiin dulu deh. Selamat malam Pendeta Eden. Assalamualaikum. Ya, silakan Bang Ferry. Iya Pendeta Eden. Pendeta Eden, Assalamualaikum. Kayaknya dia tidur Bang. Tidur kayaknya. Oke siap, lanjut. Surma Munto, selamat malam. Assalamualaikum. Surma Munto. Oh pada tidur ini. Lanjut Bunda Mila, mungkin udah nggak ada blink. Coba diperbaiki dulu Bunda Mila. Kak Rasa, selamat malam Kak Rasa. Assalamualaikum. Salam. Iya, dari Muslim apa Kristen Kak Rasa? Ateis. Oh ateis. Gak apa-apa ateis juga. Gak apa-apa ateis. Gak apa-apa ya. Oke. Diam. Ateis itu apa ya Bro Rasa? Yang bingung sama Tuhan. Ateis bingung sama Tuhan. Kalian itu aneh loh. Percaya aja ada yang buat bumi dan langit itu. Oh jadi bumi dan langit itu nggak ada yang ciptakan ya? Apa yang ciptakan? Nggak ada yang ciptain gitu ya? Ya siapa yang ciptain? Enggak, menurut kamu nggak ada? Ya siapa yang ciptain? Ya sang pencipta lah. Ya siapa? Kalau di Al-Quran ya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Bang Handi maaf. Kasih tahu sama yang ateis itu lebih Secret of Al-Quran. Saya nggak tahu ada terjemahan Indonesia apa enggak. Ini bagus banget ini. Jadi hampir ringkasan Al-Quran tapi dalam bidang sains dan lain-lain. Percuma Bunda ini ateis buta huruf. Enggak Pak. Percuma. Ateis biasanya ngomongnya cerdas, filsafatnya boleh lah. Tapi ini kan nggak ada, ateis doang. Belajar dulu ilmu komunikasi, terutama filsafat, baru lu ateis. Kalau gini caramu ateis kan benar-benar lu blow on. Terus yang pinter kayak mana? Pinter itu seperti kalau pinter ya ukurannya pinter nih. Pinter itu
malam gini lu bangunin ayah ibumu, tanya dia, Bu kenapa saya blow on lu lahirin gitu loh, coba lu tanya ya Pak. Orang pinter butuh orang blow on nggak? Orang pinter itu ya kayak lu nih, lu bangunin bapakmu sama ibumu, lu protes ke ibumu, bilangin ibumu kenapa lu lahirin gue jadi blow on gini gitu lu. Coba sekarang gue perintahnya sekarang bangunin orang tuamu, tanya dia kenapa lu lahirin gue blow on gitu. Oke? Udah, saya kasih waktu 5 menit. Ateis mau ikut tren ya. Keren ateis. Nggak bertuhan. Iya, nggak pernah ada dari zaman dulu juga. Udah, bangunin ibunya, tanya. Bangunin, Bu kenapa lu lahirin gue blow on gini gitu loh. Tunggu ya jawabannya nanti. So ateis. Disapa dulu tamu baru, Bang Gali, Islam atau Kristen? Malu dia mengakui Tuhannya. Malu. Iya, Masa Bang Tuhan Gali? dibunuh? Disalib. Malu dia tuh. Bang Gali, Islam atau Kristen? Bang Gali. Ya berhala. Udah lanjut Bunda. Bunda Rahma. Jadi tadi tuh sebenarnya dia Kristen, cuma ngaku-ngaku ini ateis. Ateis ditanya apa itu Orang blow on ateis. butuh orang pintar nggak? Kagak. Kamu nggak butuh orang blow on, kita nggak butuh orang blow on itu ya blow on aja. Lu udah bangun nih orang tua lu. Butuh orang bodoh nggak? Lu udah tanya nggak orang tua lu kenapa lu dilahirin blow on? Udah. Orang pintar butuh orang. Dibilang lu tanya orang tua lu dulu. Gua kick aja lu. Jadi kalau orang ateis tuh mati, dibuang aja ke laut atau dicampakkan kemana kek, kan? Usah dia di ini. Enggak, orang ateis itu dia maunya itu kalau semua bisa dilihat dengan kasat mata baru percaya. Tapi dia nggak bisa membayangkan ya. Masa dia akui bahwa dia anak orang kedua orang tuanya? Dia kan nggak lihat waktu dia diciptakan. Waktu emaknya sama bapaknya masuk kamar kan dia nggak lihat. Berarti dia nggak percaya dong kalau bapak ibunya itu adalah ibunya. Nah itu ateis kayak gitu. Jadi ateis itu tidak punya bapak ibu, dia nggak percaya kalau itu ibu yang melahirkan dia. Itu suaminya ibunya, nggak percaya dia karena dia nggak lihat waktu dia dibuat. Nah ateis kayak gitu, enak kan dikik balik. Makanya lu blow on aja lu. Kedua ateis juga itu nggak punya akal, karena akal kan harus dilihat. Akal kan nggak bisa dilihat. Nah sesuatu yang nggak bisa dilihat dia nggak percaya, artinya dia nggak punya akal. Benar-benar dia blow on. Nah gitu. Ya kan dikik balik lu. Makanya lu jadi ateis. Belajar ilmu komunikasi dulu, belajar ilmu filsafat dulu. Kayak gini lu ateis, blow-nya gak ketulungan, malu-maluin aja lu. Ateis itu orang yang paling bodoh. Orang malas beribadah, malas nggak mau terikat, dia bebas. Orang mau hidup bebas itu ateis, nggak ada aturan, nggak ada ikat nggak ada aturan mengikat dia. Maunya hidup bebas tuh, ateis tuh mau hidup bebas. Mau berzina, mau apapun itu ya, nggak ada aturan hukum dosa ininya, hukum pahala dan dosanya nggak ada. Orang Tapi bebas kadang tuh. suka sok-sok ini Bunda Rahma, suka sok-sok kayak orang pinter, tahu sains, tahu apalah, nggak juga ilmunya, nggak percaya saya. Justru di Quran itu sainsnya banyak kan? Ya, tuh kata netizen juga gini, Tuhan aja ngajak berpikir biar kalian bisa belajar. Pinter. Pinter dia. Ayo lanjut. Ateis kayak gini sebenarnya dikasih kerjaan tuh jadi tukang kali sungur aja udah. Ateis itu orang males. Orang mau hidup bebas. Ya. Iya Bunda, ateis itu kebablasan berpikir. Tapi strukturnya masih enak didengar gitu loh. Ateis luar negeri enak diajak diskusi. Enak, nyambung gitu loh.
Tapi kalau ateis itu naik pesawat terus pesawatnya itu oleng kan, oleng. Kira-kira dia manggil siapa ya? Siapa dia panggil tuh? Dia bilang, oh kursi, oh kursi. Oh, dia enggak bilang, oh my god, oh my, apa my, oh my kursi. Apa sih kalau kursi, lupa gua. Oh my. My chair, my chair. Ya, kayak gitulah. Atau dia panggil mamanya, oh mama Dia nggak bisa, dia nggak punya mama. pesawat jatuh. Dia nggak punya mama, orang dia nggak percaya mamanya karena dia nggak lihat mamanya buat dia. Ateis begitu. Oh, Pokoknya itu ateis, kalau nggak bisa dilihat dengan kasat mata, nah dia nggak percaya. Iya kan naluri otomatis kalau ada sesuatu yang akan menimpa kita kan pasti ya Allah, ya Allah. Ya kan? Nah kira-kira dia panggil siapa itu ya? Enggak ada Tuhannya kan, orang ateis tidak mengenal Tuhan. Ya paling bilang, oh my monkey, gitu. Oh monyetnya. Nah. Ya Allah ya Rabbi. Suka aneh-aneh ya, suka cari-cari. Kadang-kadang cari sensasi. Kalau di sini tuh cari sensasi yang kayaknya paling hidup nggak ada lagi akhir dari kehidupan. Itu yang mereka Ateis percaya. itu orang paling malas, Bun. Orang yang tidak mau terikat dengan aturan itu ateis paling malas dia. Nggak mau hidup bebas. Nggak mau ada aturan, nggak ada aturan yang mau mengikat dia kan. Jadi kalau mati dia dicampakkan ke laut aja. Jadi kalau mati dia dicampakkan ke laut. Halo, selamat malam Bang Heru Jargon, Islam atau Kristen? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Mau nitip salam buat Bang Handi aja. Bang Handi monitor. Iya. Itu Bang Heru. Gue lagi balas WA-nya Bu Mila. Oke. Ya. Semangat Bang Handi dari Kediri. Waduh sampai wong Kediri tuh. Enggak di mana di Mas? Kayak pernah ke Kediri aja Bang Handi nih lah. Ya aku Kediri, aku berapa tahun di Kediri? Lama aku di Kediri Mas. Di mananya tuh Bang Handi? Ya. Kalau Bang Handi ini mungkin tidak pernah ke Kediri. Kalau saya sering ke Sulawesi, Makassar misalnya, Sopeng misalnya, Sidrap misalnya. Oke, Di Bang, Kediri. apa yang disampaikan Bang Heru? Di Kediri itu aku dulu pernah di Badas, Banyakan. Bandara tuh Bang Handi, bandara. Iya. Gampang Rejo, Grogol, Gura, Kandangan. Mantap. Mana sih Mas? Kalau aku nih pasnya di Ngadiluih. Ngadiluih. Ngadiluih masuk desa opo kok? Selatannya kota Kediri. Oh masuk itu di Kepung. Berumbung. Jauh Bang Handi. Selatannya kota Kediri pas selatannya. Ngasem, di Ngasem, bukan? Bukan, Ngasem tuh kabupaten ya. Kalau ini selatannya kota. Ya wes lah. Udah Bang Andi, selanjutnya buat semuanya apologet Islam sehat selalu. Amin. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Selokera. Izin turunkan ya Bang Heru. Oke. Selokan. Iya gue pikir udah ngantuk kan. Gue bilang selokan. Namanya orang selokera ada bilang selokan. Nah, pada aja kalau membaca. Selokera. Pengaruh nggak ada oten. Pengaruh ngantuk Bang ya. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Malaysia. Oh, Malaysia. Apa kabar Upin dan Iping, Bang? Upin dan Iping. Alhamdulillah. Udah besar sekarang nih. Udah besar. Lanjut. Kalau saya selalu ikuti rancangan ni diskurs antara debat agama ni. Saya selalu tonton Bananda,
Jonathan Sniper. Lepas tu Ustaz apa lagi satu? Ustaz Tahta. Apa nama? Oh tak. Selalu yang saya nontonnya Abang Zoma lah. Masya Allah. Boleh. Tapi awak tidak berpusing-pusing kan? Saya nak cakap Indo, saya tak faham sebab saya Malaysia Kelantan dekat dengan Thailand. Tapi paham kita cakap Malaysia paham. Awak paham. Yalah, saya akan bercakap lorak itu apa ni, guna bahasa Malaysia lah sebab tempat saya tu jauh dekat sempadan dengan Thailand tu. Kelantan pernah dengar negeri Kelantan di Malaysia? Tapi Kelantan paham. Tahu. Gimana kalau? Tahu Pak. Kelantan di sana itu banyak laskar tak berguna. Udah pensiun. Tuh Bang Andi ada muridnya tuh Bang Andi, Bang Mangrove. Apa yang ingin disampaikan Pak? Saya Emang lu pikir SMP? Saya nak bertanya lah. Bertanya. Silahkan. Ya, macam ni. Bertanya itu Palembang. Selalu saya dengar dalam disku ni perbahasan tentang apa ni? Dia orang Kristian ni guna yang selalu dengar kita dia orang ni kita apa ni Lukas, Matius, Yohanes. Tapi saya jarang dengar dia guna kitab Barnabas. Orang nggak kenal mereka Barnabas, nggak kenal. Barnabas nggak diakui. Jadi persoalan saya, kenapa dia orang tak gunakan sedangkan setahu pengetahuan saya ni ada juga kitabnya Barnabas itu je lah saya nak tanya ya. Coba kita tanya Kristennya deh. Mangrove. Assalamualaikum semuanya, berjumpa lagi sama Ustaz Sugi. Iya, Mangrove ditanya, orang Malaysia nanya, kenapa tak guna Barnabas kah? Kamu Kristen, kenapa tak guna Barnabas? Kenapa? Ya Bang, di Malaysia itu karena tak cakap, karena tak ada. Makanya munculnya cuma Matius, Markus, Lukas, karena tak ada lah. Kamu macam mana? Nggak ada, bagaimana bisa cakap? Bermakna dalam agama kamu tidak menyeluruh lah. Mana pakai yang tertentu saja, tidak ambil semua kitab-kitab belajar. Kau macam mana? Ya macam mana ya, Bang siapa namanya Bang Sherlock, kok Sherlock ya? Sherlock itu di sini mapnya siapa namanya? Selokera, Mangrove. Selokera. Selak kera tu nama pena saya, nama saya Muhammad Alwi Daud. Bang, begini Bang, Abang tak cakap lah. Kalau di sini Kristennya itu ada Katolik. Tak tahu kalau di Malaysia, tapi kalau di sini ada Katolik, ada Protestan, banyak denomnya. Anda harus naik di Komal ini, belajar juga dari Pak Ustadz ini. Tanya dulu, baru Abang tanya pada saya. Abang tanya sama saya, Abang tak paham, nanti ramai ini udah Komalnya udah setahun sama saya, kami nggak sepaham ini. Bagaimana Anda bisa cakap sama saya? Lama Bang, ini nggak gampang Bang. Tanya Bunda ya, itu, Pak. Bunda Rama Pak. itu masternya itu. Pak Selo, oke ya Pak ya. Ya, saya. Salam, bukan salam ya. Salam saya sama Upin Ipin ya Pak. Salam saya sama Kak Ros. Kami suka tengok tuh Pak. Upin Ipin, Kak Ros sama si siapa tuh? Setahu saya rancangan Upin dan Ipin ni diharamkan di Pulau Bali. Saya pun tak faham kenapa dengan dia orang dah apa ni dah belak dah tak bagi masuk dah Upin Ipin di Bali. Pak itu kita cakap di belakang layar Pak, di belakang layar ya tentang itu ya Pak ya. Udah ya Pak ya. Okay. Terima kasih. Udah naik. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah ya Pak. Oke, thank you. Kamu Mangrove, kenapa Mangrove? Silakan Mangrove. Saya baru pulang kerja setelah 2-3 jam ini baru nyampe. Gimana? Ayo tap layar ini. Robert. Mangrove, kenapa kau belum sadar-sadar juga menuhankan anak orang? Sadarlah kau. Mangrove. Mangrove makan babi ya? Saya makan lah, tapi saya makannya di restoran Cina-Cina. Nah, boleh saya Kalau cerita di sedikit luar- tentang babi, boleh nggak? Di luar aku tak makan, kalau di luar aku tak makan, kalau babinya nggak bersih aku tak makan. Gimana tahu babinya bersih? Kalau babi hutan aku tak makan, kalau di restoran Cina itu namanya samcam. Nih dengar, saya cerita sedikit ya. Itu babi pertama, itu binatang yang paling kotor yang diciptakan sama Allah. Itu satu. Mungkin kalian nggak percaya. Kedua, yang cacing pita oke, sudah dipanasin sekian derajat bisa hilang. Yang ketiga, dia muntah dia makan lagi. Nih dengar nih, lagi makan nggak? Kalau lagi makan lebih bagus jadi muntah sekalian. Dia makan, muntah, dia makan lagi. Dia pup tuh Dia dia makan tuh nya. Oke? Nah, ini yang lebih penting. Kalau ayam pejantan cari betina bagaimana caranya? Dia kejar kan sendiri kan? Dia berantem sama-sama penjantan, bener nggak? Nah, kalau babi, Sangat betul sekali. kalau babi, tapi kalau babi, dia bersenggama dulu sesama lelaki, sesama pejantan-pejantan, baru dia bersenggama sama yang perempuan, sama yang betina. Tuh. Astagfirullahaladzim. Itu kan mungkin ya ada LGBT ya? Tuh, buka Google. Jangan terlalu terbuka umumnya Bunda. Saya boleh mau sumpah apa aja boleh. Ya sumpah Quran lah yang paling ini. Itu benar kenyataan. Jadi ini binatang sebenarnya diciptakan Allah bukan buat dimakan. Lihat lehernya, nggak ada dia leher untuk dipotong. Dia itu memang khusus untuk orang sains, untuk pembuktian karena dia punya vein tuh urat-urat atau jalur-jalur darah tuh mirip manusia. Makanya diciptakan supaya manusia kalau meneliti dipakai babi, bukan binatang yang lain. Tuh. Jadi masih mau makan itu yang sudah bersenggama sama laki-laki terus baru sama betina gitu. Ya, Tapi gue mau nanya, kalau menurut Sira, gue mau nanya dulu Bu Mila dulu. Bu Mila, kenapa anak babi itu kalau jalan sama emaknya, anak babi nunduk? Kenapa? Dia malu. Nggak, mungkin malu, mungkin nggak bisa jawab. Malu karena emaknya babi. Iya, jadi ya. Ya udah Mangrove, lanjut Mangrove. Lu jauh nggak usah lah makan babi lagi dah ya. Jadi di sini pelan-pelan orang tuh sudah mulai void tuh, sudah mulai diberitakan seperti rokok lah, diberitakan bahwa ini begini penyebabnya, begini akan timbul seperti ini, akan timbul seperti itu. Di Indonesia aja yang kadang-kadang dibodohin terus biar laku tuh restoran Cina, restoran siapa lah yang jualan itu. Kalau di sini mah udah enggak, orang udah mulai pinter. Tuh. ya menurut Sira itu kalau unta nomor 1, babi nomor 4. Tapi lebih mengenaskan kalau unta dimakan daging itu nggak boleh bagi Allah, nggak boleh, itu haram bang. Apalagi pipise itu maksudnya. Jadi kita saling kontrol. Kalau di iman saya memang udah di Kristen itu free will, jadi semuanya itu udah bebas, tidak ada masalah. Ya itu kan aturan kalian, bukan aturan dari Bible. Mana Itu di Bible dari bilang? Yahudi, dari tanah. Siapa bilang Yahudi di sini tidak makan babi? Dia ngikutin Torahnya dia. Kalian kan pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Ini Mila dengar kalau Mila. Kamu kalau ke Bungurasi bisa ada nama Bismillah, itu Jakarta Surabaya ya. Kamu dengar ya, fokus jam 2 nih. Itu kalau aku nih Kristen orang Indonesia. Pengikutnya Kristus, bukan pengikut Yahudi. Itu Bang, Torah itu ada berapa hukum Torah itu, Misfar itu ada sekitar 613 itu.
berlakunya keseluruhan kepada Yahudi. Kamu harus belajar seperti Bang Malaysia itu. Kamu belajar dulu. Oke, Boleh saya bertanya tanya, kepada kalau saya, memang tapi pengikut kalau kamu Kristus, menyamakan saya dengan Yahudi, hold on. Sebentar. Kalau memang pengikut Kristus, mana buktiin kalau Kristus itu ngajarin makan babi? Tunjukin sama saya. apa yang keluar, saya di luar nih Bang, nggak bawa Alkitab loh. Saya cuman ada Ustadz Sugi sini, saya naik lagi. Tadi sudah pamit beliau. Jadi apa yang keluar dari hati, dari dalam tubuh itu baru haram. Tapi apa yang dari luar masuk ke dalam tuh terserah, karena itu masuk ke perut dan dibuang lagi ke jamban. Itu ada ayatnya, silakan dicari di komputer kalau ada, biar cepat. Enggak, bisa-bisanya pendeta itu ngelabuin ininya. Ya, abang kan tanya kepada saya, makanya saya jawab seperti itu. Abang, ibu-ibu kok abang, Mang Rob, sadar. Oh, ya. Maaf. Halo Pak Mangrove, saya masih ada Pak Mangrove. Alhamdulillah, bosku masih nongol ini. Jadi gini Pak Mangrove, kalau memang ayat itu Yesus menghalalkan babi, apakah setelah Yesus ngomong begitu para muridnya rakus sama babi? Tidak. Bahkan kalau Anda lihat dalam kisah para Rasul 10 ayat 10 dan seterusnya, ketika Petrus dinampakkan kain yang berisi tentang binatang-binatang yang dinajiskan, apa kata Petrus? Tidak Tuhan, aku tidak pernah menajiskan diriku. Aku tidak pernah makanan-makanan yang kotor, yang dinajiskan. Loh, artinya ucapan Yesus yang mengatakan bahwa bukan setiap masuk yang masuk ke mulut itu yang menajiskan, tetapi yang keluar itu tidak dipahami oleh para murid bahwa babi jadi halal. Tidak ada seperti itu. Kita lihat aja faktanya seperti apa para murid. Apakah dia makan babi, rakus babi? Ternyata tidak Pak Mangrove. Jadi alasan Anda nggak tepat itu. Lanjut Mbak Mila, saya nimpalin itu aja. Betul sekali Bang Sugi ya. Bang Sugi ini sebenarnya orangnya paling baik, saya paling mengagung-agungkan beliau karena memang etikanya sangat luar biasa. Yang pertama saya bilang Bang, tapi boleh menjawab. Saya harusnya percaya, tetapi harus ada dalilnya untuk membenarkan itu. Kalau di luar Alkitab saya tidak akan menyetujuinya, tidak approve sama sekali. Gitu Bang. Itu tadi yang saya kutip Alkitab, kisah para Rasul. Iya bunyinya para gimana? Rasul 10 ketika Petrus dinampakkan kain yang berisi tentang binatang-binatang itu. Coba kita baca ya, ayat 10 seingat saya, kisah para Rasul. Nah ini, ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan tiba-tiba ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu haram dan yang tidak tahir. Tuh dia. Artinya apa? Nah, kan gitu jadinya kan. Artinya ketika Yesus menyampaikan kepada orang-orang Saduki itu, bukan setiap yang masuk ke mulut yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dan dibuang ke jamban itu yang menajiskan. Ya, itu para murid tidak memahami. Sebagaimana Kristen. Gitu loh. Nah, faktanya apa? Faktanya para murid nggak ada yang makan babi. Gitu loh. Betul. Jadi saya tadi maksudnya itu kami ini berdiri di belakangnya. Pengikutnya itu kami ini belakangnya, bukan paling depan. Yesus tengah-tengahnya. Yesus datangnya untuk menggenapi. Dan ayat itu kami kutipnya tuh membenarkan itu. Bukan kami ikut Yahudinya, ngapain? Kami tuh dikasih 10 hukum perintah Allah. Itu nggak ada tanda larang makan babi, semuanya terserah. Tinggal mila-mila aja. Itu Bang. Ya artinya Anda bukan pengikut Yesus kalau begitu.
Sekarang tanya nih Bang, saya tanya Bang. Bentar, Bang, bentar, saya tanya sebentar. Bun, izin Bun. Dia sebut tadi 10 yang disebut Yesus. Ketika seorang murid bertanya kepada Yesus, guru yang baik, kata Yesus, kenapa kau sebut aku baik? Hanya satu yang baik, itu Bapak di surga. Nah, pertama yang harus kau lakukan, jangan membunuh. Ini kan 10 yang ke bawah itu kan, jangan membunuh. Nah, sadisnya, sebuah sadis ya, ironisnya yang kau imani sebagai karya keselamatan itu dengan membunuh. Ini, hukum pertama yang diucapkan Yesus itu jangan membunuh. Sayangnya pembunuhan ini, ya, membunuh yang kalian anggap Tuhan ini sebagai karya keselamatan. Padahal larangannya kan jangan membunuh. Di dalam perjanjian lama pun tertulis, jangan kalian membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus kalian katakan dia suci, tidak ada dosa. Malah kalian jadikan korban. Dan kalian anggap itu sebagai karya keselamatan. Inilah aku bilang ya, kalau kita baca Bibelmu itu membagongkan saudara ya, Mangrove ya. Sorry menyori ya, gitu keadaan di Bibelmu. Kata Yesus jangan membunuh. Tapi apa kalian imani pembunuhan sadis ini berdarah-darah ini sebagai suatu karya keselamatan? Silakan, Mangrove. Brother. Ya itu pertama saya menjawab itu bahwa yang pertama untuk membunuh itu memang harus terjadi karena kehendak Allah itu sendiri, Sang Bapa. Kenapa mengutus anaknya? Itu udah hukumnya, itu hak program, itu kehendak Allah sendiri, bukan kehendak manusia. Kasih saya data, Mangrove. Kasih data. Saya boleh cari di sini ya, boleh, mau nggak? Apa Tapi itu? saya keluar dari aplikasi dikit, boleh nggak izinkan saya? Ya jedalah sedikit. Di mana keinginan Bapak untuk membunuh Yesus? Kasih data dong. Bentar, saya cari ya, boleh ya, nggak apa-apa ya. Boleh Bang, silakan. Oke, biar ada dalilnya. Bunda Rahma, mereka nih kayak makan buah si malakama. Bunuh Yesus. Dia bilang berdosa, nggak bunuh Yesus. Ya, dia punya Nggak dosa, ditebus. nggak tebus. Jadi gimana itu Serba begitu? salah. Kasihan, serba salah mereka. Kasihan. Dan si abang ini dari denom mana ini? Saya punya teman Advent, nggak makan babi katanya haram ada di Bible. Nah itu gimana tuh coba? Dari sama-sama dari Bible loh. Biar dulu dia berseluncur mencari di mana Bapak menginginkan kematian Yesus. Aneh. Ya, Filipi 2, Bunda, tolong dibaca Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Bapak yang menginginkan kematian Yesus. Coba baca Filipi. Mana Bapak menginginkan kematian Yesus? Dibaca dulu. Bacalah. Saya nggak bisa lah, saya di sini satu ini aja. Baiklah, karena kau orang baik, diskusinya kondusif, ku baca, ku carilah. Berapa? Berapa Bang? Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Kau diskusi di jalan, di tengah jalan. Oh, kau kelindas mobil lo. Gak di jauh-jauh dari pom bensin, di pom. Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Tulisannya si Paulus ya, surat-suratnya si Paulus ini kau imani ya. 7, 8. Itu kalau nggak salah telah mengosongkan dirinya itu loh Bunda. Iya, Rupa mengosongkan manusia. diri. Yang saya minta itu keinginan Bapak untuk membunuh Yesus. Kan kau bilang sendiri, Bapak yang mengirimkan anaknya. Gimana itu keinginan Bapak untuk membunuh anaknya? Ketika Yesus dibaptis, apa kata Bapak dari atas tuh, dari langit? Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Bapak berkenan kepada Yesus. Kok sampai kalian mengimani dia dibunuh, dijadikan tumbal? Gak mungkin lah dia hinakan anaknya ditumbalkan. Nah yang dikasihi kok masa ditumbalkan? Gak ada di sini Bapak menginginkan kematian anak yang dikasihi. Gak ada Bang. Makanya Yesus itu diselamatkan. Yang dibunuh itu, yang disalib tuh Yudas yang berkhianat. Oke Bang Rob ya. Jeda lagi kan dia. Astagfirullahaladzim. Oke, siapa kamu baru dulu Bunda? Mohon maaf, Bang Robert, Islam atau Kristen Bang? Bang Robert, monitor.
Nggak ada jawaban jadi berhala. Oke, dilanjut Bunda. Bunda Rahma. Ya, masuk. Gimana? Siapa? Siapa? Itu ku bilang di sini tidak ada Bapak menginginkan kematian Yesus. Malah di Kisah Para Rasul karena kesalehannya doanya didengarkan. Jadi kalau kita baca Biblemu itu jeda lagi dia. Apa yang kau cari kah? Kau cari apa, Mang Rob? Jangan kau cari kutu malam-malam Mang Rob. Oke, Bang, ya silakan Bang Ferry. Oke, Bang Rosman Boy. Dibuka mic-nya, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, ini lagi diskusi sama Bang Rof, Bang Rama. Di dulu sebentar ya. Ya, oke. Makasih Bang. Mana Mang Rob? Keinginan Bapak membunuh Yesus mana? Ini boy Kristen atau apa itu? Islam Bang, Islam. Kamu punya friend ya, minta bantuan ya, telepon temanmu ya, kamu minta bantuan ya. Bukan masnya dibantu, bukan lah. Jadi gini loh Mang Rob, ajaran di kekristenan itu Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia harus mati terkutuk. Itu enggak ada seperti itu doktrin Bapak Gereja. Kalau kita masuk ke data-data, di mana Bapak menginginkan kematian Yesus? Katanya Yesus dinubuatkan turun ke bumi untuk bunuh diri. Kalau dia udah tahu bahwa dia akan mati terkutuk, kemudian dia diturunkan lagi, kalau bukan dia bunuh anak kesayangannya, dia bunuh diri, toh? Bunuh diri. Nah, nggak ada seperti itu kan di Biblemu. Berarti imanmu tentang kematian Yesus sebagai menebus dosa itu nggak ada. Bukan, pertama saya mengatakan, ini saya mau menjawab bahwa Alkitab itu sangat struktural dan itu sangat tidak ada Alkitab dari agama manapun mengalahkan itu ya, Alkitab itu sendiri ya. Kalau kita lihat dari awal penciptaannya udah jelas. Yang kedua, menurut saya itu di Quran itu menurut Isa itu saya mengamati bahwa itu salah tafsir, kesusu, buru-buru, gupuh. Saya tidak ke Isa ya, saya membahas Yesus. Ya. Di dalam Bible itu, di mana Bapak menginginkan kematian Yesus? Itu dulu kok cari, saya mau cari data, kamu teror terus suruh cepat-cepat kan gak enak. Gimana sih? Saya kan pelan-pelan aja bos. Oke pelan, carilah di mana Bapak menginginkan kematian Yesus. Saya harus cari dapat dulu. Saya kalau nggak dapat nggak puas. Saya Bunda Rahma ini memang sebenarnya jual telur puyuh. Bentar. Ya silakan cari datanya dulu Bang Ruf. Oke, Bang Rosman Boy, ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan? Silakan tafadhal insyaallah. Enggak, cuma mendengarkan gimana gitu Pak. Oh maaf kalau untuk mendengarkan nyimak aja di bawah ya Bang ya. Soalnya ini untuk dua room ini untuk Kristen. Ya saya izin turunkan ya Bang ya. Siap. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bunda, Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Ayo dibuka, nanti lupa lagi. Yohanes, baik. Karena Mangrove ini diskusinya kondusif, baik dia dari sejak zaman purbakala sampai sekarang. Kita ikuti aja ya. Yohanes. Mantap. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. 6, 38. Oke. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Apa kehendak Bapak? Adakah kehendak Bapak untuk membunuh Yesus? Mana? Kasih saya data. Kehendaknya itu untuk seperti yang tadi Bunda menarasikan. Kalau baca selanjutnya dari semuanya nanti bisa panjang lah. Besok di mana kehendak Bapak membunuh Yesus? Kau kan bilang Yesus sudah dinubuatkan, Yesus harus mati. Kalau nubuatkan kan harus di perjanjian lama. Saya bisa nubuatkan nanti Anda sendiri bingung karena tidak ada. Di mana itu Bapak menginginkan kematian Yesus? Mana?
Ya itu ayat kalau di perjanjian baru itu Bunda, kalau bernubuatan di perjanjian lama. Enggak ada di sini. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kan mengutus. Mana dia kehendak Yesus Mengutus turun itu ke bumi untuk untuk dibunuh? kehendaknya itu untuk harus itu terjadi, bukan karena tadi Bunda Wirama bilang kenapa dibunuh, ini 10 hukum perintah Allah harus membunuh. Siapa yang membunuh? Itu memang harus terjadi, keadaannya memang harus seperti itu. Ya di mana datanya dia harus dibunuh? Bapak harus membunuh Yesus mana? Malah dia anak yang dikasihi kok. Malah Bapak berkenan kok. Ketika Yesus dibaptis, engkau anak yang kukasihi kepadamu, aku berkenan. Masa orang berkenan langsung dibunuh gitu katamu? Maksudnya diutus datang untuk mengalahkan maut itu. Nanti saya kasih dalil, kasih lagi maunya. Mengalahkan maut, keinginan Bapak untuk mati, Yesus ini mati. Mana itu? Seperti yang kau iman itu? Iya, untuk kalau nggak keinginan Bapak, untuk apa Yesus datang kalau nggak tidak terjadi seperti itu? Masa keinginan manusia ada, manusia yang datang dari Allah sendiri ada nggak ada? Ya mana keinginannya, kasih saya data. Satu itu ya, sebentar saya nanti keluar lagi nih, waduh. Ya, karena kau memang nggak ada datanya Bapak menginginkan kematian Yesus, walau kau cari sampai lebaran monyet nggak ada. Karena memang tidak ada nubuatan Yesus itu turun ke bumi, diutus ke bumi untuk mati terkutuk, nggak ada. Saya kasih nubuatan, ayat nubuatan atau ayat yang mana lagi yang bisa validasi dengan ayat tadi? Mau? Terserah. Apa yang kau bisa lah, kasihlah ke aku apa yang kau bisa. Ini nubuatan, bentar saya cari. Kasih. Berarti Tuhanmu dinubuatkan ya? Tuhanmu dinubuatkan. Sebenarnya mereka nih kalau mau pakai akal sedikit aja, itu pasti udah bilang bahwa memang Bibelnya ini bukan wahyu dari Tuhan. Yeremia 23, Bunda Rahma, tolong dicek. Yeremia 23 ayat 3 sampai 4. Ya, oke ya, izin ke Yeremia. Yeremia berapa, Bang? Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Mau dibuka share screen Bunda atau gimana? Nggak apa-apa. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut lagi, tidak hilang, tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Di mana di sini? Dinubuatkan untuk mati terkutuk di tiang salib mana? Yeremia 23 ayat nomor 5 sampai 6. Salah baca itu, Bunda Rahma. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah Yesus Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan kebenaran. Di mana Yesus jadi raja? Perasaan dia diuber-uber. Mana Yesus jadi raja? Ia akan memerintah sebagai raja. Kapan Yesus jadi raja? Ayo deh, kapan? Yesus itu gelarnya raja. Yang tunas Daud itu keturunan Daud dari suku Yehuda. Di mana dia jadi raja dulu? Itu perasaan dia uber-uber. Mana jadi raja? Kerajaannya apa? Kapan dia jadi raja dia? Di uber-uber malah sama orang-orang Yahudi. Pernah dia jadi raja? Saya kasih lagi tentang Yesus ada raja, gelarnya sebagai raja, saya kasih ya. Raja palsu kali ya Bang ya? Pernah jadi raja perasaan? Saya kasih dulu datanya biar nggak liar-liar. Nubuatan Yesus itu untuk mati terkutuk mana? Untuk mati di tiang salib menebus dosa mana? Itu yang tadi saya kasih lah, itu iman Kristen itu saya udah tahu, Bunda Rahma aja kurang ngantuk udah.
Enggak ada, pokoknya enggak ada ya. Kau itu halusinasi. Cuma imani doang kata-kata pendetamu. Saya biarpun aplikasi satu dengan ngantuk-ngantuk tetap saya kasih data dan Ya, sopan. mana keinginan Bapak? Cobalah, mana keinginan Bapak untuk Tadi membunuh Yohanes Yesus? tadi loh. Enggak ada di situ. Ih, kau ini gimana sih? Enggak ada. Malah di perjanjian lama itu apa perintah Tuhan tuh? Jangan kalian membunuh orang yang tidak bersalah. Kalian mengimani Yesus itu tidak ada dosa suci. Tapi konyolnya kenapa kalian imani pembunuhan Yesus ini sebagai suatu karya keselamatan? Karena kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Ya mana kehendaknya itu untuk membunuh Yesus di tiang salib terkutuk, mana kehendaknya? Mana kehendaknya itu, kehendak Allah itu, kehendak Tuhan untuk membunuh Yesus? Tadi sudah kasih loh itu. Gak ada Bang, kau ini gimana sih? Jujurlah Bang, mana kehendak Allah, kehendak Bapak untuk membunuh Saya Yesus cari di tiang lagi salib? biar compare. Saya cari lagi biar compare ya. Cari kau sampai ini Lebaran. Saya kasih sama aja bilang cari sampai monyet gitu kan. Cari. Ntar saya cari biar ini di bawah juga tahu, nggak apa-apa. Keinginan Bapak untuk membunuh Yesus, apalagi dibunuh secara terkutuk ya. Coba carilah. Bang Mangrove, boleh tanya sesuatu nggak nih? Nggak kedengeran ya dia? Dia lagi menyelam, cari data. Sampai kapanpun gak ada itu Bapak menginginkan begitu, kematian Yesus. Naik kau ini siapa nih? Banyak Oten mulai berkeliaran Oten ya kalau udah menjelang ini nih. Kang mainan. Naik yuk. Tukang mainan. Namanya tukang mainan loh. Kang mainan. Yesus itu Tuhan kita semua, pret. Naik yuk. Di dalam Bibelmu itu, Yesus tak satu pun kata-katanya dia itu Tuhan, mengaku Tuhan. Yang ada itu Yesus Nabi, Yesus hamba, Yesus Rasul, Yesus imam, Yesus guru, Yesus utusan. Kok maunya kalian itu menganggap dia Tuhan? Nggak ada narasi di Bibel itu Yesus Tuhan. Kenapa nih kalian ya? Kebalik-balik otaknya nih Kareste. Banyak kan makan babi. Apakah Gurunda monitor? Iya ya, ditutupi otaknya lemak babi kali ya. Mangrove, kau kemana? Lama kali kau menyelami. Ya, kau menyelam gitu. sampai di mana Tuhan menginginkan kematian Yesus? Ayo. Terlalu kesusu, buru-buru, susah nyarinya, takutnya Memang diturunin. memang nggak ada. Udah ngaku aja. Susah-susah Saya amat. takutnya kau itu terlempar kalau terlalu lama nyelam. Iya, takut Sekali-sekali naik ke permukaan gitu loh. Nanti kok kelelep. Lawori. Tanya yang lain lagi, saya tunggu yang mau bertanya, silakan. Saya tunggu yang bertanya. Saya mau tanya sama Bang Ruf ini. Bang Ruf sebentar. Bunda Rahma. Angkat tangan dulu, bilang nggak ada. Angkat tangan dulu, Bang Rob. Bilang nggak ada tapi Bunda. jangan gitu lah, itu namanya menghakimi orang itu Bunda. Anda Bilang tuh- aja nggak ada. Saya Silakan. bilang ada, cuman kesusu kayak. Ada. Cari kalau ada, Nggak ada. cari. Saya kasih $100 kalau ada. Saya kasih $100. Janganlah, saya bukan ini minta-minta, saya nggak butuh yang. Lo bukan minta-minta, itu hadiah. Bunda, rupiahnya berapa? $100 itu berapa? 1.600.000. Kasih ke kita aja, ngapain kasih ke Oten? Ya boleh deh, boleh kasih ke kalian, boleh. Kasih ke kita aja Bunda. Kirim, Bunda. Boleh kirim kirim account. Mantap. Apa Di Victory siapa nih? Mangrove, aku tanya sebentar sebelum mau turun nih. Boleh. Itu ada nggak pertanyaan di hati ya? Ini kok Bible gue direvisi terus ya? Kalau memang itu dari Tuhan, harusnya nggak perlu revisi dong, kayak Quran nggak pernah revisi dari zaman kapan ke zaman kapan. Itu gimana tuh perasaannya?
Saya bantu jawab Sekarang- Bunda. Karena boleh. karena Bibelnya itu menyesuaikan zaman. Bibelnya menyesuaikan zaman. Ya kan Mangrove? Seru. Gimana? Mangrove. Benar Ayo nggak itu? jawab. Coba Mangrove. Begini Bang, kalau revisi itu bukan berarti Bun, bukan Bang. Bunda ini. sorry. Suara boleh kayak laki tapi Bunda ini. Maaf, aku nggak sengaja ya. Nggak apa-apa. Sorry, Enggak, Bang. nggak apa-apa. Enggak, Ya. tenang. Ini apa namanya? Jadi revisi itu kalau untuk kosakata bahasa boleh, tapi konteksnya tidak pernah lari dari perjanjian lama melalui perjanjian baru. Semuanya tetap konteksnya tetap berdiri kokoh. Enggak lah. Siapa enggak bilang? Kita yang Malu-maluin jawaban Sebentar. begitu. Oke, saya jawab dulu ya. Karena Alkitab itu terdiri dari 3 bahasa, yaitu Ibrani, Aramik, sama Yunani. Terus kalau kita lihat dari setiap negara, Yunani itu punya bahasa. Jadi setiap bahasa itu ada penekannya berbeda. Contohnya Yesus sendiri mengatakan aku. Kita harus lihat dari itu. Aku sering bilang aku. Ya kenapa Apa jadi yang bahasa lebar? Yunani? Orang dia bukan orang Yunani. Nih, saya kasih tahu data satu ya, berubah tuh Bibelmu. Tadinya itu tertulis lalat dirubah menjadi nyamuk. Kan beda itu lalat dengan nyamuk. Jauh banget. Tuhan jadi Tuhan. Tuhan jadi Tuhan. Ada kali kok banyak alasan Mangrove. Coba. Yunani dulu bahasa Inggris seperti kayak bahasa Inggris sekarang ini. Yang jelas begini Bang, kalau kita tuh di sini kan seluruhnya mencari keselamatan itu. Keselamatan tuh hanya di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang lain. Di mana Yesus menjanjikan keselamatan bagi karesteng pemakan babi kayak Roman. Mana kasih data. Jadi kita Karena hidup kayak cuma Yesus- sesaat ya. Ya baca tuh di Alkitab. Di mana Yesus? Ya kasih saya baca kasih di mana. Yesus menjanjikan surga bagi karesteng yang makan babi kayak kalian. Ya, Ayo. jadi Yohanes 8 ayat 12 Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Ingat bahasa Indonesianya Menjanjikan hidup. surga, menjanjikan surga Iya. bagi karesteng kayak kalian ini yang makan babi. Ingat, Yesus itu orang Yahudi, tuh haram babi. Tapi karesteng kan, makanan hari-harinya babi. Saya minta data kalau kalian mengaku pengikut Yesus, pentuhan Yesus, mana ajaran Yesus itu kalian akan diselamatkan, dijamin surga oleh Yesus. Karesteng ini, mana? Kecuali gini loh, Bang Mangrove. Misalkan Bunda Rahmat tanya sama hostnya nih, host, kenapa memilih menjadi Islam? Ya kan, dari Katolik, kenapa memilih menjadi Islam? Lalu hostnya menjawab nih, karena janjikan surga. Di mana ayatnya? Di surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah semastaqamu tatanazzalu wala taqafu wa absiru bil jannatil kuntum tu'adun. Nah, itu jelas. Barang siapa mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maka tempatnya surga. Nah, sekarang di Kristen di mana gitu? Tunjukkan ayatnya gitu, Bang Mroh. Nih saya cari ayatnya ya. Kok saya di mute ya? Kenapa ya? Cari lagi, cari Jangan terus. Bunda Rahma nih kalau ngantuk asal pencet tok. Cari, cari kok sampai botak. Cari sampai botak. Cari, menyelam lagi. Kau bang siapa? Lawori, silakan kamu cari juga bang. Di mana Yesus menjanjikan surga bagi kalian ini karesteng. Kalau kami Al-Quran ya, Masya Allah ya Allah. Gimana bang? Orang bernapas saja yang berdosa aja dijanjikan ke Taman Firdaus. Ya di mana itu Yesus mengenal karesteng bang? Kasihlah kami data-data. Orang di luar Yahudi malah dibilangi guk-guk oleh Yesus loh. Mana kalian nih? Kasihan nih. Diludahin tuh di sana, diludahin tuh. Bertobat lagi. Ayo biar nggak lupa Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Nah, kita ke Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang Bukan Bunda Rahma. Waduh, Bunda Rahma tuh aslinya ngantuk ini. Yohanes 3 berapa? Yohanes 3? Itu mau kasih $100.
Yohanes 3 berapa Bang? 26? Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. 16. Oh. Aslinya ngantuk Bunda Rama itu kurang begitu, karaoke ya. Oh, inilah aku bilang karena begitu besar kasih Allah. Bacanya kasih pelan-pelan. Theos, kasih dewa. Bentar, Karena begitu bacanya besar. pelan-pelan Bunda Rama. Nah. Karena begitu besar Kasih kasih Allah Theos, akan dunia ini. kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya menjadi tumbal. Supaya menjadi tumbal. Bacanya yang benar dulu, aja putar. Kayak Gojek aja. Supaya ya, oke. Oh, mute dulu. Orang Batak ya gitu tuh kalau bicara yang ngabur-ngabur. Kau mute dulu. Aku dibilangi Batak. Mute dulu yang mangrove. Bagus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tumbal. Bukan ya. Anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Baca 17. Apalagi? Apa itu hidup kekal? Mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Apa hidup kekal? Memperoleh hidup yang kekal. Baca Yohanes 17:3. Hidup kekal ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. 1 bukan 3. Betul, Allah memang Kristen ada 3, kan 1 aja. Bunda Rama sendiri mengatakan 3. Siapa bilang 3? Di mana di sini Tuhan atau Bapak menginginkan kematian Yesus? Dari tadi itu pertanyaanku tuh. Saya itu bukan Billy, Mikana, jadi saya itu Kristen sejati. Makanya Saya selalu Saya tanya dulu di mana Bapak menginginkan kematian Yesus dengan terkutuk itu? Tadi di saya udah mana? kasih loh, balik-balik. Sekarang kita fokus tadi dulu. Tadi apa? Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Bagaimana Bunda Rama? Anda setuju? ACC apa enggak? Ayo. Apa itu? Setuju apa? Bacanya saya bilang pelan-pelan agar dapat mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya bagi yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Hidup yang kekal? Percaya sebagai apa? Percaya Juru sebagai selamat apa? ya, juru selamat. Di mana Yesus juru selamat? Percaya sebagai Tuhan atau selamat? Bentar, karena Di mana? segala kuasa, Allah memberikan segala kuasanya hanya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Kita validasi dengan Yohanes 1 ayat 3 karena semua dijadikan oleh Dia. Di Ibrani 1 ayat 18, Allah sendiri mengatakan, Saya selesaikan dulu ini. Kau ke Ibrani lagi. Kesini dulu, ini dulu kita selesaikan. Karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan. Sabar dulu Bang, sebentar baru kamu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya sebagai apa? Tuhan dan Percaya Allah. sebagai utusan. Padanya itu huruf apa? Di mana Huruf tertulis besar Tuhan apa dan kecil? Allah juru selamat? Di mana Yesus juru selamat bagi Kareste? Padanya itu huruf Mana? kecil atau huruf besar, Bunda? Aduh, perbaiki dulu gigimu itu. Aduh, kau diam dulu lah. Coba kau mangrove. Di mana Yesus itu dikorbankan? Begitu besar kasih Allah mengaruniakan anaknya untuk menjadi tumbal di tiang salib mana? Itu bukan tumbal, tapi anak yang tunggal ya, tidak ada anak lain. Iya, makanya aku bilang percaya Yesus sebagai apa? Di mana tertulis percaya sebagai Tuhan? Sebagai sang juru selamat, itu hanya Allah sendiri, itu kata Yesus sendiri loh. Nah, itu kepada. Coba baca itu. Saya validasi dengan ayat. Sebentar, saya kasih lagi ayatnya biar Bunda Rama tuh mengerti, dibimbing Roh Kudus. Selesaikan dulu ini, baru kita pindah. Jangan dulu pindah lagi, ini selesaikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal. Sebagai apa dia? Kan sebagai utusan. Konyolnya. Bunda Rama tahu karunia itu apa? Kenapa kok pindah-pindah dulu mengaruniakan anaknya sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Kau ini keliru di sini memahami. Yesus itu diutus sebagai utusan, sebagai rasul. Tapi kau mengimani dia Tuhan, makanya kau tersesat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Bukan untuk dituhankan, tapi sebagai utusan. Bunda Rama baca Yohanes 1 ayat 3, coba. Yohanes 1, lompat-lompat kau, kita baca dulu ini. Saya baca dulu ini ya. Biar itu. Biar validasi dengan kehebatan Tuhan Yesus loh maksudnya. Mana Tuhan Yesus? Gak ada Tuhan Yesus di Bibelmu.
Coba dibaca. Yohanes 1 ayat 3. Aduh, kau ini gak apa-apa lah. Yohanes. Tadi tentang keselamatan, ini tentang Gak ada kekuasaannya. Ayat 3. Bacanya. Iya, bacanya pelan-pelan. Jangan kayak makan kerupuk udang. Pelan-pelan aja. Perasaan aku udah pelan. Aku paling baik ini diskusi sama kau ini. Betul. Yohanes 3. Yohanes 1 ayat 3. Ayat-ayat. Mana kok ayat? Untuk kau curi lagi Yohanes kata 1. ayat. Ya nomor 3 lah. Seperti Quran. Gak apa-apa. Terserah lah. Yang penting Anda paham aja. Al-Quran itu ayat. Kalau kau nomor. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Siapa yang menjadikan segala sesuatu? Dia itu siapa? Hello. Ya Allah. No. Anda lihat konteksnya tentang siapa? Konteksnya apa? Ya Allah. Ini kan Allah di sini. Baca judulnya dulu. Judulnya dulu. Siapa? Allah apa sang anak? Coba. Saya tanya kau, di mana Yesus pernah menciptakan? Di mana Yesus pernah menciptakan? Betul. Saya kan tanya Bunda. Bunda tanya saya. Itu namanya berantem kayak Tom Di sini Jerry. Allah ini atau Tuhan yang menciptakan. Kini saya kasih pembuktian data ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu dengan cara berfirman, berkalam. Ya. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi, kun fayakun, jadi maka jadilah sesuatu itu. Allah hanya berfirman. Makanya firman Betul. Allah itu adalah Kalau menurut kalimat Quran, Allah. seperti Bunda Rahma ngomong, saya percaya, saya akui, saya manut aja. Tapi di iman Kristen, Alkitab kalau kita membelokkan dengan ide kita sendiri untuk membelok-belokkan, kita tuh sangat berdosa. Makanya saya nggak pernah serong-serong ya. Saya tetap Tidak cari ayat. serong-serong. Di mana Tuhan menginginkan kematian Yesus? Mana? Dari tadi itu pertanyaanku nggak kau jawab-jawab. Tadi saya Kenapa udah sih? kasih, cuma Bunda Rahma nggak mengerti maknanya. Ada. Karena begitu besar kasih Allah sehingga Dia mengaruniakan anaknya. Bukan tentang mengaruniakan untuk keselamatan. menjadi tumbal di tiang salib. Itu Nggak ada tentang seperti hidup itu. yang kekal, Bunda sayang. Apa itu hidup kekal? Baca Yohanes 17:3. Hidup kekal ialah mengenal Engkau satu-satunya, bukan Satu-satunya, mengenal betul. Trinitas. Loh bukan, memang nggak ada tiganya. Saya pernah bilang udah berapa kali loh. Ya, kalau Pernah satu-satunya tanya, kenapa sekarang Tuhan tanya saya. Yesus? Jadi kita lihat ya, apa hidup kekal? Dia memberikan, Yesus memberikan hidup kekal kan? Yohanes 17:3. Ini di sini poinnya. Bunda Rahma Inilah tahu nggak? yang kekal itu. Kalau Yohanes 3 ayat 16 itu berita anugerahnya kita umat Kristen setiap minggu itu namanya berita anugerah, berita Kenapa keberkatan. aku ke situ lagi? Kan Yesus mengatakan akan memberikan hidup kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Cuma satu-satunya Allah yang benar. Cuma satu Allah yang benar, bukan dua, apalagi tiga kayak imanmu itu Trinitas. Dari mana itu ajaran Yesus? Nggak ada seperti itu. Ajaran Yesus itu memperoleh hidup kekal, mengenal Allah satu-satunya, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Yesus itu utusan. Apa itu utusan? Rasul. Coba cari amanat agung Syaratnya rasul utusan. Kenapa kok ke situ dulu? Ini dulu selesaikan. Jadi hidup kekal itu mengenal Allah satu-satunya. Jadi kalau kau mengimani Tuhan itu tiga, itu nggak masuk akal, nggak pernah Begini diajarkan Bunda oleh para Rahma, nabi. saya dengan Kenapa? hati yang tulus, mau Islam pun, mau saudara saya sama manusia pun, Bun, saya maaf aku potong. Aku pamit dulu ya, Bun. Mau Oh, ada ya, kerjaan siap. ini. Bunda terima Mila, makasih banyak. ya. Sampai sama-sama, sampai jumpa lagi. Oh, ya, open your siap. mind. Jangan ketutup nih otak. Jadi bisa nerima apa yang Bunda Rahma anjurkan, itu udah bagus sekali itu. Oke, siap. Janganlah malu-malu mengakui kekurangan Makasih, Alkitab, Bunda. ya nggak? Siap, Bunda Iya. Mila. Terima kasih Ya, semua. Selamat malam gengsi. untuk Indonesia ya. Gengsi, Waalaikumsalam benar. warahmatullahi Oke, kirim itu ya, bilang Bang Hendy, kirim account-nya itu, saya udah janjikan niat sedekah ya. Jadi saya masukin Masya aja nanti ke Allah. account-nya. Thank you, Ya. Bun. Masya Allah. Sama-sama, Ya, Bun. yuk. Mudah-mudahan kita jumpa lagi ya. Amin, ya Allah. Masuk, sering-sering I masuk, love you Bunda. all. Bye. I love you insya Allah, too. insya Allah. Oke, I love you Bye. too. Bye. Bye.
Thank you, Bun. Diturunin ya, Bun, tolong diturunin. Oke, Bunda. Insyaallah. Oke, Mang Rob. Dari tadi nggak ada kok kasih kami data Tuhan menginginkan kematian Yesus. Nggak ada ya. Makanya itu Yesus di dalam Al-Quran atau Nabi Isa dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa la kisubbihalahum. Nabi Isa itu diangkat ke sisi Allah. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan dia diangkat, diselamatkan, diangkat ke sisi Allah. Makanya itu kita minta data di mana itu Tuhan menginginkan kematian Yesus. Nggak ada. Perintah Tuhan di perjanjian lama, jangan kalian membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak melakukan kesalahan apa-apa, makanya dia diselamatkan. Sekalipun dia ingin dibunuh, segala macam, difitnah, dia diangkat ke sisi Allah. Saya cari ayatnya ya, bentar. Cari kau sampai kiamat pun nggak ada, Bang. Carilah kau. Si Lawori, carilah dulu, Bang ya. Lawori, selamat malam. Apa keluhanmu, Bang? Apa keluhanmu? Mungkin kami bisa mengobati, silakan. Saya cuma dengerin aja Bunda. Saya mau ketawa kalau dengar Bunda. Kristen apa Muslim, Bang? Kristen ya? Kristen, Bunda. Emang aku lucu ya, Bang? Atau kenapa kamu ketawa? Lucu cerita-cerita di belmu. Lucu, enggak, Bang. Masalahnya Bunda tadi bicara tunggal, Bunda bicara tadi apa? Tumbal. Tunggal sama tumbal itu kita dengar loh. Ini yang benar yang mana gini? Ya kan begini, Bang, kan begini di dalam Bibelmu ya, karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Pemahaman kalian kan Yesus menjadi tumbal di tiang salib, ya kan? Dia menjadi mati. Tumbal itu, Bunda. Yesus itu ialah 100% manusia. Iya. 100% ialah Allah. Coba baca Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, siapa yang digantung? Hukum Taurat ini gini. Siapa yang mati terkutuk? Kan Yesus menurut kalian kan? Nah, Yesus itu menjadi tumbal. Kenapa? Supaya kalian itu tidak terikat lagi dengan hukum Taurat. Yesus menjadi tumbal. Nah, dia yang mati terkutuk di tiang salib. Makanya sekarang kalian itu tidak sunat, makan babi seenaknya, karena Yesus sudah menebus kalian. Dalilnya udah ada. Di mana, Bang? Bentar dulu, Lori. Di mana? Di perjanjian lama itu juga ada larangan makanan-makanan yang tidak boleh itu banyak. Bunda, 1 Korintus 15 ayat 3. Tolong dibaca. Kau ke Paulus botak lagi. 1 Korintus 15. Bunda. 1 Korintus 15. Memang dia botak, Bang. Ada fotonya sama aku. 1 Korintus 15 ayat 3. Ayat lagi. Nomor. Mana gua ada ayat pula, Mang Rob. Monggo bundaku yang baik Sebab hati. yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, Bapak yang menginginkan kematian Yesus, ini Kristus. Si Paulus ini yang berkata, Kristus mati demi dosa-dosa kita. Saya meminta Bapaknya Yesus. Kan kau bilang Bapak itu yang mengutus anaknya sebagai korban penebus dosa. Itu minta saya di mana, Bapak? Iya, saya 53 ayat 1 sampai 14. Coba dibaca. Kita meluncur ke Yesaya ya. Cari kau sampai mencret ya. Lama, betul. Yesaya berapa, Bang? 53. Yesaya 53 ayat 1 nomor 10. Oh ya, ayat lagi, astagfirullahaladzim. Nomor 1 sampai 12. Oke. 1 sampai. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapa yang telah dengan kekuasaan Tuhan dinyatakan, sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Tanah kering, perasaan Maria banyak anaknya loh.
biasa tanah kering itu. Ini aja suku sudah termehek-mehek ya. Maria itu bukan tanah kering, banyak bersaudara Yesus. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan. Oh, gambar-gambar Yesus sangat tampan di film-film Hollywood kan. Tampan kali dia mengambil perannya oleh Mel Gibson. Tapi kok bilang di sini ia tidak tampan? Apakah yang di sini digambarkan adalah Yesus Papua? Oke, saya lanjut ya. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Oh, buruk rupa ini Tuhanmu ya, buruk rupa lah kalau kau mengatakan ini Yesus ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Gak ada sakit-sakitnya Yesus, kau tengok di Bible. Ia sangat dihina. Kasihan kali Tuhanmu. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Enggak juga nih. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Di mana pernah dipukul dan ditindas Allah ya? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Di mana kau memberontak ya? Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Keperasaan ceritanya gimana nih? Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Perasaan Yesus berkata, mengapa kau menempeleng aku? Dia membuka mulut toh ketika ditempeleng oleh rabi-rabi Yahudi. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, ia tidak membuka mulut. Padahal dia membuka mulut ya. Kalau di depan orang-orang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ini pembodohan, ini bohong kau ini Mang Rob, bukan untuk Yesus ini. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil tentang nasibnya siapa yang memikirkannya. Sungguh terpusat dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Baca yang benar ya. Sedikit lagi. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Padahal dia sendiri dalam gua itu yang dikubur ya. Dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat sekalipun dia tidak berbuat kekerasan. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Perasaan Yesus kau anggap Tuhan. Tuhan meremukkan Tuhan. Ya koplak dah. Tuhan meremukkan Tuhan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan meremukkan Tuhan. Baca yang benar keren Bunda. kali ceritanya ya. Dulu. Kamu diam dulu lah. Tetapi Tuhan berkehendak masalahnya Bunda kalau membaca itu dibaca dulu, biar jangan langsung dipotong-potong gitu dibaca. Aduh, baiklah saudara, nanti kau bilang aku nggak membaca dengan baik dan betul, kita buka lah ya. Oke. Kau meragukan kecepatanku membaca kah? Aduh, aku bekas guru ya, guru apalah. Guru apa ya. Bunda? Guru bahasa Indonesia, makanya aku tuh membaca lancar. Nah, tengoklah ya. Tetapi Tuhan kamu kok nggak mau diam, kenapa? Mau di mute? Coba Mang Rob nyimak ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Yesus Tuhan. Sementara yang meremukkan dia Tuhan. Tuhan meremukkan Tuhan. Parah kali bahasanya ya, Bibelmu ini ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia, meremukkan Yesus ini ya, meremukkan Yesus Tuhan. Berarti Tuhan berkehendak meremukkan Tuhan apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Ini bohong. Ia akan melihat keturunannya. Kalau Yesus tidak menikah, berarti ini bohong. Karena Yesus itu mati muda, 33 tahun, udah mati dia. Ia akan melihat keturunannya. Kalau ini kau ikuti salah, nggak masuk di Yesus. Karena ini ia akan melihat keturunannya. Kalau kau mengimani Yesus mati, 33 tahun umurnya belum menikah toh. Berarti ini bukan untuk Yesus ya. Umurnya akan lanjut. Enggak, Yesus mati muda. Mang Rob, Yesus mati muda. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Berarti ini tidak cocok untuk Yesus ya. Karena Yesus tidak melihat keturunannya. Mati muda menurut kalian kan? Udah disalib kan, umur 33 tahun udah disalib. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Apa lagi nih? Panjang kali kau ini Mang Rob. Udah ya?
Oke, Udah boleh, atau boleh. lanjut? Udah aja, nggak apa-apa. Hmm. Jadi begini Jadi Bunda nggak ada Rama. ya. Jadi ini sebentar. Bentar, Bunda Rama. Jadi Bentar, ini jangan. untuk bukan untuk Yesus ya. Bunda Rama dengar dulu, makanya habis baca bilang ini apa maksudnya Bang Mangrove gitu loh Bunda. Jangan Bunda yang membaca jadi guru, jadi murid, jadi guru pula. Waduh, payah. Oh jelaskan ini. Satu aja kau jelaskan Tadi ini. tentang tadi bilang Paulus bilang Buddha bilang Ini. Buddha, Kenapa kok ke Paulus? Ini. Tetapi Bentar, Tuhan bentar. berkehendak meremukkan dia. Tuhan bentar berkehendak dulu, meremukkan makanya Tuhan. saya jelaskan dulu nanti bisa Bunda yang kesimpulan mau hancur kayak hancur aja sekalian. Itu maksudnya tuh tadi tentang Paulus itu konteks Paulus kutipnya di sini. Kenapa Yesaya nubuatnya jatuhnya kepada surat Paulus tadi yang tadi Bunda bilang Paulus kota. Ya kan? Itu maksudnya dan itu Ini siapa ini? Ini Itu kan kepada Tuhan Yesus. ini. Tuhan meremukkan Tuhan. Yesus kan Betul. Tuhan, kau Tuhan kan. Berarti Salah. Tuhan meremukkan Tuhan. Berapa Tuhanmu? Iya nggak salah di situ. Karena lihat dari bahasanya tuh nggak salah. Apa salahnya? Iya, jadi berapa Tuhanmu? Ada Tuhan ini, ada Tuhan Yesus. Jadi berapa? Dua Tuhanmu Ini kah? ceritanya ini Bunda ini tidak ngerti. Bunda ini tidak mengerti. Ini zamannya Coba kau jelaskan. Nabi Kalau kau Yesaya. ngerti, coba. Gimana Coba itu? gini ya. Gini. Iya, saya jelaskan Tetapi nomor Tuhan, 10. Iya, nomor 10 itu. Iya, saya kita jelaskan. ulang pelan-pelan ya. Pelan-pelan Bang ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Tuhan. Mana Yesus di Tuhan? sini kan Tuhan. Kan Loh, Yesus dia Tuhan, ini bukan manusia, Tuhan Yesus. makanya saya jelaskan gini Bunda. Ini siapa Yesus nih? Dia ini juga siapa nih? Manusia, Ini dia ini siapa? 100% manusia. Oh, jadi dia Nah. bukan Tuhan. Loh, Yesus dia, bukan dia Tuhan. inkarnasi. Jadi kan sudah dibilang kan, makanya Bunda kalau baca jangan separuh-separuh Alkitab. Jadi belajar tuh baca yang dari. Saya tanya kau, Yesus Tuhan atau manusia? Loh, Yesus tuh manusia pun juga Tuhan, Allah. Nah, kalau dia Nah. Tuhan, berarti Tuhan meremukkan Tuhan. Loh, Bunda ini ceritanya ini di zamannya Yesaya, ya, Nabi Yesaya ini ini Yesus. zamannya Yesus belum ada. Biar Bunda Yesus mengerti. ini. Ini jadi ini siapa nubuatan nih? gitu. Itu Ini siapa konteksnya nih? Ini- tentang kehendak. Berkehendak tuh Allah sendiri yang berkehendak. Ini dia, ini siapa? Dia ini dia. Oke, dia ini siapa, ini Bang? manusia ini ya, ini nanti Yesus. Nah, Oh, berarti Yesus manusia, ini bukan buatan. Tuhan. Jadi sebelumnya adanya Yesus, ini sudah ada Yesus. Oh, berarti Yesus ini manusia, bukan Tuhan. Loh, ya Bunda Rama tahu kalau Bunda Yesaya Rama itu nabi besar loh, di iman Kristen itu nabi terbesar loh. Jangan dulu. Biar dulu ini Bang Rob, ini temanmu ini. Yesus ini kan di Nabi yang sini paling Yesus. hebat itu sudah dia, itu sudah nggak ada lagi. Bunda berarti Rama Yesus itu nabi. katanya suruh Menurut ganti Bunda, dulu Bunda Rama. kalau Bawa menurut surat agama ganti. Bunda, Satu-satu Bunda, saya lah. ajarkan Nanti Bunda. kalian dapat Biar Bunda kalian tuh dapat tanda mengerti. tanganku satu-satu. Iya. Kalian dapat tanda Bunda tangan. biar ngerti. Nabi mana Bunda yang menurut hebat? Nabinya Bunda. Oh, berarti Yesus nabi. Loh, Betul enggak, toh? loh, Yesus itu kan dibilang Bunda itu kan nabi loh di kitabnya Bunda. Iya, toh? Kalau Yesus nabi, Bang, Yesus kenapa itu kau manusia. Tuhankan? Loh, Kenapa kau itu Tuhankan manusia. kalau dia manusia? Kenapa kau Loh. Tuhankan, Bang? Loh, makanya Bunda ini belajar. Kalau belajar itu jangan dari Kalau tengah. saya tanya, Bang, Yesus manusia atau Tuhan, Bang? Loh, Yesus manusia, 100% manusia, 100% Allah. Kenapa kalau dia manusia, kenapa kau Tuhankan? Loh, dia manusia, dia juga Allah. Kan Kalau dia orang juga Kristen- Allah, kenapa dia diremukkan oleh Tuhan lagi nih? Kalau dia itu Tuhan, kenapa diremukkan menebus lagi? dosa manusia, Bunda, dengan bilur-bilurnya itu. Berarti Tuhan membunuh Tuhan. Tuhan membunuh Tuhan. Loh. Itu keinginan Tuhan Bunda Ini Rama. ada Tritunggal, Bunda. Yesus kan Tuhan. Kau tidak mau kalau Yesus cuma manusia. Kau mengimani Yesus manusia sekaligus Tuhan. Di Loh, sini kalau saya Yesus ini kalau tidak dia mengajarkan yang Tuhan, sesat. Tuhan Ngerti, Bunda? Tuhan meremukkan. Iya. Bang, Jadi saya kan bicara Tuhan ini mengenai meremukkan dia nih. kekristenan. Bunda, dengarkan dulu. Saya bicara kekristenan yang benar-benar sesuai dengan sesuai kitab.
Makanya Jadi bukan- kita uji. Yang kau imani kita uji di sini di data-data ini. Si Iya. Mangrove bilang ini nubuatan untuk Yesus. Kalau ini nubuatan untuk Yesus, di sini tertulis tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Tuhan. Ini Yesus toh? Kan nubuatan untuk Yesus ini. Iya, ini buat ini di zamannya jauh, zamannya Nabi Oh, Yesaya. jadi zaman dulu Yesus belum Tuhan. belum loh, Yesus belum ada. Jadi dia itu Tuhan. Jadi merencanakan manusia untuk Bagaimana dia itu ini dia belum ada, dia Tuhan yang benar. Saya ulang pelan-pelan. Di sini Makanya. diceritakan oleh Bunda, ini Yesaya kalau baca ini- posisi bentar Bang, pelan-pelan kita pelan-pelan slow. Ketika di sini diceritakan oleh Yesaya yang diangkat oleh Mangrove bahwa ini nubuatan untuk Yesus. Di sini ketika Yesaya berkata, apakah di sini Yesus belum jadi Tuhan? Dia masih manusia di sini. Loh, ini belum istilahnya belum ada orangnya, sudah dituliskan sama Nabi nubuat Yesaya. Oh, jadi Iya. awalnya Yesus itu bukan Tuhan. Belakangan hari baru jadi Tuhan. Loh, kok ya? Bunda Rama, Yesus Bunda, itu- sebentar saya dulu Bunda Kan Rama. kau Ayo bilang Bunda di Rama, sini fokus saya. belum Tuhan. Fokus saya Bunda Rama, fokus. Sekarang saya kasih Bunda Rama baca Ibrani 1 ayat 10. Kenapa Bunda Rama, suaraku boleh keluar. Saya udah nggak ngantuk. Mau Bunda Rama. mengerti apa enggak? Selesaikan memang, dulu inilah. Memang mau menangnya saja, enggak maksudnya mau mengerti atau mau menangnya saja. Kalau mau menangnya enggak perlu sharing. Perjelas Bang dulu. Bang Lowi tolong baca Ibrani 1. Bunda Rama diam dulu. Ya, baca Ibrani 1 ayat 10 sekarang ya, saya tunggu. Bagaimana? Ibrani Laure, Ibrani, bagaimana? Bunda Rama, Bunda Rama, hello. Tolong sopan lah. Bunda Rama tuh memang ngantuk, kurang karaoke ini. Berapa? Gimana? Ibrani 1 Kalau kau di sini, kalau kau di sini bagaimana? Masih manusia. Oh, berarti Ibrani Yesus 1, belum jadi Tuhan di sini. Ayat 10. Ayat Dia 10. berdua diskusi. Ya berdua lah kalian Oke. diskusi. Dan pada mulanya Ya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ya Tuhan, Oten. telah Dia meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Nah, divalidasi Yohanes 1 ayat 3. Ya, kau diskusi lah berdua kau, Oten. Berdua lah kau diskusi. Oke, nggak apa-apa. Bunda Rama dengar biar di bawah tuh biar semangat lah. Bunda Rama tuh membosankan. Mangrove, perasaan Ya. kau yang mau buka Yesaya ini, kau bilang ini nubuatan untuk Yesus. Bentar, Bapak kita itu bilang dulu ini di sini masih manusia. Gimana yang tadi? bener lah kau. Satu Yohanes atau Yohanes? Yohanes 1 ayat 3. Yohanes berdua lah kalian, 1 berdua lah ayat kalian. 3. Segala sesuatu dijadikan melalui Allah, Dia, ini kita ya. Kita kasih data dan dulu tanpa ya. Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari Jadi Bunda segala Rama yang dengar sama yang di bawah termasuk di Komal ini Ustadz Uge pun Apa perlu itu? didengar bahwa Yesuslah yang Allah sendiri mengatakan bahwa Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi. Ibrani 1 Ya ayat itu. mana? Mana datanya Allah sendiri itu? memanggil Nomor Yesus berapa? adalah Tuhan. Nomor berapa? Nomor berapa? Ibrani 1 ayat 10. Oh, Ibrani. Oh, si Paulus ya kau andalkan ya. Andalanmu tuh si botak ya. Kebiasaan kalau saya bilang kenapa nggak percaya Quran? Bunda Rama ini mau minta belajar Di bawah tatap layarnya. atau mau menangnya sendiri. Ini aku buka sebentar aku buka itu yang kau bilang Edukasi kan. begitu Bunda Rama, nggak harus biar nggak harus malu itu. gitu loh. Jadi kalau nganu itu biar nggak malu, kita bantu sesama kita orang Kristen, kita bantu gitu. Dibuka Tapi Bunda Rama. itu Iya, poinnya sabar, bukan kita sabar. menghina-menghina. Ibrani 1 ayat nomor 10 Bunda Rama, saya ikut manut kata-kata Oke, Musa. sabar. Istimewa 4. Ibrani 1 nomor 10. Oke, berapa kau bilang? Ibrani 1 nomor 10 Bunda Rahma. Itu tulisan si Paulus ya. Nah, Bunda Rahma kok namanya kayak India ya. Cantik juga ya. Ini kita buka dulu nih ya. Sebelum ke situ kita buka ya. Oke. Allah. Atau kalian plesetkan Allah ini kalian. Waduh. Terserah Bunda bahasa Indonesia pinter bagaimana. Allah yang telah menjadikan bumi. Ini Allah yang menjadikan bumi Katanya ya. guru bahasa Indonesia.
Kamu diam dulu, nyimak. Makanya kau ini tersesat, gak mau nyimak kalau dijelasin. Sabar. Itu di mana Allah kisah para yang rasul telah- ya? Astagfirullahaladzim, sabarlah kau, biar kau nggak tersesat, sabar. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Siapa menjadikan bumi segala isinya? Allah. Ia yang adalah Tuhan. Ini Allah ini adalah Tuhan. Ya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Yang menciptakan bumi beserta isinya Allah ya. Oke. Allah ini adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan ini. Betul. Sekarang apa? Kau angkat. Di mana Ibrani Yesus 1. menciptakan? Ibrani 1 ayat 8 sampai 10. Oke, kita buka Ibrani 1. Aku cepat lah guru bahasa Indonesia kok keok ya Bunda Rahma. Aduh, Katanya bahasa Ibrani. Indonesia. Ibrani 1. Tulisan Allah ya Allah, bukan Allah. Ibrani Kalau 1 tulisan berapa, Bang? Arab Eh, baru Ibrani Allah. 1 ayat 8 sampai 10. Bang Loni, perbaiki gigi palsumu itu kayak goyang itu. Aduh, enggak gentar apa kau ngomong. Perbaiki Udah, gigi Bunda Rama palsumu. buka saya yang baca ya, Bunda Rama buka saya yang Ibrani baca. 1 berapa? Ibrani 1 Ayat berapa? nomor 8 sampai 10. 8. Tulisan si Paulus botak lagi kau kan. Dibuka dulu lah. Selalu harusnya kau ini jadi pentuhan Paulus saja kau, selalu ke Paulus. Beko Tuhan kan Paulus itu. Paulus sudah botak kau dia menyesatkan lagi. HP-nya jangan goyang kok kayak stroke ringan itu Bunda Rama. Ibrani 1 nomor Nomor 8 sampai 10 kok 3 kali tanya. Bingung ya. Itu ayat korup. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Itu Tetap Allah memanggil untuk Yesus Allah loh. Bentar Bunda Rama, kita skip dulu. Itu ayat Allah korup memanggil Bunda Yesus Rama. adalah Allah. Coba tanda bintangnya diklik Bunda Rama. Tanda bintangnya Ustaz diklik. Cuki, itu. Ustaz Ayat tidur korup dulu itu. sebentar. Klik dulu jangan. tanda bintangnya Bunda Rama. Klik tanda bintangnya. Tuh. Tahtamu kepunyaan Allah. Coba di Ibrani seperti apa? Tahtamu ya Allah, dibuang kepunyaannya itu. Tahtamu kepunyaan Allah. Oh, korup. Ayat korup. Itu Apa dibaca dulu. Itu Ustaz Mazmur. Cuki. Coba di Ibrani seperti apa? Di Ibrani tadi. Itu Bunda Rama, Mazmur di Ibrani itu. seperti apa? Tahtamu Ya ya baca Allah. dulu lah. Ya baca dulu. Tetapi tentang anak yang berkata tahtamu ya Allah. Ada kepunyaannya kenapa titik 2 dibuang? Pak De. Ada titik 2. Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ini ada Buang titik kata 2 ini. kepunyaannya itu. Bunda Rama baca dulu semua 8 sampai 10 selesaikan dulu biar kita bisa membulatkan hati, begitulah. Nah ini ayat korup apa bisa dijadikan dasar? Loh ini kan Alkitab saya Ustadz Sugi, baik Ya, yang Anda kan tidak ngerti kalau itu ayat korup. Loh itu nanti saya bisa kasihkan dengan validasi dengan Mazmur tadi, bagaimana? Paman Roh, tanda koma saja merubah arti, Pak. Apalagi sampai dibuang kata kepunyaan. Tahtamu kepunyaan Allah. Kenapa di situ ditulis tahtamu ya Allah? Sekarang Kalau Ustadz Allah Sugi itu punya Allah. hak Tapi kalau wewenang kata untuk bisa kepunyaan itu melepaskan ayat disertakan, itu. Pak Maro, Ustadz Diam Sugi. dulu Pak Mangrove. Diam dulu Mangrove. bentar ya. Ya kalau di sini kan kata kepunyaan itu dibuang tuh. Seolah-olah Yesus ini Allah. Tapi kalau kata kepunyaan Allah itu ditempelkan di situ, Yesus itu ya bukan Allah. Ustadz Sugi, saya ini bahasa Indonesia selama saya sekolah paling tertinggi loh. Lah, kata kepunyaan itu kalau dihilangkan merubah makna atau tidak? Itu Mazmur. Konteksnya Itu dia, Mazmur. coba lihat konteksnya Betul, dulu. itu Mazmur, Konteksnya itu tapi Mazmur. di dalam kitab Ibrani 1 ayat 8 mengutip dari Mazmur. Loh, Betul, apa salahnya? Nah, salahnya adalah kata kepunyaan dibuang. Emang kau kira kalau kata kepunyaan itu dibuang nggak merubah arti? Merubah arti. Katanya bahasa Indonesianya tinggi, masa nggak ngerti kayak gitu? Coba kata kepunyaan itu dibuang. Bentar, ini perjanjian baru. Ibrani kan perjanjian baru, Mazmur kan perjanjian lama. Betul, Ibrani mengutip Mazmur, Pak. Betul, Kenapa saya suruh buka dibuang? Ibraninya karena saya orang jemaat Ibrani Yerusalem baru. Nah, saya tunjukkan kepada Anda bahwa kitab Ibrani korup.
Ya sekarang baca dulu biar nggak ngantuk, udah jam 4 nih. Ya untuk subuh apa udah. dibaca orang ayat korup begitu, apa yang mau dijadikan Ustaz Cugi dasar? itu memang paling takut kalau ayat yang mengatakan hal yang paling Saya paling bukan betul. takut, ini ayat sudah korup, sudah cacat, nggak bisa dipakai dasar dia. Ustaz Cugi Kasih sekarang aja Ustaz data, saya Bang sebentar, Cacat, Bunda Rama data bentar, cacat Bunda mau Rama. dipakai lagi. Bunda Rama bentar, Ustaz Cugi. Kasih saja data di mana Yesus menciptakan. Ketika Yesus lapar, dia mengira pohon ara berbuah toh. Jangan di mute, kita ngantuk lah. Saya turun aja deh kalau bagus. Aduh, Gini loh, kali mari kita pakai ucapan Yesus. Apa benar Yesus itu sang pencipta? Coba buka Matius 19 ayat 2 Bunda Rama. Benar enggak Yesus Jangan ke pencipta? sana lo. Dulu. Anda pakai Ibrani. Ibrani seolah-olah Yesus yang menciptakan. Sekarang kita lihat pengakuan Yesus. Ayo kita lihat pengakuan Yesus sendiri. Matius, Pak De. Matius 19 ayat 2. Matius 19 ayat 2. Kita lihat pengakuan Yesus sendiri. Jelas-jelas Ibrani bertentangan dengan Yesus. Coba. Ustaz Cugi, Anda kan mengimani kitab Jabur. Bagaimana Anda bisa menolak itu? Kenapa kok diam dulu? Matius 19 ayat 2. Ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat 4. Ayat 4. Ayat 4-nya. Yesus. Ya. Tidakkah kamu tahu, Bang Roh? Bahwa ia yang Kata menciptakan. Yesus, jawab Yesus. Tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula? Iya, bukan dirinya ya, ia yang menciptakan. Itu dia. Ya, jadi harus ucapan Yesus yang kita pakai. Paulus tahu dari mana Yesus itu menciptakan kalau Yesus sendiri mengaku bukan dia yang menciptakan, tapi ia yang menciptakan, Tuhannya. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 25, aku bersyukur kepadamu ya Bapak, Tuhan pencipta langit dan bumi. Langit dan bumi. Ini nggak ngerti nih. Ini ustadznya nggak ngerti. Nggak ngerti gimana? Nggak ngerti. Dia nggak Yang ngerti. benar, Betuli gigimu dulu, Bang. yang benar ucapan Yesus atau ucapan Paulus? Makanya Bang kalau baca, Pak Ustadz kalau baca itu jangan Bang, separuh-separuh Bang. soal Bible Bang, kamu nggak usah ngajarin saya. Belum ada pendeta yang hafalan Biblenya melebihi saya. Mau open camp loh, Pak Mangrum nih saksi nih. Kalau saya udah debat open camp tanpa buka Bible mau 3 jam nggak perlu buka Bible. Wih, belum tahu dia siapa saya. Kan udah tertulis ini di sini nih. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Mana tulisannya Allah itu? Ini tulisan bahasa Indonesia. Itu kata dari mana Pak? Kata Allah dari mana? Anda jangan menggoblokkan diri deh. Kata Allah itu dapat dari mana? Ustadz Itu Cugi, hanya sama- translitasi. Itu hanya translitasi ya, dari bahasa Arab ditulis seperti itu. Orang Arab baik Islam maupun Kristen menyebut itu Allah. Ngerti? Aduh, Anda ini kok menggoblokkan diri sih. Emang Allah itu bahasa Indonesia gitu? Itu dapat dari Arab. Lihat KBBI kalau nggak percaya. Ustadz Cugi bentar. Kata Allah itu memang sebelum Islam, jadi Ustadz bilang memang betul dari Arab. Arab menerapkan dari mana? Dari Semitik. Kita kan sama-sama agama Semitik. Bukan, Kristen bukan agama Semitik. Belum Islam sudah, Kristen sudah pakai kata Allah. Bukan, nggak ada hubungannya. Kristen dari Roma, jangan digabung. Aduh. Emang Yesus beragama Kristen gitu? Ngawur. Kristen agama, Yesus agamanya Kristen. Bang Sugi, fokus saya konsisten dulu. Ini udah mas subuh nih. Udah mas sholat subuh. Ustaz Kau Cugi yang bentar. ngaco semua. Aduh, di mana Allah itu? Di mana originalmu tertulis itu kata Allah? Itu sebelum- Bibelmu tuh Theos, dewa. Apa? Sebelum Pak apa? Ma'ruf, Kristen dari abad kedua sampai abad ke-8 itu bukan Allah. Ini mau menangnya sendiri. Tapi ilah, aduh ini orang. Ini bukan orang Kristen menggunakan, Pak, saya dengar, Kristen menggunakan kata Allah pertama kali itu 800-an. Yang disebut apa nama manuskripnya?
Kodeknya Kodeks apa? 151. Monsine 151. Sebelumnya mereka memakai bahasa Syria. Aduh, Anda ini. Nih datanya, saya kasih ya. Ini yang Lowori, dengar ya. Nih kodeksnya ya. MT Sine Arabic Kodeks 151 memang merupakan penemuan yang sangat menarik. Tampaknya ini merupakan terjemahan Alkitab berbahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun abad 9, 867 Masehi. Berarti abad 9. Nggak ada orang Kristen pakai kata Allah sebelum itu. Al-Quran abad 6, 67 Al-Quran ya. Rasulullah itu abad 67. Belajar lagi, ini Pak, kau belajar. punya ini abad 9 Masehi. Terjemahan ini tentu saja merupakan terjemahan bahasa Arab tertua yang disertai komentar yang diberikan oleh penerjemahnya. Terjemahan ini mencakup dan komentar marginal ini ditemukan pada tahun, kita lihat tahunnya ya. Nih. Terjemahan ini mencakup teks asli, komentar, catatan leksionari dan glossarium seperti yang ditemukan dalam manuskrip. Naskah ini ditemukan di Biara Santa Catherine di MT Sinai pada tahun 1800. Ditemukan. Tapi dia ini berasal dari dibuat ini tahun abad 9, 867 Masehi atau abad 9. Al-Quran sudah ada, makanya kok kabur, sok-sok pinter. Oke, ini manuskripnya ya. Jadi kalau ada kata Allah itu ya kalian curilah, kalian ambil dari kodeks, dari kodifikasi Al-Quran di abad 6-7. Oke ya, kata Allah di situ ada. Makanya kalau kita lihat original Biblemu, bahasa Yunani dari abad 4 di kanon itu ya Theos. Bunda Rahma Apa Theos? dibawa teriak-teriak ngantuk itu Bunda Rahma. Jangan harus ini diskusi dua arah lah, nggak boleh. Kalau ngantuk suruh tidur lah. Di bawahnya aku ikuti yang dibawakan, mereka sangat berharga di mata saya, bukan Bunda Rahma. Ya makanya kalau kita tanya di mana datanya Tuhan menginginkan kematian Yesus terkutuk. Sekarang Ustadz Sugi, saya mau bertanya Ustadz Sugi, boleh Ustadz Sugi? Kabur. Tolong bacakan Al-Maidah 46 itu kepada siapa dan untuk apa? Tolong memberikan saya maknanya dan apa artinya. Kabur dia. Lari. Kesian. Al-Maidah ayat 46. 46. Wa kafaina Allah. Aduh, ya bentar, langsung ininya aja ya. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Untuk orang Yahudi, untuk orang Israel, Pak. Yang bertakwa apa maksudnya bertakwa? Dan orang-orang Israel yang bertakwa pada waktu itu. Asbab nusulnya bertakwa apa maksudnya? Bertakwa itu ya taat dan patuh terhadap perintah Tuhan. Yes. Ya. Untuk hidup. Orang Israel. Isa itu hanya untuk orang Israel. Nah, dan kami teruskan jejak mereka orang Israel dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat. Oke. Ya, jadi ini untuk orang Israel. Oke, sekarang saya tanya, saya maksudnya tuh kenapa Ustadz Sugi membenarkan atau mengimani kitab sesudahnya, sesudah Quran? Kitab sesudah Quran. Memang ada kitab sesudah Quran. Hadis apakah pernah diperintahkan Allah untuk mengimaninya? Dari mana dasarnya? Dari mana, ada nggak? Maksudnya apa sih kitab sesudah Quran? Mana ada kitab sesudah Quran? Ya seperti hadis-hadis mendukung ini apa Quran yang hadis bisa. itu ucapan Nabi, Pak. Atiullaha wa atiur Rasul. Itu dalilnya. Ya kan. Iya, maksudnya kan ada sohi, ada ini kan. Iya, dalilnya mana dalam Al-Quran? Atiullaha wa atiur Rasul.
Takwa kepada Allah dan takwa kepada Rasul. Tentu takwa itu terhadap aturan-aturan. Itulah yang disebut hadis. Perbuatan Nabi, ucapan Nabi, diamnya Nabi, itulah yang kita ikuti. Begitu Pak. Dan hadis tidak tergolong kitab suci. Hadis bukan kitab, makanya saya bingung. Kitab sesudah Quran apa sih? Tapi karena kita tidak menganggap bahwa hadis itu kitab suci, bukan. Begitu Bukan, Pak. Mas, saya kalau sahih berarti membenarkan Quran itu. Bukan. Hadis itu kan ada macam-macam golongannya. Ya, yang umum saja deh. Ada namanya maudhu, terus doif, soheh. Maudhu itu yang tidak jelas asal usulnya, nggak jelas siapa penulisnya, ya disampaikan kepada siapa, ke siapa itu nggak ada. Seperti Bible itu nggak jelas, ya dari Yesus ke siapa nggak jelas. Nah, terus kemudian kalau doif itu jelas diketahui perawinya, asal usulnya, tapi di tengah-tengah atau di antara para perawinya itu ada yang kurang dipercaya, ya, meragukan. Nah, itu jatuhnya nanti ke doif dia, ya, meragukan. Nah, yang soheh itu jelas dia perawinya siapa, kredibilitasnya seperti apa. Gini Pak Maruf, di dalam Islam itu dalam menyaring informasi itu sangat ketat. Misalnya ada orang menyampaikan hadis, tetapi dia minum sambil berdiri, ini hadisnya langsung doib. Yang disampaikan itu langsung diragukan. Karena seorang Islam yang kalau dia benar-benar Islam, dia akan mengikuti sunnah Nabi. Nabi minum sambil duduk, dia sambil berdiri, berarti ingkar sunnah. Itu saja diragukan Pak. Sampai segitunya Pak ya. Misalnya gini, ada seorang perawi hadis, ya, tiba-tiba diketahui dia itu memanggil ayam, pura-pura bawa tempurung yang ada isinya. Tetapi ketika ayam itu datang kepadanya nggak dikasih makan, ini informasi yang dia sampaikan itu langsung tertolak Pak, doib. Sampai seperti itu Pak. Beda di Kristen, pengkhianat pun bisa dijadikan kitab suci. Contoh siapa? Petrus. Petrus pernah berkhianat, tapi tulisan Petrus masuk ke dalam Bible dan dianggap sebagai kitab suci. Nah itu dia. Di Islam tidak masuk itu kalau yang disampaikan Petrus, doib itu nggak dipakai. Begitu Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya hargai itu. Ya saya ini ilmu Pak, ini ilmu. Tahu ya. Oke, biar saya tahu kan. Sekarang tafsirkan saya tentang hadis Bukhari. Hadis Bukhari 4471 menafsirkan yang tepat ya. Itu sahih apa tidak itu? Wah, saya disuruh nafsir hadis mana bisa, mana berani Pak. Untuk nafsirkan hadis itu harus tahu asbabul wurudnya, harus ada ilmunya, 15 ilmu yang harus saya miliki. Coba hadis Bukhari berapa? Jangan disuruh saya nafsir. Bukhari hadis Bukhari 4471. 4471. Maka Allah Tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya di atasnya. Iya kan itu? Ya. 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 Itu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa al-Qatam, telah menceritakan kepada kami Abu Sufyan al-Himsari Saidin Yahya bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami bla 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 bla. Bentar ya. Isi hadisnya apa? Abu Sufyan mendapatkan hadis ini, kebanyakan bersifat mauquf. Dikatakan kepada mereka, Jahanam apakah sudah penuh? Neraka Jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah Tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya di atasnya, kemudian neraka itu berkata cukup, cukup. Ini kenapa Pak? Hadis itu? Mas saya kan di situ kan, menurut saya ini saya bertanya loh ya. Saya bertanya, pingin tahu seperti Ustadz Cuki bilang, ini ilmu loh ya. Memang betul kalau karena saya kan pingin niatnya bertanya. Sebenarnya saya nggak bertanya, tapi dua arah biar nggak ngantuk saya bertanya.
mumpung ada kesempatan nih. Jadi di situ maksudnya Allah kan maha tahu, Bang Ustadz Sugi. Kita tahu bahwa Quran sering diklaim bahwa Allah maha tahu. Bagaimana Allah bisa bertanya lagi kepada itu, siapa namanya? Harus bertanya kepada neraka atau apa tuh, nggak tahu aku. Gimana? Ini bukan berarti Allah itu tidak maha tahu. Ya kan? Bukan seperti itu, Pak. Kalau tidak maha tahu itu contohnya begini. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 18 ayat 20 ya. Teman-teman di bawah jangan marah ya. Saya kan cuma bertanya. Iya, ya nggak apa-apa. Contohnya begini ya. Ini bukan berarti Allah nggak mau tahu. Allah itu tahu, ya. Jadi dia itu bertanya kepada neraka, gitu loh. Neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Ini neraka yang bertanya ini, Pak. Neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya di atasnya. Ya. Di situ ada sifat Allah di situ ya, atau enggak konteksnya? Karena ada kaki di situ, Bang. Saya bertanya loh. Gimana? Kan neraka bertanya, sedangkan itu neraka bertanya, terus Allah meletakkan kakinya di dalam neraka itu. Sedangkan itu di situ Allah ada sifat di situ ya, kan ada kaki. Kaki itu kan udah letternya kan nggak bisa ditafsirkan, itu memang udah jelas ya, tidak perlu ditafsirkan lagi. Ada sifat Allah di situ. Di sini ini ya, jangan memahami bahwa Allah itu seperti makhluk kaki ya kaki. Bukan seperti itu di Islam itu, Pak. Jadi di Islam itu pemahaman kita tentang Allah itu laisa kamitslihi syai'. Ya. Allah itu tidak seperti ciptaannya. Gitu loh. Kaki di sini apa? Kalau Allah menggambarkan kekuasaannya yang mulia digambarkan sebagai tangan. Ya karena ini yang digambarkan itu neraka, maka digambarkan kaki, artinya tempat yang rendah. Nah seperti itu. Itu tempat yang rendah. Tempatnya orang-orang yang terkutuk. Ya, jadi seperti itu, jangan dimaknai secara harafiah begitu. Tidak cocok, Pak. Tadi saya nggak memaknai loh ya, saya nggak memaknai. Iya, ini saya kasih tahu itu tidak bisa dimaknai secara harafiah. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti ciptaannya. Nah, coba kalau ini kita lihat ya di dalam kitab Kejadian, saya gantian nanya saya nih. Tapi besok Ustadz Sugi, bentar. Kalau saya tanya, nanti besok-besok tanya Ustadz lain, jawabnya sama nggak ya kira-kira? Insya Allah sama, karena pemahaman orang Islam itu mengenai Tuhan itu semuanya apa? Pasti sama, yaitu laisa kamitslihi syai'. Betul, tentang konteksnya ini aja maksud saya kan nggak mau bertanya banyak tentang konteksnya ini aja. Yang kedua sebentar nih, satu lagi Ustadz Sugi, bentar. Ini bentar gantian dong. Nih ya, ini menurut Anda ini Tuhan Anda maha tahu enggak? Ya ayat Kejadian 18:20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomorrah dan sesungguhnya sangat berdosa. Sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ini bentuk Tuhan maha tahu atau tidak nih? Maha tahu, hanya Yesus Yesus lagi. Tuhan maha tahu kenapa hanya menjadi kasih bencana hujan, api. Coba Pak bisa valid. Loh, Gomora itu tentang itu kan yang istilahnya apa mereka berbuat dosa yang jahat yang di luar cerita dari di bawah umur, di atas umur 21 ya. Ini kalau menurut saya Tuhan tidak mau tahu. Ketika ada laporan dia mau ngecek dulu. Itu benar enggak yang dilakukan Sodom Gomora? Coba baca baik-baik, Pak. Ya, nih saya baca nih ya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora
Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak aku hendak mengetahuinya. Nah, ini jadi Tuhan itu dapat laporan tentang kelakuan Sodom dan Gomora, lalu Tuhan ingin memastikan apakah benar kelakuan Sodom itu seperti kabar yang didengar oleh Tuhan. Berarti Tuhan tidak maha tahu dong. Tidak maha tahu, itu artinya bertindak, mengambil alih sama Allah sendiri. Dia mau ngecek dulu Pak Mangrop, dia mau ngecek dulu. Bukan, seperti yang tadi Bang bilang, itu konteksnya itu menegaskan bahwa Allah mengambil alih, bahwa itu tidak mereka semua membuat dosa, tidak manusiawi. Hanya Allah sendiri mengambil alih, turunlah hujan, batu, api gitu kan. Hujan, aku api. Hendak mengetahuinya. Coba ya, ini gimana sih? Baiklah aku turun untuk melihat. Musnahkan Ustaz Sugi? Musnahkan mereka. Gimana? Gomora kan semua musnah kan semua. Iya, setelah Tuhan mengetahui baru dimusnahkan. Iya, tapi artinya kan keadilan. Allah tuh maha adil. Ternyata setelah Tuhan turun ngecek, iya kan? Ngecek, ternyata informasinya benar, barulah turun azab. Kan begitu. Betul. So sekarang kita lihat konteks dari segi Al-Quran. Coba Bang baca di Quran. Bagaimana tentang konteksnya? Coba baca. Quran Tuhan, ada kok, saya yakin ada. Enggak ada. Tuhan mengatakan, baiklah aku mau ngecek dulu apakah benar yang disampaikan. Enggak, masa itu di Gomora apa? Oh ada. Ya iya, kisah kaum Lut itu ketika Nabi Ibrahim didatangi 2 malaikat dan seterusnya itu ada. Nah, betul. Tapi itu. nggak ada pernyataan Tuhan mau datang dulu, ngecek dulu apa benar informasi yang disampaikan ya, itu. Maksud saya itu endingnya sama kan? Endingnya kan sama. Yang dipermasalahkan itu bukan apa ya? Bukan kejadiannya ya, itu. Ustaz Tugi menafsirkan tadi kaki itu sebagai rendah, ini sebagai tindakan Allah mengambil alih karena ia dikasih kesempatan tapi tidak bertobat. Jadilah mereka hanya Allah bosan, hanya sudah menghancurkan mereka dengan tula-tula itu, tula api lah, hujan lah, batu lah, apalah. Kalau saya tadi kan menafsirkan itu kan ada referensinya bahwa Tuhan itu tidak seperti ciptaannya. Berarti ketika di situ dikatakan kaki, maka jangan dipahami seperti kaki manusia. Gitu ya, ini kan konteks turun memang Tuhan pernah turun sama Abraham, sama ini Musa aja nggak pernah kelihatan Musa. Katanya kepercayaan Kristen Tuhan turun. Bahkan dia berjalan-jalan di Taman Eden. Lama, Bang Sugi, jangan bertentangan. Itu perjanjian lama. Gomora itu kan perjanjian lama. Kejadian lagi. Jadi ketika Tuhan itu bersama Adam itu bukan di bumi itu. Tuhan berjalan-jalan itu. Di hari yang sejuk. Tuhan mah tahu. Kok Tuhan mah tahu. Coba ya, ketika hari sejuk Tuhan berjalan-jalan di taman itu. Berarti Ustaz Sugi nggak percaya dengan 10 hukum perintah Allah yang dikasihkan Musa di batu itu. Kok ke situ? Itu. Loh itu kan Allah yang sama itu, nggak ada orang lain. Dalam pemahaman Kristen kan Tuhan itu seperti manusia. Sorry, ini masa kita berbicara sebelum pernyataan di perjanjian baru lah, belum Yerusalem baru. Sekarang kita ke perjanjian lama. Nah iya, ini yang kita bahas kan perjanjian lama bahwa Tuhan itu datang. Kejadian Tauratnya siapa? Musa, itu Musa sendiri loh. Bukan. Loh, kejadian siapa? Nggak tahu Pak. Karena 1.500 benar Pak Maruf, perlu Anda ketahui Pak, hukum Taurat itu, kitab Taurat itu sudah lenyap zamannya Musa. Bahkan sampai 1.500 tahun baru ada kitab lagi yang ditulis yang disebut Septuaginta. Betul, saya senang kayak gitu, tapi dari Quran sendiri mau validasi dengan data yang jelas. Tapi kalau diserupakan aja, bagaimana saya harus, kalau saya ada, saya mualaf Bang, betul. Maksudnya?
Kalau ada dari Quran sendiri validasi dengan data yang jelas, saya mualaf. Ya Pak, soal apa itu? Soal apa? Soal yang Bang bilang ini kitab Taurat sudah dipalsukan atau sudah hilang terus baru muncul sekian, itu tidak dipercaya yang sama. Itu arkeolog, makna aslinya semua di Vatikan, Bang. Di Al-Quran dikatakan begini. Ini salah apa benar ya? Coba Anda cek nanti ya. Dengan arkeolog semua harus validasi. Yaktubunal kitaba biaidihim, ya. Celakalah ahli-ahli kitab yang telah menulis ayat-ayat Allah, yang telah menulis kitab lalu dikatakan itu dari Allah. Oke. Nah inilah yang terjadi pada kitab Anda. Makanya kalau Anda lihat di dalam Yeremia 8 ayat 8, mengapa kamu berkata kami bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Oke. Sesuai dengan apa yang dikatakan Quran. Seperti firman Allah mengatakan bahwa imani kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, bukan kitab Anda, Zabur, bukan kitab Anda. Betul. Tapi apa yang kamu iman itu apa sebenarnya? Tolong tunjukin saya beli satu dong, atau saya biar saya mualaf tunjukin yang. Oke, saya jawab baik-baik, Pak. Anda tentu tahu kan apa maksudnya diimani itu? Iman itu kan percaya, bentar Pak. Iman itu kan percaya kepada sesuatu yang tidak nampak. Kalau nampak bukan iman nyata. lagi. Sesuatu yang nggak kelihatan tapi nyata. Sesuatu yang tidak kelihatan tapi nyata. Betul ya, tapi ada. Nampak oleh mata maksudnya. Yang terjadi nyata itu maksudnya perbuatannya terjadi, artinya bumi kita kelihatan kalau bumi. Kalau begitu kenapa tadi Anda ingin beli? Padahal namanya kalau disuruh diimani itu ya dia bentuknya gaib. Sudah tidak kelihatan lagi. Kan begitu, tapi Pak. Kelihatan di mata, nyata. Gimana kelihatan di mata? Di dalam kitab Anda Ibrani 11, Pak Mangrove, di dalam kitab Anda Ibrani 11 ayat 1, iman itu percaya kepada yang tidak kelihatan. Bentar, ini Ustaz Tuki. Tadi bilang Ibrani tulisan Paulus itu apa kitab apa korupsi. Bagi saya iya. Bagi saya iya. Sekarang membenarkan dengan Anda Ibrani. salah. Bagi saya, aduh Pak, bagi saya ya, apakah bagi Anda bertentangan kitab korup? Kan tidak. Bentuk maksudnya gini Bang, tadi saya sebut Ibrani sama Bunda Rahma, Anda bilang itu kitab korup jangan dibaca. Tapi sekarang Anda mau menyalahkan, tapi membenarkan itu saya sendiri pakai untuk Anda, bukan untuk saya. Itu kan Anda mengimani kitab Ibrani, bukan saya. Iya sama, tapi saya tadi pakai Ibrani, harusnya Anda setuju dong. Kenapa menolaknya? Karena kenapa saya pakai kitab yang Anda imani, kalau saya hanya pakai Quran, Anda nggak percaya. Karena di Quran juga dikatakan alladzina yu'minu, bentar Pak, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman, yang percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Loh, sama. Nah saya bentar Pak. Untuk dasar saya pakai Quran. Untuk dasar Anda pakai Bible. Saya kasih Bible. Adil toh. Nah kita kembali lagi. Kitab Taurat itu yang Anda pegang ini entah tulisan siapa nggak tahu. Contoh ya. Contoh di dalam kitab Keluaran 3 ayat 1 misalnya. Suatu kali Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Ustaz Tugi maksudnya sebentar. Saya kan tadi Ustaz Tugi bilang Anda nggak percaya Quran. Saya dari tadi nggak pernah, saya hanya bertanya tuh, bukan berarti saya nggak percaya, malah saya menegaskan bahwa kitab Al-Quran itu firman Allah, jadi nggak boleh dibuat-buat. Saya hanya minta. Anda beriman kepada Quran. Ya tapi saya percaya bahwa itu ya Anda mengimani. Saya tidak mengimani. Tadi bilang nggak boleh beriman. Iya. Kan yang saya katakan tadi, saya nggak pakai Quran untuk Anda karena Anda tidak mengimani. Anda beriman kepada Quran gitu. Loh, tapi saya tidak mengatakan itu tidak benar. Saya hanya bertanya. Bukan masalah itu. Yang saya katakan adalah kalau pakai Al-Quran, saya pakai kitab yang saya imani. Kalau untuk Anda pakai Bible yang Anda imani, Anda nggak mengimani Quran, makanya saya nggak pakai Quran untuk nunjukkan kepada Anda, gitu loh. Udah itu cukup, nggak usah dibahas.
Kita kembali ke tema mengenai kitab Taurat itu. Ingat Pak ya, di dalam Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya yang dimaksud oleh Al-Quran itu surah Al-A'raf 157. Di situ dikatakan mereka mengikuti nabi yang ummi yang namanya mereka dapati di dalam kitab Taurat dan Injil. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah di dalam kitab Anda itu berisi nubuatan Nabi Muhammad? Ada nama Nabi Muhammad? Kalau namanya sebenarnya ada Muhammad tapi satu sih, tapi kalau nubuatnya kepada Nabi Muhammad jelas ya. Sadari 10. Enggak, di situ nama Pak, nama. Mereka mengikuti nabi yang ummi yang namanya mereka dapati di dalam kitab Taurat dan Injil. Nama. Ada enggak nama Nabi Muhammad di situ? Kalau di Perjanjian Lama cuma ada satu. Apa? Nama. Muhammad. Nama. Ya, nama Muhammad. Di mana itu? Tapi saya ini yang jelas ada ya. Saya cuma cari bentar, bisa kah? Ya, carilah. Apa yang dikatakan di situ? Kalau ada, Anda harus beriman kepada Nabi Muhammad. Bentar, bukan. Kalau ada nama Muhammad di situ, yang kedua yang saya mau tegaskan di sini bahwa Nabi Muhammad tuh itu kena nubuatan tentang apa yang seperti Nabi Muhammad mengalami, itu semua kena. Ada 10 nama Pak, jangan ini karena di Al-Quran jelas sekali nama di situ. Mereka mengikuti nabi yang ummi yang namanya mereka dapati di dalam kitab Taurat dan Injil. Nama Pak, nama. Jangan ditafsir-tafsir, nggak perlu. Nama nggak perlu ditafsir. Nama. Tidak ada satu nama Muhammad, tapi bentar saya cari dulu bicara. Kalau ada nama, oke, itu kitab yang harus kita imani. Bentar, saya cariin. Saya cariin dulu ya. Jadi kawan-kawan, kitab Perjanjian Lama yang dipegang oleh Kristen itu bukan kitab yang ditulis oleh Musa. Kenapa? Karena tidak ada kitab semenjak Musa sampai 300 tahun sebelum Masehi. Itu nanti ada lagi kitab yang dikatakan kitab Taurat, Tanakh. Itu ditulis oleh 70 orang Yahudi, 70 rabi-rabi. Yang kita sebut dengan Septuaginta. Ya, yang sedangkan yang Mesorah dan sebagainya itu nanti itu malah abad-abad, udah sekian itu. Ya, jauh setelah Yesus itu. Jadi tidak ada kitab apapun. Kidung Agung 5 ayat 16. Kidung Agung 5 ayat 16. Betul, coba dicariin. Berarti Anda percaya itu Nabi Muhammad. Kenapa Anda ikuti? Kalau memang itu dibaca dulu, saya kan baru lihat nama Muhammad tuh apa tentang kuatnya. Kidung Agung. Iya, saya tahu itu. Kidung Agung 5 ayat 16. Ya. Nah, Kidung Agung 5 16. 5. Coba dibacain, Bang. 16 bentar. Ya. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Berarti ini kalau untuk Nabi Muhammad ini, Salomo memuji Nabi Muhammad ini, Pak. Hikomam takim, wahikolo mahmadim. Yes, apa ya namanya? Yes, studi baina Yerusalem kalau nggak salah begitu sih. Nah, gimana ini kalau ada harus mengimani ini berarti kan? Pak D nih besari. Iya. Izin dulu Pak D. Besari. Jadi kalian harus beriman ya kepada Rasulullah. Mana host kisah besar ini. Ini baru-baru Pak Mangrove nih yang mengatakan ada nama Nabi Muhammad nih. Biasanya Kristen menolak mentah-mentah nih. Muhammad. Iya, saya tahu itu, Bu. Tapi kan orang Kristen nggak percaya itu Nabi Muhammad. Mereka menolak mentah-mentah itu. Saya tahu. Konsekuensinya kalau dia percaya Nabi Muhammad, Anda harus beriman kepada Nabi Muhammad. Karena Mangrove ini orang jujur, Mangrove ini jujur. Nggak tahu kena jebak dia. Saya nggak kena, santai aja.
Nah, sekarang kalau di situ ada nubuatan Nabi Muhammad, kenapa Anda gak ikut, Pak? Itu bukan nubuatan. Jadi mau saya itu Muhammad tentang Nabi Muhammad atau bukan? Saya belum mendalami Kidung Agung. Oh, gitu. Tapi kalau untuk untuk kena tula itu, kena asap itu memang betul ada di ini. Tapi kalau itu ya Nabi siapa ya itu kenanya telak itu, Bang. Jadi itu Pak ya, kita bicara sejarah. Bahkan kalau kita lihat di dalam Makabe 1 ayat 50 dan seterusnya, itu orang yang ketahuan baca hukum kitab Taurat, dibunuh. Kitab Taurat dibakar habis. Orang Yahudi dipaksa makan babi. Itu di Makabe itu. Memang Taurat ini udah nggak ada lagi, Pak. Ya, sampai nanti 300 tahun sebelum Yesus barulah nongol tulisan yang dikatakan itu kitab Taurat. Padahal itu tulisannya 70 rabi Yahudi yang disebut Satwaginta. Betul enggak, Pak Mangrove? Loh, itu ada di sejarah tabut perjanjian loh. Iya, tapi barangnya itu sudah tidak ada. Loh, arkeolognya semua ada kok, koleksinya ada. Nggak ada, Pak. Jangankan isinya, Pak. Ini sampai ilmiah, Pak. Semua datanya semua ada. Cuman saya kan nggak terlalu jauh ya. Tapi artikelnya semua tuh ada, Bang. Apa namanya kodeknya? Apa nama kodek kitab Taurat sebelum Satwaginta? Apa namanya? Ini kita udah ubrek-ubrek, Pak. Nggak ada. Kitab itu nanti ditulis dalam bahasa Yunani oleh 70 rabi Yahudi yang kita sebut Satwaginta. Sementara yang bertuliskan Ibrani, itu jauh nanti. Ditulis jauh setelah 300 tahun itu. Kalau nggak salah abad ke-14. Ustadz Sugi. Berapa itu? Pak Ustadz Sugi. Saya mau... Yang Sefaria itu ditulis nanti itu Pak 1300-an ya atau berapa itu? Itu kita skip dulu. Ustadz Sugi saya mau tanya, ini siapa tahu sih bisa mempengaruhi iman saya. Sekarang saya mau tanya, dengan cara apa agar saya mempercayai bahwa Quran itu sebelum saya ke sana, Quran itu tulisan manusia atau bagaimana menurut saya? Kan belum baca nih, kalau tentang itu saya belum lihat betul. Kalau Al-Quran itu tulisan manusia, maka manusia itu paling super, paling cerdas sih ya Pak. Ya paling cerdas kalau itu tulisan manusia. Tapi apakah mungkin ada manusia secerdas itu? Contoh ya, ada tantangan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli alayah. Jika kamu meragukan Al-Quran ya yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, coba bikin satu surah saja yang semisal Al-Quran. Dan di situ Allah itu menantang, ajak penolong-penolongmu, Tuhan-Tuhanmu selain Allah ajak untuk membuat satu surah saja semisal Al-Quran. 1400 tahun loh Pak tantangan ini dikumandangkan oleh Allah, sampai sekarang belum ada yang mampu Pak. Makanya Ustadz maksud saya yang lebih simpel, lebih menegaskan dan lebih simpel agar sebagai manusia biasa nih pakai logikanya. Kalau bukan tulisan manusia, saya percayanya seperti apakah turun dari gebuk langsung dari langit ke sini atau gimana? Tidak, Al-Quran itu bukan berupa tulisan, tapi Al-Quran itu berupa kalam. Nah tadi yang saya sampaikan Pak, kalau memang Al-Quran itu tulisan manusia, tentu bisa ditiru Pak. Ini logis. Apalagi orang-orang Arab itu ahli syair dia. Bahkan setiap tahun itu ada lomba membuat syair, nanti hasil karyanya itu ditempelkan di Ka'bah. Nah siapa yang menang sukunya itu akan dihormati. Karena Al-Quran itu datang kepada para ahli syair itu. Gak mampu membuatnya Pak, 1400 tahun loh. Bukan waktu sebentar.
Kenapa nggak ada yang sanggup membuat semacam Al-Quran coba? Kalau itu memang hanya tulisan manusia, apalagi Nabi Muhammad tidak pernah sekolah. Kok karyanya itu nggak bisa ditiru? Ustadz Sugi, bentar. Yang simpel, harusnya pendek aja sih jawabnya. Itu saya begini. Itu apa? Saya itu nggak sampai nggak masuk akal. Kalau Quran itu sebenarnya dari mana? Aku nggak belum baca nih. Aku tanya langsung, Ustadz kan lebih tahu nih. Dari mana kami sebagai orang awam atau sebagai imam Kristen agar dapat percaya itu kalau tidak ada saksi terus bilang katanya kata ini toh hanya dari Allah toh. Bagaimana caranya? Caranya pakai akal sehat dong. Akal sehat itu gimana maksudnya? Nah, menyampaikan. Tadi kan sudah saya tunjukkan. Kalau memang Al-Quran itu bukan dari Allah, tentu akan mudah ditiru. Contoh ini Bible nih, gampang kali kan ditiru kan? Pada suatu ketika, ya kan, ada segerombolan preman masuk ke sebuah kampung lalu berkata kepada kawan-kawannya, datanglah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan sepeda motor yang kuncinya ada di situ. Lalu lepaskan nyalakan lalu bawa ke sini. Apa susahnya meniru yang seperti itu? Coba tunjukkan kepada saya satu ayat, satu surah aja di dalam Quran itu ada 3 ayat, satu surah yang isinya cuma 3 ayat, Pak. Ya. Inna a'toinakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Pendek sekali cuma 3 ayat. Adakah orang yang mampu membuat 3 surah 3 ayat semacam ini? 1500 tahun, Pak, nggak sedikit. Nah, itu kan fakta. Kalau bukan dari Tuhan pasti bisa ditiru. Tapi faktanya siapa yang bisa niru Al-Quran? Logis. Coba. Memang kan karena otoritasnya memang gitu, nggak boleh gitu. Kalau niru mah gampang, Ustadz Sugi. Allah sudah menantang. Kok nggak boleh gimana? Allah sudah menantang untuk membuat surah semacam Al-Quran. Ada yang niru. Nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Fil gajah, apa itu gajah? Lah, apa ini orang bacanya tertawa lah. Islam tidak seperti itu. Ketika Al-Quran misalnya berbicara tentang surah Al-Baqarah sapi betina, yang dibahas bukan masalah sapi betina, bukan itu. Ya, tetapi yang dibahas adalah mengenai peristiwa orang dibunuh. Ya, lalu orang Yahudi itu diperintahkan untuk menyembelih sapi. Sapi merah, sapi betina merah. Kuning ya, kuning. Seperti itu, Pak. Jadi nggak bahas apa itu sapi betina. Enggak seperti itu. Jadi 1500 tahun untuk membatalkan Al-Quran itu bukan firman Tuhan, gampang. Buat satu surah saja yang semisal Quran. Nggak ada, Pak, sampai sekarang. Siapa coba karyanya siapa, tunjuk Mbak sini. Iya bentar, makanya saya kalau ada yang ganjil-ganjil di menurut saya di Quran, saya cuma nggak baca Quran asli ya, memang di PDF aja. Contohnya kata aula di situ ada kami, ada kita. Itu gampang itu. Allah kok kami. Jawaban saya gampang, Pak. Gimana, Bang? Anda pernah bikin surat enggak, Pak? Kitab tidak. Bentar, Iya, saya tanya, pernah. ini jawaban untuk kami itu tadi. Anda pernah bikin surat tidak? Pernah. Ketika Anda tanda tangan di situ, hormat saya atau hormat kami, Pak? Ya hormat kami, karena memang untuk menyangkut satu Hormat lembaga. kami. Kan Anda sendiri, kenapa pakai kata kami, Pak? Ya karena menyangkut satu departemen, satu bagian lembaga. Bukan satu orang tuh. Anda sedang izin. Ya, kalau hormat izin. saya itu pribadi, Bang. Hormat saya itu pribadi, hormat kami itu. Tidak, Pak. Bahkan dulu waktu kita masih sekolah, bikin surat izin tidak masuk, itu ditulis hormat kami. Untuk apa betul, itu? ini maksud, untuk betul, menunjukkan kesopanan. Kalau Allah sendiri untuk mengajar umatnya yang penuh dengan tidak masuk akal ini untuk berdapat mengerti bahwa Allah gimana? satu-satunya. Jadi, kalau Pak, bilang ya, kami melebihi satu loh, Bang. Ini, iya, karena Anda memahami kata kami itu pakai bahasa Indonesia. Arab itu punya budaya, Pak.
Arab itu punya budaya. Jadi seharusnya kita itu untuk mengerti makna suatu kata harus kita lihat pada saat siapa yang mengatakannya. Contoh, kalau Anda pergi ke Riau, ke daerah Siak sini Pak, orang-orang Melayu Siak kalau berkata saya itu kami, pakai kata kami. Kalau Anda ke Manado, saya itu pakai kata kita. Lalu Anda mau pakai bahasa Indonesia, oh orang Manado salah itu maksud aku, kita. Nggak seperti itu. Di dalam budaya Arab, untuk jamak keagungan, itu pakai kata kami. Misalnya di dalam kitab Anda sendiri, Wayomer bara Elohim. Terjemahan yang sebenarnya kalau kita pakai bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Karena di situ pakai kata Elohim, jamaknya Eloh. Karena ada tambahan yem jadinya jamak dia. Tapi dia bukan jamak seperti itu. Maksudnya plural majestik, jamak keagungan. Ini di kitab Anda sendiri terjadi kasus itu. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Seharusnya kalau pakai tata bahasa Indonesia, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Karena Elohim itu jamak. Ayo. Ustadz Sugi, pernah nggak ada di kejadian sampai wahyu, aku adalah aku, atau ini pernah aku atau iya? Tidak pernah mengatakan kami atau kita. Allah itu. Nah, ketika Tuhan menciptakan itu, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Itu sebenarnya bukan kita di situ, Pak. Kami di situ. Ya cek aja bahasa Ibrani-nya lalu terjemahkan gitu. Itu kami. Pada mulanya kami menciptakan marilah kami menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kami. Cek kalau nggak percaya, kami di situ. Jadi Pak, dalam bahasa Semitik kata kami itu beda. Ya, di dalam Islam juga ada. Allah memakai kata aku dalam konteks penyembahan. Inani anallah, la ilaha illa ana. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, bukan selain kami. Ustadz Sugi, Ya. Halo. Buya udah bangun lagi undang saya mau masuk ke komalnya. Ya udah. Sini pun mau subuh. Terima kasih Pak Ma'ruf sudah dialog dengan baik tanpa hujat-hujatan. Sebaiknya kita memang dialog seperti ini Pak. Ya. Oke, Ustadz Sugi bentar, Ustadz Sugi. Saya memberi hormat kepada bangku yang terbaik ini. Semoga semuanya seperti Buya. Saya senang ya. Jadi Ustadz Sugi sama Ustadz satu lagi siapa sebelumnya Bang Handi itu saya senang karena dia diam aja memang di komal manapun selalu diam aja. Iya, saya senang sama itu, saya senang Bang, abangku baik hati semuanya. Ya, makasih Pak Ma'ruf. Iya, makasih Bang. Ini sholat subuh dulu, udah subuh Ustadz Sugi. Tadi saya masih lama. Sini jam 5 Pak. Rio jam 5. Oke, siap. Makasih Bang. Ya. Yuk sama-sama Bang. Ya, oke. Oke, yang di YouTube terima kasih Anda tetap setia di channel Bibel Berjalan karena waktunya juga sudah mendekati subuh. Maka saya juga mohon pamit ya saudaraku sekalian, insya Allah kalau ada waktu kita berjumpa kembali di channel kesayangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang di kitabnya sendiri ada pakai kata kami. Kan gampang kan? Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Seharusnya kan gitu terjemahannya kan. Tapi kenapa pada mulanya Tuhan? Padahal di situ Elohim. Nah gitu. Ya kawan-kawan ya. Dicatat apa yang saya sampaikan, dicatat ayat-ayatnya ya kan.
Nah, jadi ketika kita mendengarkan debat itu tidak sia-sia, dicatat. Oh, ini yang disampaikan untuk jawab ini sampaikan untuk jawab ini, begitu. Oke, wah ini Pak Denny baru masuk ini. Saya udah mau turun ini Pak Denny. Mau kemana Pak Sudi? Ya, persiapan subuh. Sehat Pak Denny, alhamdulillah sehat. Pak Denny gimana kabarnya? Udah ya, jangan ngajak debat saya ya. Saya udah capek dari tadi ngomong aja sendiri. Santailah, istirahat. Santailah. Istirahat. Udah capek aku Pak dari tadi, sejak sore aku. Iya. Bu Rama siapa tahu masih melek ini, ada Pak Denny. Bu Rama. Udah. Pak Denny, selamat subuh. Selamat malam Bunda. Tapi kita Malam udah di nggak situ akan ya, Pak berbicara. Iya, jam 11:30. Apa nih? Mau diskusi atau host? Udah masih mau lanjut atau mau tutup? Host, siapa tahu hostnya mau istirahat. Kayaknya hostnya udah tidur. Jam berapa di sana? Di tempatku udah jam 5:30. 5:30 pagi, berarti matahari udah hampir terbit ya. Aku baru aja di kasur ini. Oh, di situ ini ya. Udah malam situ. 11:30 malam. Oh, beda berapa? Beda 8 jam. 5. Oh, beda 5 jam. Enggak lah. Sini udah baru mau jam 5:30. Situ jam 12. Jam berapa Pak Denny? 11:30. 11:30 kan? Oh, jauh bedanya loh. Jam 6. Oh ya? Kamu di mana? 6. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wih, lebih 10 jam bedanya ya, Amerika. Kamu di Amerika? Nah, Belanda ya, Belanda. Oh, dia 5 jam, masa 5 jam? Jam 12 siang. Situ jam 12 siang, Pak Denny. Hah? 12 malam. Nah, kan malam. Kalau kami di sini kan subuh. Subuh 5:30 di tempatku. Kamu 5 jam lebih Coba dahulu, hitung berapa. kalau nggak salah. Kamu daerah mana? Oh, daerah Sulawesi kan? Sulawesi. Oh ya, Sulawesi Selatan. itu 6 jam. Sulawesi 6 jam Sulawesi kalau nggak salah. 6 jam. Ya. Masa 6 jam? 7 jam. Oh, 7 jam. Pak Denny kan jam 12 malam kan? 12 malam. Iya. Kami baru jam 6 pagi, jam 5:30. Oh, 6 jam berarti, 6 jam. Enggak lah, masa 6 jam? 6 jam lah. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Enggak. Bunda, dari jam Lebih 12 10 ke jam. jam 6. Pak Denny. Di Dari jam tempatku 12, jam 6 subuh. dari jam 12 ke jam 6 jam 6 subuh. Pak Denny jam 6, jam 12. 10 jam lebih kayaknya ya. Berapa jam teman-teman? Bunda. Ngawur. 6 jam kah? Coba aku hitung ya. Jam 6. Dari jam 12. 7, Sekarang kan juga ada jam 8, 12. 9, 10, 11, 12. Kan 12 malam Pak Denny, saudaraku. 12 malam kan? Setengah 12 Masa malam. 6 jam? 12 malam. Di sana kan jam setengah 6 Mana kan? 12 malam dia, kita subuh. Di sana jam setengah 6 kan di sana? Hari-hari apa di situ Pak Denny? Malam apa? Ini masih malam Kamis. Malam Kamis saya. Oh, saya hari Kamis ya. Saya hari Kamis. Jadi nanti kalau kiamat Malam Kamis. Indonesia duluan. Oh, jadi hitung mundur gitu ya? Iya. Oh, hitung mundur. Jadi Pak Denny 12. Oh, hitung mundur. Aku kira hitung maju deh. Berarti duluan kami ya. Duluan kami Iya, ya. Berarti. Iya. Oh, duluan kami ya. Berarti Pak Denny 12. Jam 11. Jam 10. Jam berapa? Jam 10, jam 9. Jam 9. Bunda, cara ngitungnya itu dari jam cara hitungnya 12 gimana?
ke jam 6. Hitung aja berapa Oh jam iya kalau sih, iya ya, jam dihitung 12 dari jam sampai 12 jam ke 6 ya. Karena situ Iya malam, tuh. saya subuh ya. Oke, Iya oke, betul. 12. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Oh, aku pikir saya hari Kamis, Pak Denny Selasa. besoknya lagi. Malam enggak, aku pikir Pak Denny malam Jumat. Enggak. Padahal Pak Denny yang malam Kamis kan Pak Denny? Iya malam Kamis. Aku masih malam Kamis. Berarti kita beda ini ya. Kita udah hari Kamis. Ya berarti dia kita baru beda malam iman Kamis. kok, gimana sih Bunda Rahmat? Tapi Pak Denny, Dia mengimani jam 12, kita mengimani jam 6. Beda iman kita udah. Tapi Pak Denny kan beda Indonesia- dia lain. Indonesia- Lain dari yang lain Indonesia Pak udah- Denny. Bisa Kenapa, poligami. Dia dia ketemu sama Tuhannya. Pak Denny ini denom Iya. baru loh. Oh, modern nih Pak Denny, denom modern. Udah ketemu katanya dia di apa ya? Beda dengan apa nama denomnya lagi Pak Denny? Nama denomnya. Jemaat Kristus. Jemaat Kristus ini denom terbaru ya, tahun 2024 nih. Terbaru paling terupdate dah denomnya nih. Ini di bawah mak-mak selalu benar. Ya, mak-mak itu selalu benar, itu poin pertama. Nah, kalau mak-mak melakukan kesalahan, kembali ke poin pertama. Mak-mak selalu benar ya. Iyalah. Bahkan pakai motor itu belok kanan, sennya ngiri ya. Itu mak-mak selalu benar itu. Udah kelar. Ternyata duluan di sana ya. Kita duluan baru Pak Denny. Kita udah masuk Kamis. Pak Denny baru malam Kamis. Berarti hitung mundur. Aku hitung maju tadi. Aku pikir Pak Denny udah ada malam netizen ini. menyangka saya itu Kristen karena saya banyak hafal Bible kali ya, disangka Kristen. Bukanlah. Saya Islam saya. Masa kopi ya begitu mantap dikirain. Aduh, netizen. Parah ini. Netizen ini parah ini. Udah ngantuk kali. Tanggung ya, udah pagi di tempatku nih 5:30. Nah Pak Denny ini beda dari Kristen yang lainnya. Pak Denny itu berpoligami. Pak Denny itu Mau meneruskan Pokoknya- jemaat Kristus. jemaat Kristus selamanya. Apa itu ininya Pak? Apa ajarannya itu kalau itu? Apa ajarannya? Ngopi dulu. Ngopi. Ngopi dulu. Subuh-subuh ngopi gimana? Ajarannya itu bagaimana kita mengejar kekudusan. Jadi Kekudusan. tujuan hidup. Ya. Jadi Kesucian. topiknya- Kalau mengejar Kesucian. kudus kan suci. Berarti nggak Iya, usah betul. kawin, nggak usah nikah. Enggak, suci dalam arti kamu tidak melakukan dosa apa saja yang tertulis di Alkitab. Kalau bisa, jadi berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan dosa yang tercatat Berarti di enggak, Alkitab suci Pak Kristen. Denny nggak makan babi. Itu bukan masalah dosa kalau makan babi itu ya, bagi Oh, Kristen. bukan ya. Iya, bukan. Cuma itu nggak bersih, dianggapnya nggak bersih gitu aja. Itu nggak bersih, tetapi nggak berdosa. Kamu kalau Tapi makan Pak babi Denny itu kamu nggak mengimani berdosa. perjanjian lama. Bibelnya sama. Juga. Pak Denny atau buat Bibel baru lagi? Mungkin kalau saya sudah bikin satu Amsal. Oh Amsal. Oh, bikin sendiri dia. Mantap. Ngapain bikin sendiri, Pak? Di dalam kitab boleh poligami. 1 Korintus 7 ayat 26, 27, 28, 29, bacalah itu. Enggak, aku gini loh. Iya, aku ngerti. Tapi yang aku maksud gini loh, Pak Suki. Amsal ini diilhami oleh Tuhan, gitu. Oh gitu. Mau tahu? Amsal berbunyi bagaimana, mau tahu? Gimana, Pak? Cintailah seorang pria yang mencintai Tuhan lebih daripada kamu. Karena pria itu akan mencintaimu tanpa pamrih dan tanpa syarat, serta selama-lamanya juga akan membawamu ke dalam surga.
Wow, mantap, 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 mantap. Itu kata-kata Itu ada mutiara. ayat dukungannya. Ada ayat dukungannya. Itu yang di Amsal yang aku bikin ini, ada ayat dukungannya berhubungan dengan Amsal yang telah ada. Bukan Amsal, ayat di Pak Denny buat kitab. Iya, Pak buat Denny ayat dia. ayat. Mantap kali lah. Berarti Pak Denny bolehlah disebut dia ini utusan Tuhan ya. Kenapa nggak bikin ayat tentang poligami, Pak? Berdasarkan ayat yang sudah ada, Pak. Ya, itu mantap semua itu, kan Pak. Bukan atas kemauan saya sendiri. Aku kan tunggu ilham dari Tuhan. Oh, gitu. Dia dapat Ini bukan ide pengilhaman sendiri, ya, Pak jadi- ya. Ya, Pengilhaman. Ini seperti yang tertulis di Alkitab, ini ilham dari Tuhan. Sebentar Angka Pak, yang kalau baca. Pak Denny waktu kapan itu Pak Denny lagi tidur, lagi makan, lagi ngapain tuh datang pengilhaman itu? Wah, aku nggak ingat. Aku yang jelas aku datangnya dengan tiba-tiba gitu. Jadi kayak rangkaian kata-kata Datangnya datang gitu. tiba-tiba. Rangkaian kata-kata, iya tiba-tiba rangkaian kata-kata. Seperti juga kalau itu puisi-puisi, aku suka sekali bikin pantun dan puisi. Jadi boleh dong dibilang Pak Denny nih apa rasul kayak Paulus atau Ya banyak yang bilang aku ini nabi, tetapi aku nggak pernah bilang aku ini nabi gitu. Kalau saya gini Pak Denny, ya Atau itu pendeta. saya rasul atau orang kudus atau sedikit. apa? Kalau saya gini Pak Denny, saya itu merasakan betul-betul ada pertolongan Allah ya kan. Ketika saya nggak debat, saya itu nggak pandai ngomong, berbual-bual apa gitu nggak pandai. Saya disuruh ngomong, tiba-tiba ngomong sendiri itu nggak pandai. Tapi kalau udah debat itu ayat-ayat itu muncul di otak saya Pak, muncul sendiri gitu, des. Makanya kalau saya debat itu nggak perlu saya buka Bible, keluar aja gitu Pak. Pak De, kalau Pak De ini mohon maaf ya, kalau Pak De di Kristen itu udah bisa jadi rasul itu kayak Pak Denny itu kalau begitu diilhami kan, mantap itu. Itu tadi di bawah ada Sugi itu hafal Bible tapi nggak paham loh. Aneh. Ada orang ngaku paham tapi nggak hafal, itu aneh Pak. Misal saya mau ke Jawa, ngaku paham jalan ke Jawa, tapi nggak hafal jalannya, nyasar, nggak akan paham. Ya, kita misalnya ngerjain matematika tapi nggak hafal rumus, nggak bisa ngerjain. Coba misalnya kita mengukur tabung, rumusnya nggak tahu, nggak hafal, ya nggak bisa. Bagaimana ngaku paham? Antara paham dan hafal itu seiring sejalan. Ya karena kita hafal, oh di sini ada berkata begini, maksudnya begini, disesuaikan dengan ayat ini. Orang yang banyak hafal Bible atau hafal Al-Quran, dia tidak akan menggunakan tafsir sendiri, melainkan tafsir ayat pakai ayat. Itu yang betul. Ya, ayat tafsir pakai ayat, bukan ayat tafsir pakai udel. Tafsir mandiri itu nggak jalan, Pak. Betul nggak? Iya. Iya. Gimana ngaku paham? Misalnya ada orang mengutip aku dan Bapak adalah satu, tapi nggak tahu ayat sebelum dan sesudahnya. Ngawur. Bible itu serangkaian cerita. Bagaimana mungkin kita nonton film, baru nonton sebentar lalu menyimpulkan? Tidak bisa seperti itu. Baca dulu hingga awal dan akhir baru tahu bisa cerita, Pak. Itu sebenarnya kalau kita aplikasikan. Jadi debater-debater itu harus menguasai, setidaknya harus paham tuh Bible baru maju diskusi. Kalau Pak Denny kan udah jadi makanan siang malam, udah dia kuasai. Nah Pak Denny, kalau Pak Denny ini ibaratnya ini, jadi nama apa Pak Denny, gerejanya ada atau ada namanya lagi, beda lagi? Belum, ini baru tercetus tahun ini kok. Jadi baru kayak dikasih ide tahun ini. Jadi dikasih tahu. Aku aja belum ketemu anggotanya. Aku masih cari jemaat istilahnya gitu. Contoh lagi begini Bunda Rama, bentar Pak Denny. Kemarin tuh saya debat dengan siapa ya, cewek lah. Dia mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis nulis kitab. Loh, dari mana dia ngaku paham Bible, tapi Yohanes Pembaptis nulis kitab, nulis Yohanes, kan ngawur. Ngawur enggak Pak Denny?
Injil Yohanes ditulis Yohanes Pembaptis, ngawur enggak? Bukan ngawur. Ya ngawur. Ngawur. Karena Injil Yohanes itu menurut ya yang saya ketahui itu ditulis oleh Yohanes bin Zebedius. Yohanes nggak sempat nulis kitab, dia udah dihukum sama Herodes pada waktu ulang tahun anaknya, dipenggal lehernya, bos. Aduh ya Allah, kayak gini aku paham Bible lebih daripada saya. No. Saya tertawakan kadang. Saya itu sering ketawa melihat kalian kawan-kawan Kristen. Kadang ada lagi yang menyebutkan Matius itu sampai pasal 219. Aduh, parah. Kayak Utiwati Mena itu. Matius 29 ayat 28 katanya. Hah? Itu saya mau komentar tentang Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an itu ada dalam kurungnya. Itu sebenarnya bukan, Pak, itu bukan Al-Quran, Pak. Yang ada dalam kurungnya itu bukan Quran. Itu terjemah. Oh ya. Ya di dalam terjemahannya ada dalam kurungnya. Mungkin juga sebenarnya kitab Kristen juga bisa mengikuti jejak Al-Quran. Soalnya itu ada bagusnya juga sih, ada lebih menjelaskan apa yang dimaksud. Tidak seperti itu, Pak. Tanda kurung di dalam Bible bukan penjelas, tetapi ayat tambahan. Bukan maksud saya di seandainya dibikin begitu gitu ya. Di terjemahannya sama kayak Al-Qur'an gitu loh, di terjemahannya bukan di teks aslinya, bukan. Nah, sekarang yang jadi masalah di Bible itu di terjemahannya ya kan tanda kurung penuh satu ayat. Atau itu tambahan kalau Bible tambahan. Itu tambahan. Misalnya 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, itu kan ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Udah ditambah tanda kurung itu, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Itu tambahan, makanya dikasih tanda kurung. Ini orang Kristen kurang paham, kurang jeli itu. Dan yang celakanya lagi, ada ayat tambahan tapi nggak dikasih kurung, banyak. Contoh, kalau kita lihat Markus, ya, Markus 16, itu hanya sampai di ayat 8 paragraf pertama. Di paragraf kedua nggak ada, sampai ayat 20 nggak ada di Kodeks Sinaiticus maupun Vatikanus. Nah itu nggak pakai kurung itu, padahal ayat tambahan itu. Banyak lagi. Wah banyak kayak gitu tuh. Kalau Quran terjemahnya saja. Misalnya begini Pak, saya kasih contoh. Itu betul. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina. Jika kamu ragu terhadap apa-apa yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, nah di situ nanti dikasih tanda kurung Al-Quran, karena yang dimaksud yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu Al-Quran. Gitu seperti itu ya. Nah, bagus kalau bisa begitu. Iya, makanya aku kan mikir situ. Ada baiknya, jadi kenapa enggak? Karena kalau memang mau memperjelas suatu ayat yang sama sekali tidak menyimpang daripada arti yang sebenarnya, nggak apa-apa. Jadi Pak Denny ini akan buat kitab baru gitu, akan buat kitab baru. Kasih tanda kurung Pak, kasih tanda kurung. Dengan penjelasan, dengan ekstra penjelasan. Kasih buat penjelasannya simple tapi bisa dimengerti. Ditambah lagi satu ayat yang aku bikin tadi. Apa tuh? Yang tadi, cintailah seorang pria yang mencintai Tuhan lebih daripada kamu. Pak. Karena kami dia dukung akan Pak Denny mencintai lah kamu. Buat sebuah ini. Karena dia akan mencintai kamu dengan tanpa pamrih dan tanpa syarat untuk selama-lamanya, serta dia juga bisa. Oh, berarti kata-katanya gini ya Pak Denny, aku mencintaimu tanpa syarat. Ih, keren kali kata-kata Bible. Apa namanya nanti Bible-nya Pak? Apa namanya nanti? Bible-nya sih sama aja. Terusannya. Oh, cuma ditambahin. Tapi aku nggak mungkin bikin Bible, bikin buku. Paling buku. Aku pernah mikir mau bikin buku. Jadi apa yang ilham yang aku dapat tuh harusnya aku tulis, tapi sampai sekarang belum sempet.
Padahal banyak beberapa kali dapat ilham tentang kehidupan. Ya buat atau aja bagaimana. catatan Pak, buat aja catatan di lembaran-lembaran kan, nanti kan dibukukan. Setiap Pak Denny dapat ilham. Nah, kira-kira Pak Denny tuh lagi ngapain dapat ilham? Lagi tidur, lagi duduk-duduk, lagi makan. Kira-kira lagi ngapain tuh biasa dapat ilham? Ya kadang-kadang lagi diskusi, lagi baca ayat. Jadi lagi diskusi, lagi baca ayat, lagi meresapi atau memahami ayat, jadi mendapatkan ekstra pemahaman yang lain. Nah itu seharusnya aku tulis, tapi aku nggak aku tulis, belum sempet. Harusnya secepatnya itu. Jadi buku sendiri, udah buku itu bisa ditempel, bukannya bikin buku. Oke, Pak Dhani, karena di sini sudah azan subuh. Saya pamit dulu kepada saudara-saudaraku sekalian, ya, yang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Dhani, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Pak Suki. Bye. Jangan lupa untuk berbuat baik. Iya, seharusnya aku coba deh mulai besok nanti tak tulis, nanti kalau aku dapat ilham tak tulis, nanti kalau kapan-kapan aku share gitu. Apa? Tapi kalau lagi di kamar mandi nggak dapat ilham ya Pak, lagi baring-baring gitu ya? Enggak. Jadi oh dapat juga di kamar mandi? Di mana-mana, di mana-mana, di mana-mana. Kan Bunda kan tahu Tuhan itu ada di mana-mana. Karena aku dulu pernah bilang. Jadi walaupun kadang-kadang kalau aku lagi pas mandi atau apa, ya ngobrol sama Tuhan, konstan ngobrol sama Tuhan. Masya Allah, hebat kali Pak Denny. Tiba-tiba mandi, diguyur-guyur air kepalanya sambil ngobrol ya. Coba percakapannya itu gimana antara lain misalnya percakapannya? Ini percakapannya dalam arti maksudnya bukannya percakapan tapi di dalam doa. Kalbu, berarti lewat kalbu ya? Lewat kalbu, betul. Berdoa lewat kalbu. Jadi berdoa terus. Jadi itu kalau di Alkitab itu dicatat itu adalah berdoa di dalam roh dan kebenaran. Jadi rohmu konsentrasi 100% kepada Tuhan, terus kamu curhat sama Tuhan di dalam doa. Kamu cerita semua isi hatimu kepada Tuhan, ngobrol di dalam doa. Dan itu kamu lakukan sehari penuh. Tapi istri Pak Denny tuh nggak pernah diajak, maksudnya ikut memahami Pak Denny. Yang di Belanda ini istri yang keberapa Pak Denny? Prive dulu. Oh, belum jadian. Oh, mau jadi istri keempat yang di Belanda? Enggak, prive. Apa? Maksudnya apa? Prive. Apa itu prive? Prive itu pribadi. Oh, private. Oh, iya, privat. Tapi udah mau jadi istri keempat kan? Nah di Indonesia satu, di mana tadi? Di Ambon ya? Di Ambon satu ya? Terus kalau Pak Denny denom baru ini istrinya itu apa akan ikut? Itu otomatis karena gini loh. Ini ayat ini mau aku beritakan. Ini cantik sekali ayatnya, harus kita pahami dalam-dalam dan pikirkan dalam-dalam dan pertimbangkan, renungkan. Ayatnya ini berkata begini. Seorang suami yang beriman akan mengkuduskan istri yang tidak beriman. Demikian pula istri yang tidak beriman, istri yang beriman akan mengkuduskan suami yang tidak beriman. Artinya akan juga, mengajak kan? Satu lagi. Dan dengan demikian juga anak-anaknya pun bukan lagi anak-anak cemar,
tetapi menjadi anak-anak yang suci. Termasuk anak-anaknya disucikan oleh satu orang yang beriman di dalam suatu keluarga. Berarti Pak Denny ini semacam apa ya? Bisa berfirman ya Pak Denny ya? Itu kan apa itu namanya kalau Pak Denny yang punya ini pemikiran tuh yang Pak Denny barusan ucapkan, apa itu semacam firman atau apa? Yaitu firman Tuhan itu yang tertulis di Alkitab yang saya katakan di sini. Jadi ayat barusan ini ada dukungannya. Dia didukung oleh kisah Raja Salomo. Pengagum Raja Salomo ya Pak. Karena apa ya? Betul. Raja Salomo kan banyak istrinya ya. Pak Denny kan banyak istrinya. Mau 4 sekarang Pak Denny istrinya. Wih, mantap. Keren. Ini Pak Denny ini Kristen yang apa ya? Pemberontak di dalam kekristenan ya. Kenapa aku bilang? Bukannya pemberontak. Iya kan, Pak? Apa mau namanya? meluruskan Oh, jalan meluruskan. Iya, memberontak dengan kekristenan, paham kekristenan sekarang kan, nggak boleh poligami. Pak Denny poligami, Betul. kaku dengan ajaran Trinitas. Pak Denny menerobos dengan ajaran baru. Yesus apa tadi? Apa tadi, Bang? Yesus apa? Denomnya, denom Pak Denny. Jemaat Kristus. Jemaat Kristus. Nah, ini denom terupdate ya teman-teman. Tapi pengikutnya udah banyak kah atau cuma berapa orang? Belum ada. Saya belum menemukannya. Itulah penting Pak Denny. Soalnya gini, tidak semua orang bisa disebut sebagai atau termasuk di dalam jemaat Kristus karena dia harus membuktikan dulu kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri serta kepada kita ini seperti saya gini bahwa dia itu betul-betul ingin hidup kudus dan akan berusaha sekuat tenaga untuk hidup kudus, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan dosa. Itu penting sekali itu menjadi anggota jemaat Kristus. Karena apa aku bilang begitu? Karena Kristus itu kudus, dan kalau Kristus ingin membangun jemaatnya waktu itu di Batu Karang itu sama Petrus, itu jemaat yang dia mau itu satu jemaat, bukan denom-denom tapi satu jemaat. Nah, jemaat itu aku sebut jemaat Kristus karena yang mencetuskan adalah Kristus itu sendiri. Nah, kalau jemaat Kristus harus mengambil Kristus sebagai teladan. Kalau mengikuti Petrus, ya Pak Denny bukan itu Yesus, Kristus. Kalau mengikuti Yesus tidak pernah menempatkan dirinya sebagai Tuhan, Pak Denny. Gimana cara Pak Denny menuhankan Yesus? Oh ya, kalau itu divisi lain lagi, itu divisi ketuhanan. Tapi kita bicara, kita lari, kita ke topik dulu aja. Topiknya itu, jadi aku maunya. Aku belum dapat ada. Carilah pengikut dulu Pak Denny. Apa gunanya sebuah denom tanpa pengikut? Jadi anggota aku memang nyari, tapi kan belum ada yang buka suara. Kalau mau ada pengikutnya Pak Denny, kan istri Pak Denny kan 3 mau 4. Nah itu rekrut dulu itu sama keluarganya kan, anak-anaknya. Itu udah lumayan tuh pengikutnya, istrinya banyak, keluarganya. Karena rata-rata semua Kristen kan, mungkin dia Trinitas, Oneness ya. Cobalah jadi pengikutnya dulu Pak Denny. Itu dulu. Masa nggak mau bantu Pak Denny? Kan? Ya pertama-tama mereka juga harus setuju dan tahu siapa saya. Kita sapa dulu Mbak Erni Haryanti. Selamat pagi Mbak Erni. Oh Mbak Erni. Aduh, orang krungu Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rungkat aja kali ya. Iya, siap. Bang. Aku izin ya Bunda Rahma. Ya. Aku baru habis selesai sholat subuh soalnya tadi. Ya, lanjut.
Kalau mau tutup Bang. Pak Istirahat. Denny, terima kasih Pak Denny. Iya, ada apa? Terima kasih, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Kok terima kasih ada apa? Mana nggak tahu. Kenapa? Waalaikumsalam. Ditanggapi aja kan sama Bunda Rini, Mak. Dijawab aja. Iya, kemarin itu dijawab aja sama Bunda Rini, Mas. Sambil ngekek-ngekek gitu kan. Sabar dari Bunda Rini cerewet-cerewet juga. Iya, Jadi luar biasa kan tenang enak. gitu, Kak. Room itu jadi hangat gitu. Iya, jadi nggak sepi room tuh. Jadi room itu jadi rame kalau ada Bunda Rini sama Dental. Cuma takutnya kalau main rekam-rekam kayak gitu, Bunda Rini takut nggak mau lagi gitu lah. Takut kapok gitu. Ya diomongin aja jangan kayak gitu lagi. Kalau mau umpamanya di grup WA gitu kan privasi, jadi kita doang yang tahu, jadi ngekek gitu kan. Iya benar. Iya kalau di PT kan beda lagi PT ini. Cuma orang melihat. Nanti Kemarin tuh dibecandain. Gimana teh? Ya, Enggak teh, silakan. Dulu. Enggak, monggo silakan enggak. Enggak, Iya, cuma aku mau ngerti. bilang kemarin itu si Kang Dika aja sampai ketawa. Udah dibecandain akhirnya si Bunda Rini sama si siapa? Si Dental. Malah dijodoh-jodohin ujung-ujungnya. Mereka berdua dijodoh-jodohin. Iseng yang Dental iseng. Kadang Bang Dental juga suka ngejodoh-jodohin. Aku dulu dijodoh-jodohin sama Abu Jamal. Nyampe sekarang dia Abu Jamal itu DM ke aku. Katanya mau ikut ke aku. Kata aku tuh, jangan, aku janda kau duda, jangan. Bahaya. Baper ya jadinya teh. Ya bisa jadi kayak gitu. Kalau Cuman Teti nggak gampangan baper, soalnya dia pengalaman ngadepi para buaya darat. Bukan tetehnya yang baper, si itunya. Si yang laki-lakinya sampai mau ikut kan. Dia yang baper. Iya. Kata aku tuh, aku nggak bisa ini. Nanti aja tunggu habis perang. Soalnya aku juga kemarin pas ngeluarin kan aku pinjem duit dari bos kan, bukannya duit aku banyak duit gitu, bukan. Gitu. Ya nanti dibalikin lagi sama dia. Dan aku juga bukan orang kaya. Gitu. Itu Ya, cuma teteh minta tolong. ngeluarin cuman sampai di Mesir aja teh berarti. Keluar ke Mesir Sampai aja. Indonesia. Sampai Indonesia. Berarti ada di Indonesia sekarang lo ya? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Orangnya udah ada di Indonesia. Ada, malahan tinggal di rumahku. Astagfirullah. Berarti kita nggak jadi dong nikahnya. Kok gitu sih? Kang Duis berarti sudah ada itu Kang Duis caranya. Ya ntar kasih tahu, ntar aku mau pelajari lah ntar. Tapi ulah-ulah di TikToknya rada-rada. Jangan di sini. Rada rawan. Enggak apa-apa di sini juga. Di DM maksudnya ya. Enggak, di sini juga enggak apa-apa. Orang udah takutnya. enggak lah, orang udah diberitain kok. Udah pernah ada beritanya. Udah sampai ada beritanya teh? Ada, itu di yang yang relawan itu loh. Yang relawan dari kita. Bisa nggak sih kalau ngikut sama relawannya? Gratis kan relawan? Relawan apa dulu? Kalau misalkan bukan medis itu susah. Betul.
Oh susah ya, gitu. harus medis ya. Nah dulu kan ada kan pembukaan ini, siapa yang mau daftar jadi relawan ke Palestina. Belum Aku ada banyak. kabar, belum ada kabar. Takutnya itu hanya satu umpan, takutnya yang dibawa ke Thailand. Sedangkan orang Indonesia ini rawan loh, orang Indonesia diiming-iming kerja ke Thailand. Nah udah gitu dibawalah ke Myanmar, dan disitulah mereka disiksa, orang Indonesia tuh Waduh. disiksa, dipekerjakan nggak digaji, disiksa, disetrum digituin. Nah, udah Jadi di- udah itunya di- perdagangan ya teh. bukan iya, dan si ginjalnya juga diambil. Astagfirullahaladzim. Tapi enggak kali kalau yang resmi dari pemerintah mah terjaga. Ya makanya itu Bang Dwi, orang kan kadang-kadang orang ngambil simpelnya kan, yang penting udah berangkat gitu kan. Kan kalau yang resmi kan bayar. Kalau laki-laki, kalau TKI kan mau ke Malaysia aja bayar. Jangan kan ini yang jangan. Enggak Ke maksudnya Jepang resmi kemana-mana kan. ikut menjadi relawan. Iya maksudnya tuh makanya Kang itu, Luis sampai sekarang itu banyak belum ada informasi yang kabar salah. kemarin tuh. Iya, jebakan-jebakan kayak gitu. Iya. Yosef Magdi mengirim stiker. Ya, kayak gitu. Karena bukan apa di negara M itu dia sama dengan inilah, dengan si IDF ini sama akhlaknya tuh. Makanya orang Rohingya itu diporak-porandakan. Kemarin terakhir bulan kemarin 7.000 orang di BOM. Ya Allah. Sebetulnya Rohingya itu korban loh. Korban sebetulnya mah, karena mereka pun muslim, memang muslim. Bukan apa, katanya ada orang bilang itu bukan muslim, disuruh syahadat aja nggak bisa. Padahal mereka itu nggak paham apa yang diomongin kita gitu. Yang ditanyain dalam bahasa Indonesia kan waktu itu juga kan. Syahadat mungkin di dianya bukan syahadat, mungkin lain lagi bahasanya gitu. Betul. Kan aku juga nanya di sini sama orang Rohingya. Kalau disebutkan dulu asyhadu, dia tahu loh syahadat. Pas aku bilang coba syahadat, dia melongo. Dan saya bilang, awak tahu kan syahadat, orang muslim mesti ada syahadat. Apa tuh? Dia bilang. Terus aku bilang I know, kata dia tuh. Terus dia syahadat. Itulah jadi kita itu jangan sampai mau dipropagandain. Ini semua propaganda loh. Semua propaganda. Jangankan gitu, di kita aja kan sekarang di Indonesia semuanya dipropagandain loh. Antara NU, antara ini, NU aja kita menyalahkan NU. Padahal mungkin NU sendiri itu nggak tahu ada hal apa kan. Mungkin di ini lain gitu. Bukan untuk apa-apa. Tapi kitanya kan jadi menyalahkan NU kan gitu. Semua propaganda. Oh, kalau nggak berpikiran jernih lagi, nggak dipikir panjang lagi, udah lah semuanya perang ini mah gitu. Bener, antara muslim dengan muslim juga bisa perang. Kalau nggak dipikir jernih lagi, ini pokoknya ini kan bos aku juga kan pro sana. Kalau bisa Assalamualaikum sahabat Bang Zuma. Bang kalau mau naik langsung multi bang. ini tolonglah Teti, udahlah yuk, tak payah banyak pikir. Terus saya tengok yuk, kalau sudah tengok berita Palestina, yuk nangis.